البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Resiko apaan sih? Waktu kita ambil keputusan. Ada-ada aja. Ada risiko. Resiko apaan sih bang? Waktu kita terima Tuhan Yesus. Oh gitu. Ada risiko. Itu dia. Iblis pasti kagak diem aja. Itu emang musuh besarnya bang. Ada risiko. Bener tuh bang. Keluarga benci ame kita. Dikucilin dah. Ada resiko. Yoi. Hidup kagak punya ape-ape. Wah gawat deh. Ada resiko. Pasti ada risikonya. Kita ambil keputusan. Itu dia. Ada resiko. Ada risikonya. Waktu kita terima Tuhan Yesus. Pikul salib sangkal diri. Ada resiko. Pasti ada risikonya. Iblis pasti kagak diem aja. Hati-hati. Ada resiko. Hadepin deh tuh. Keluarga benci ame kita. Ada resiko. Banyak tekanannya. Hidup kagak punya ape-ape. Nah itu dia yang namanya nyangkal diri. Pikul salib. Bener tuh bang. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar biasa. Kita jangan gentar, hadapin semua tantangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Oh, Iya bang. ikut Yesus itu emang enak. Nah berarti ada kagak enaknya dong. Iya enak ini tuh ya. Apa? Kita ditebus dosanya, diselamatin. Oh. Kagak enaknya mesti pikul salib. Oh kayak gitu. Iya, sangkal diri. Oh. Banyak orang kagak suka. Iya. Kadang-kadang dibenci keluarga. Oh. Kadang-kadang bisa bokeh loh. Alias bisa jadi gembel juga tuh bang. Makanya mesti militan. Iya betul. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada risiko. Ada resikonya. Waktu kita ambil keputusan. Banyak tantangan. Ada risiko. Pasti ada tuh. Waktu kita terima Tuhan Yesus. Pasti masuk surga. Ada risiko. Tapi ada resikonya. Iblis pasti kagak diem aja. Musuh bebuyutan. Ada resiko. Mesti dihadapin tuh. Keluarga benci ame kita. So pasti. Ada resiko. Pasti ada. Hidup kagak punya ape-ape. Makanya kudu militan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tapi jangan khawatir, karena Tuhan pasti tolong kita. Jangan takut, kuasa Tuhan luar
My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu, Jesus. Shalom, selamat siang. Bertemu kembali dengan Litar Raiwawa channel Lirai Kahalirai TV. Selamat hari Minggu semua saudara-saudaraku. Ya, selamat menjalankan ibadah hari Minggu. Pada siang hari ini bertemu kembali dengan Lidara Raiwawa channel yang memberikan edukasi, channel yang memberikan pengajaran, channel yang memberikan hidayah, dan channel yang memberikan kebenaran berdasarkan fakta, data, dan bukti sejarah. Bukan channel tipu menipu, bukan channel sampah, bukan channel yang hanya mampu memberikan data sampah untuk menipu dan menyesatkan. Karena ada banyak channel-channel sampah yang menyebarkan sampah di YouTube ini. Mereka hanya menyebarkan sampah, penipuan, penyesatan tanpa fakta, data, dan bukti sejarah. Hanya asal goblek saja, ya itulah mereka, channel-channel sampah. Jangan percaya kepada channel-channel sampah, karena mereka ya hanya menyebarkan sampah bagi pendengarnya yang juga mau memakan sampah. Ya, oke. Shalom, selamat siang. Besem ha'afer wa hakodes ha Elohim echad. Bismillah wal ibn wal rahul kudus ilahun wahid. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Sang Firman dari Bapa, yang disertai dengan Roh Kudus Bapa, yang menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Itulah makna daripada Trinitas, ya, haleluya. Baik, yang di live chat yang sudah menanti, selamat siang, selamat malam, selamat pagi dimanapun berada. Karena dunia ini bulat, maka kita ada perbedaan waktu. Ya, haleluya. Saudara-saudaraku di live chat yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia, bagian di bagian barat, bagian tengah, bagian timur, yang ada di wilayah Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, ya, di Sulawesi, di Bali, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Liai dan pulau-pulau Maluku, juga di Papua. Ya, luar biasa, ya. Dan juga saudara-saudaraku yang ada di luar negara kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Amerika, yang ada di Norwegia, yang ada
di Kanada. Juga saudara-saudaraku yang ada di Eropa, yang ada di Belanda, yang ada di Jerman, yang ada di Swedia, yang ada di Switzerland, yang ada di Perancis, yang ada di Polandia, juga di Ukraina, juga saudara-saudaraku yang ada di Afrika, juga saudara-saudaraku yang ada di Australia, di Timor Leste, di Malaysia, haleluya, di Singapura, juga saudara-saudaraku yang ada di Nepal dan juga di India, juga saudara-saudaraku yang ada di Turki dan Taiwan, juga ada saudara-saudaraku yang ada di Amerika Latin, ya, daerah Amerika Latin, juga saudara-saudaraku yang ada di Mesir dan Yordania, juga saudara-saudaraku yang ada di Uni Emirat Arab, ya, juga yang ada di Israel, ya, juga Libanon juga ada, ya, dan juga yang ada di Palestina dan yang ada di Arab Saudi, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua, seluruh umat manusia. Ya, sekali lagi, Shalom Aleichem Yeshua Mashiach, selamat hari Minggu. Tapi ada juga daerah yang belum, ya, karena perbedaan waktu, yaitulah makanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya, bahkan ada yang sudah menjelang malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di room saya juga sudah ditemani oleh Pak King David. Selamat malam Pak King. Ya, Enak ya, selamat malam. nyanyi-nyanyi. Tadi malam nyanyi-nyanyi, Pak. Aduh, Iya, aduh, saya dikerokin semalam, minta ampun. Enggak apa-apa. Badan merah semua. Amin. Haleluya. Shalom, ya. Selamat hari Minggu. Oke. Palidara, selamat hari Minggu, Palidara. Iya. Yang penting sudah beribadah. Sekarang kita ibadah lagi online, ya. Sambil kita membahas Alkitab, ya. Topiknya pada dari Vienna, Austria. Oh iya, lupa, ya, sorry, ya. Aduh. Selamat hari Minggu, ya, dari Vienna, Austria. Luar biasa, ya. Austria kan masuk di Eropa juga, ya. Baik. Sekali lagi shalom, ya. Shalom Aleichem Yeshua Mashiach. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada hari ini topiknya adalah bagaimana masih menyambung juga, ya, dengan Ismail dan Yitzhak, ya, tentang hari raya kurban di dalam Alkitab. Masa Alkitab ada hari raya kurban? Ada, yaitu khususnya di Perjanjian Lama yang disebut dengan Korbanot. Karena apa? Karena zaman Perjanjian Lama dan di saudara-saudara kita di Yahudi, Yudaisme, mereka masih menjalani itu sampai sekarang. Ya, itu yang disebut Korbanot atau hari raya korban untuk Tuhan di dalam Alkitab versus hari raya korban untuk dewa Moloch atau Hubal. Jadi berbeda, karena ada juga hari raya korban untuk dewa Moloch atau Hubal. Karena apa? Kalau hari raya korban di dalam Alkitab, nanti kita akan bisa baca dari Imamat 1
Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menceritakan tentang korban. Apa itu korban? Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penanganan terhadap korban itu. Enggak sembarangan, enggak main sembelih, terus korban itu main digeletakin aja, potong, set bagi-bagi untuk pesta, bikin sate, bikin gulai, bukan. Ya, hari raya korban di dalam Alkitab adalah ada tata caranya. Kemudian daging itu tidak boleh dimakan. Daging korban itu sama sekali tidak boleh dibagi-bagi dengan tetangga-tetangga. Enggak. Dan tidak boleh dimakan, apalagi dibikin sate, dibikin gulai, enggak boleh. Ya. Hari raya korban di dalam Alkitab harus dipersembahkan di mesbah Elohim, mesbah Allah, untuk persembahan atau untuk korban penebusan kesalahan, korban bakaran. Ya, ada beberapa jenis korban di dalam tata hari raya korban di dalam Alkitab. Berbeda dengan hari raya korban lain, ya, yang hanya mengedepankan pesta pora. Mereka menyembelih binatang, kemudian darahnya dibuang, dikubur, dagingnya bagi-bagi buat bikin sate, buat bikin gulai, buat bikin rendang, pesta makan. Itu adalah persembahan untuk Dewa Moloch atau Dewa Hubal. Tetapi untuk Tuhan harus dibakar habis sampai habis jadi abu, dan asap pembakaran itulah yang kesukaan bagi Tuhan Elohim, YHWH. Dan ada aturannya, ya Pak King. Jadi nggak sembarangan, nggak kayak kita beli kambing, kita sembelih, habis sembelih bagi-bagi, bikin sate kambing. Habis makan sate kambing darah naik tinggi, dot, innalillahi, habis selesai. Ya, karena apa? Korban bakaran di dalam Alkitab tujuannya adalah tujuan iman. Di dalam Alkitab korban bakaran itu adalah tujuannya berdamai atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Alkitab korban bakaran atau korbanot itu tujuannya untuk berdamai dengan Allah. Tujuannya untuk kita merendahkan diri, dan tujuannya kita mengaku atas kesalahan-kesalahan kita. Dan biasanya yang menyembelih itu imam. Ya, imam yang sudah ditahbiskan. Ya, yang punya kualifikasi untuk menyembelih, bukan sembarang orang main siap-siap potong, komat kamit sebentar, potong jadi sate gitu, enggak ya. Nanti kita akan baca di dalam Imamat 1. Pak King David, hari Minggu doa berkatnya, silakan. Ya, mari kita berdoa, Pak Lidara. Haleluya. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk hari Minggu, hari yang luar biasa di mana kami telah beribadah, Tuhan.
Kami naikkan syukur kami, terima kasih atas segala penyertaan-Mu yang begitu dahsyat dan sempurna atas kami. Kau telah memelihara hidup kami sehingga pada hari ini Tuhan kami bisa beribadah dengan baik, dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan di hari Minggu, hari yang penuh berkat ini, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun berada di seluruh tanah air Republik Indonesia, bahkan sampai ke ujung-ujung dunia sekalipun. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai seperti biji mata-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan segera live dalam siaran pada sore hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu Pak Lidara, di mana Tuhan hamba-Mu telah mempersiapkan segala bahan-bahan materi yang akan dibagikan pada sore hari ini. Biarlah apa yang dibagikan ini sungguh menjadi berkat, menjadi satu pelajaran yang berharga buat kami semua yang menyaksikan siaran ini, memberikan edukasi, memberikan Tuhan tuntunan-tuntunan, sehingga kami dapat mengerti apa itu kurban bakaran, apa itu kurban keselamatan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus, biarlah melalui siaran ini kami akan mendapat pencerahan, kami akan mendapat tuntunan sehingga kami dapat mengerti bagaimana kami harus bersikap dan menanggapi tentang hari raya kurban yang ada di dalam Alkitab kita. Karena itu Tuhan, sebelum live ini dibuka, kami mohon biarlah Engkau menyertai kami, tutup bungkus kami dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau melindungi kami, dan juga segala peralatan perangkat yang dipergunakan dalam siaran ini Tuhan kuduskan dan sucikan semuanya dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kemacetan atau apapun, baik listrik, baik semua Tuhan, laptop, komputer, handphone, sinyal StreamYard, semuanya, cuaca, suasana, Tuhan memberikan yang terbaik. Juga Tuhan, kami berdoa segala kuasa yang ingin mengganggu siaran ini, dalam bentuk serangan-serangan apapun, penyusup-penyusup tidak akan bisa merusakkan suasana acara ini. Bentengi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satu kuasa dari kuasa apapun yang bisa merusak, yang bisa menembus kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit jasmani, biarlah Tuhan melawat mereka, baik yang ada di rumah sakit, dalam perjalanan, dimanapun berada di seluruh tanah air ini Tuhan, Engkau menjamah, memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang lemah iman, yang mungkin lagi suam-suam kuku, Tuhan juga melawat mereka, memberikan kekuatan iman, memberikan semangat yang baru untuk tetap terus melayani, tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan, tetap terus Tuhan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan live ini pada sore ini, dan kami buka di dalam satu nama yang maha sakti, nama yang maha kuasa, nama yang maha ajaib, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, luar biasa ya. Ya, kalau berbicara hari raya kurban, kenapa orang Yahudi masih merayakan atau melaksanakan hari raya kurban, dan mengapa di perjanjian lama di tanah Torah Nevim Ketuvim ada hari raya kurban? Karena apa? Karena untuk penebusan dosa, untuk penebusan kesalahan, ya, untuk melakukan perdamaian, itu semua harus dengan korban, gitu Pak King ya. Iya. Harus dengan korban. Karena apa? Karena masih belum ada korban satu untuk semua dan selamanya. Kan itu ya. Makanya orang di dalam tanah
perjanjian lama, khususnya kejadian, imamat ya, itu masih menjalankan korban. Bahkan sampai sekarang orang-orang Yahudi khususnya ya memang masih tinggal sedikit ya orang-orang yang Yahudi Ortodoks atau Yahudi yang lain masih melaksanakan yang masih menunggu Mesias. Mereka masih melaksanakan tanah ini Torah untuk melaksanakan korban. Nah, dari mana asalnya korban itu? Dari mana sih asalnya hari raya kurban bagi orang Yahudi yang namanya korbanot? Dari mana sih itu asalnya? Dari mana asal mulanya? Asal mulanya adalah di Kejadian 22. Kita baca Kejadian 22. Ya, Pak King. Ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Kita baca sama-sama dan kita pahami bagaimana hari raya kurban itu di Alkitab dimulai. Kalau di tempat lain nggak jelas, Pak. Ya, betul. Nggak jelas untuk apa, dari mana asalnya, untuk apa, pokoknya ikut-ikutan sembelih embek, kambing, domba, kerbau, sapi, kuda belum ya. Ya, jadi yang disembelih embek, biri-biri, domba nggak ada soalnya di sini, Pak. Di tempat-tempat lain jarang domba ya, yang ada di kerbau, sapi, lembu, ya disembelih. Habis disembelih, pesta pora. Ya, bikin sate, bikin gulai, bikin rendang. Ditanya tujuannya untuk apa? Bengong aja kayak sapi, bengong aja kayak kerbau. Enggak jelas. Asalnya dari mana enggak jelas, enggak tahu. Ya, yang penting pesta katanya, bro. Yang penting kita makan daging katanya. Yang penting kita makan daging, dapat pembagian daging, ya bikin sate, nggak jelas. Asalnya bagaimana, tujuannya untuk apa, nggak jelas. Kalau di dalam Kejadian, di dalam Alkitab semua jelas. Awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah Elohim Yahweh Adonai mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi Allah ya Yahweh Adonai itu menguji, bukan mencoba sebenarnya, menguji iman Abraham, karena iman Abraham ini sudah tidak bercela. Dan iman Abraham ini sudah kudus dan baik. Sebelum waktu iman Abram sebelum jadi Abraham. Iman Abram pada waktu itu masih sangat tercela. Ya betul Pak King. Ya, yaitu betul. apa? Iman Abram sebelum menjadi Abraham, sebelum dirubah namanya oleh Allah Elohim Yahweh menjadi Abraham. Abram itu hidup tercela. Hasilnya adalah dia berbuat zina dengan Hagar. Dan lahirlah Yismael. Jadi Yismael itu anak di luar dari perjanjian dengan Allah Yahweh Elohim. Artinya
Ismail anak zina, karena anak keinginan daging, bukan keinginan Elohim, bukan keinginan Allah, bukan keinginan YHWH, bukan. Dia keinginan birahi. Nah itu waktu masih Abram, dan juga belum sunat, masih kulub. Karena apa? Karena akhirnya Ismail itu anak kulub, anak tidak bersunat, hasil anak tidak bersunat, hasil anak kulub, hasil anak yang masih tercemar, masih cemar, masih dalam kegelapan, dan namanya masih Abram, bukan Ubrum ya Pak, bukan Ibrim juga ya, Abram. Ya, gitu. Ya. Jadi disinilah ketika Abraham dirubah namanya oleh Allah, diputuskan menjadi Abraham, dan kemudian disunat, dikerat kulit katanya, baru jadilah Yitzhak. Gitu loh. Dan Yitzhak adalah anak kudus, anak bukan anak cemar, anak perjanjian dengan Allah YHWH Sang Pencipta, dan anak yang sudah bersunat, artinya sudah terikat perjanjian antara Abraham dengan Allah YHWH, sudah terikat perjanjian. Makanya Yitzhak adalah anak janji. Kalau Ismail bukan anak janji, karena belum ada perjanjian dengan Allah YHWH. Perjanjiannya apa? Bahwa keturunan Yitzhak lah yang akan menjadi ahli waris Abraham, sebagai ahli waris ajaran Abraham dan ahli waris semua harta kekayaan Abraham. Kalau Ismail tidak, nggak ada, dia bukan anak perjanjian dan dia tidak punya hak untuk warisannya. Apalagi ngaku-ngaku saya ngikutin ajarannya Abraham. Pret, pala lu bau menyan. Karena apa? Karena Ismail itu bukan ahli waris Abraham, tidak berhak mengikuti ajaran Abraham, tidak berhak menerima waris daripada Abraham. Makanya dia diusir ke padang gurun Haran. Yang menjadi ahli warisnya adalah Yitzhak. Maka sampai sekarang orang-orang Israel itu anak keturunan leluhur Bapak Abraham. Makanya mereka mewarisi semua ajaran Abraham dan mewarisi semua tahta kekayaan Abraham. Nah, ada yang di luar Israel yang bukan keturunan ahli waris Abraham, ngaku-ngaku mengikuti ajaran Abraham, terus ngamuk sama Israel, seperti waktu Ismail terus menganiaya Yitzhak. Nanti kita baca di perjanjian baru. Anak hamba, anak babu, anak pembantu, hasil zina, yaitu Ismail, zina antara Abraham dengan Hagar, ya, selalu menganiaya Yitzhak, anak perjanjian, anak ahli waris daripada Abraham,
diganggu terus, ya, bahkan dipersekusi oleh Yitzhak ini. Dan itu akan sampai pada akhir zaman. Itu sudah dikatakan Alkitab. Ya. Jadi anak daging, keinginan nafsu rohani, keinginan nafsu birahi menganiaya anak perjanjian yang dilahirkan dari janji Allah YHWH. Betul kan Pak King David? Kalau salah benerin Pak. Ya. Oke, Kejadian 22 ayat 1 mengatakan, ayat 2, kemudian firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Yitzhak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujang beserta Yitzhak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah YHWH Elohim kepadanya, yaitu ke Bukit Moria yang sudah dijanjikan. Supaya apa? Untuk mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya. Nanti kenapa dikatakan tunggal? Nanti kita bahas. Kalau Ismail anak sulung. Karena Ismail lahir dari sang pembantu Hagar atau babu daripada Sarah. Kalau Hagar masih muda. Kalau Ismail anak sulung, dia masih bisa punya adik. Makanya disebut anak sulung. Nanti selesainya di anak bungsu. Makanya disebut anak sulung. Kalau Yitzhak anak tunggal, sebiji-bijinya semata wayang. Karena apa? Karena Sarah sudah tidak bisa punya anak. Itu pun melahirkan Yitzhak itu karena kasih karunia dan anugerah Allah YHWH kepada Abraham. Bukan karena kebisaannya Abraham. Abraham, Sarah sudah mati haid, sudah menopause, sudah tidak bisa. Sudah tidak korslet lagi. Ya. Walaupun dicas sama Abraham, nggak naik ampernya. Onderdilnya sudah nggak ada lagi, Pak. Onderdilnya sudah aus, nggak bisa lagi. Makanya ketika Sarah diberitahukan oleh malaikat bahwa dia akan mendapatkan seorang bayi, malaikat Tuhan yang berteofani, Allah yang berteofani, memberitahukan bahwa tahun depan saat ini juga, tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki Yitzhak. Malah ketawa dia. Di dalam hati Sarah mengatakan, ini ngoceh enak bener, gua kan udah tua. Udah umurnya berapa? Udah 90 tahun lebih. Sudah mati haid. Sudah menopause. Tidak akan lagi bisa punya anak di dalam pemikiran manusia dan di dalam manusia yang normal, dia tidak akan punya haid. Makanya dia ketawa. Pakai bahasa Betawi, Pak. Bagus. Pujuk buneng gitu. Pujuk buneng. Itu orang ngomong apa ya? Gue kan udah tua. Mana bisa gue punya anak lagi dah. Biar dicas juga sama Babe Abraham juga nggak bakal nyetrum.
nggak bakal jadi. Ya, makanya dia ketawa. Makanya anak itu disebut Yitzhak. Karena ketika Sarah berbicara di dalam hati menertawai apa yang dikatakan oleh Allah Elohim melalui malaikat Allah, malah Elohim, dia tertawa di dalam hati sampai Allah YHWH berkata kepada Sarah, kenapa engkau tertawa? Padahal di dalam hati loh. Tapi Allah YHWH sangat tahu hatinya. Makanya dia bilang kenapa ketawa? Makanya karena ketawa itu, maka anak yang dilahirkan dinamakan Yitzhak. Yaitu artinya aku tertawa. Kalau Yitzmael artinya L-nya itu Elohim. Yitzma artinya mendengarkan. Artinya Elohim, YHWH yang mendengarkan. Yitzhak artinya aku tertawa. Ya, itu ceritanya, ada kronologisnya. Oke, kita lanjut. Ayat 4, ketika pada hari ketiga, ya, ingat, catat nih hari ketiga. Karena Yesus harus keluar dari ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga. Betul kan Pak King? Saudara-saudaraku? Iya, Karena betul. apa? Karena pengorbanan Yitzhak ini adalah tipologi daripada kedatangan Mesias, yaitu Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia sebagai Mesias dan penebus dosa manusia, yang akan turun ke dalam kerajaan maut, mati dalam keadaan manusia, dan 3 hari kemudian dia harus keluar dari kerajaan maut, mengalahkan maut. Makanya pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Makanya Bapak Abraham disebut di dalam Alkitab Tanah Torah, Nevim Ketuvim, disebut dengan Elohim, Allah sang pencipta disebut sebagai Elohe Avraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakub. Elohe Avraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakub. Yaitu Allah YHWH Adonai Avraham, Allah Yitzhak, Allah Yakub. Nggak ada disebut Allah Yitzmael, nggak ada. Karena Yitzmael sudah out of order. Keluaran 6 ya Pak ya, Keluaran Iya. 6 1 sampai 3. Iya, sudah out of order. Sana bagianmu di padang gurun Haran. Kamu tinggalnya di sana. Ya itu. Karena sudah diusir. Padang gurun Paran, ya. 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bujangnya dengan keledai. Dikatakan di Kejadian 16 yang sudah kita baca kemarin, bahwa Yitzmael adalah apa Pak? Servis otak. Yitzmael adalah Ya enggak tega saya Pak. Ya, Yitzmael sudah ditetapkan oleh Allah YHWH sebagai keturunan keledai liar.
Nggak tega Makanya saya, di Pak. sini, makanya di sini Abraham kepada kedua bujangnya itu tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Jadi memang Abraham mengatakan bahwa keledai ini cocok dengan bujang atau babu laki-laki, betul nggak? Bujang itu apa sih? Ya, anak muda, Pak. Ya, bujang itu anak muda laki-laki pembantu. Betul. Itu namanya bujang. Kalau bahasa kerennya babu laki-laki. Ya, kalau Kalau- bahasa lain, ujang. Kalau Hagar babu perempuan. Gitu loh. Makanya di sini sebenarnya Abraham sedang membicarakan Ismail. Kamu tinggal di sini dengan Ismail ini, gitu loh ya. Bujang congos ya, betul ya. Bujang itu congos ya. Di sini Abraham sedang memberikan nubuatan bahwa kamu bujang congos, kamu di sini bersama Ismail ini, keledai di sini ya. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Karena apa? Keledai atau Ismail bersama jongosnya ini bukan bagian. Tidak ada punya kepentingan. Betul nggak? Tidak punya kepentingan dengan urusan korban ini. Tidak punya kepentingan. Kamu tunggu aja di sini. Ya, kamu nggak punya bagian. Kamu dengan keledai ini tidak punya bagian di dalam korban ini. Kamu nggak punya bagian, nggak usah ikut-ikutan. Diam aja di sini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kami akan melakukan pengorbanan. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah. 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Yitzhak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 7. Lalu berkatalah Yitzhak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Yesus juga waktu disalibkan mengatakan apa? Bapa. Abraham waktu mau disembelih, mau dikorbankan, mengatakan kepada ayahnya, Bapa, Abba. Ya Abba, Bapa. Yesus ketika disalib, dia mau menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia menyebutkan Bapa. Ismail, Pak, bukan Abraham yang disembelih, Pak. Yitzhak. Ya, Ishak kok Ismail. Waktu Yitzhak mau dikorbankan, kan dia mengatakan Bapa. Sebelum dikorbankan, Yesus juga sebelum dikorbankan untuk menebus dosa manusia, sebagai manusia yang harus ditumpahkan darahnya di Bukit Golgota. Sebelum menyerahkan nyawanya kepada Bapa, dia mengatakan Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Allahku, Allahku. Elohimku, Elohimku, Adonaiku, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Kuserahkan, bukan diambil. Yesus dengan penuh kerelaan hatinya menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk diambil kembali. Makanya dia bangkit dari kematian, keluar dari alam maut. Lalu berkatalah Yitzhak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, Abba. Sahut Abraham, ya anakku. Lakon,
benei. Ya, anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Pertanyaan yang polos. Karena dia tidak tahu bahwa sebenarnya korbannya adalah dia. Sahut Abraham, Allah YHWH Elohim yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Yitzhak lagi di tanda kutip lagi dirayu untuk mau jadi korban. 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, YHWH Adonai. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Yitzhak anaknya itu, dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Api tinggal dibakar, cus, maka menyalalah Yitzhak, jadi Yitzhak panggang. Kalau langsung dinyalain. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan, malak Yahweh, malak Elohim dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, wahai Abraham, wahai Abraham, 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 sahutnya, ya Tuhan. 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah YHWH Adonai, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut semak belukar. Di sini artinya semak belukar ini semak yang berduri. Jadi domba ini kepalanya, tanduknya, tanduk yang ada di kepalanya itu tersangkut semak duri dan menancap di kepalanya. Semak berduri itu menancap di kepalanya. Makanya domba itu tidak bisa kabur, tidak bisa lari, diam saja. Tidak ada keluar suaranya sedikit pun. Nggak ada bunyi kayak kambing. Kalau kambing paling cerewet, me gitu kan. Kalau domba enggak. Domba diam. Makanya waktu mau disembelih juga domba tidak banyak suara. Waktu mau dicukur bulunya untuk diambil oleh manusia, dia tidak berontak, dia tidak lari ke sana kemari seperti kambing nanduk ke sana kemari, enggak. Tersangkut semak belukar yang berduri kepalanya, dia tidak bisa lari kemana-mana, kepalanya sudah berdarah-darah. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan itu artinya bahwa Tuhan telah menggantikan Yitzhak dengan domba jantan. Disinilah tipologi atau prototipe daripada Yeshua HaMashiach, anak Allah yang tunggal dan satu-satunya, harus dikorbankan untuk semua orang, semua manusia
di dunia, yang artinya Tuhan menyediakan. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Yehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Kalau Yehovah Shelomi adalah Tuhan my peace itu ya, apa, Tuhan yang mendamaikan, Tuhan Raja Damai, itu Yehovah Shelomi. Kalau Yehovah Rama atau Yehovah Rovi itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Jadi Tuhan yang menyediakan disebut Yehovah Jireh. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Yehovah Jireh, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan, Malach Elohim, dari langit kepada Abraham kedua kalinya. 16, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, tidak pernah Allah YHWH Adonai bersumpah demi pohon zaitun, tidak pernah bersumpah demi gunung, tidak bersumpah demi buah-buahan, tidak pernah bersumpah demi apapun kecuali demi dirinya sendiri, karena dia yang paling tinggi, tidak ada lagi yang bisa menyamai. Maka katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Elohim. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Siapa yang bisa ngitung pasir? Siapa yang bisa ngitung bintang? Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Maka keturunan Abraham akan menduduki tempat musuhnya. Makanya Yisrael itu walaupun dikeroyok oleh puluhan negara besar, seperti perang Yom Kippur dan perang 6 hari yang dikeroyok oleh 5-6 negara besar, bahkan Israel menang, ditambah bonus negara mereka dicaplok oleh Israel. Nangis mereka. Makanya sekarang mereka nggak berani lagi macam-macam. Cuman masih ada satu kecoa yang belum dimatikan ya. Kalau yang lain sudah nggak berani macam-macam, mereka lebih baik gua damai aja deh daripada ntar daerah gua diambil lagi, diambil lagi sama Israel. Nih Israel nih kecil-kecil juga nih, aduh cabai rawit bener. Karena apa? Karena ini. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Tidak pernah keluar dari Berseba, apalagi keluar jalan-jalan touring ribuan kilometer ke negara antah berantah yang belum pernah ada zaman Abraham. Ribuan kilometer dia main-main ke sana, omong kosong. Jangan percaya. Karena Abraham dia setelah itu tinggal di Berseba sampai dia
inna lillahi, dipanggil pulang ke rumah Bapa dan dikuburkan di Goa Makpela di Hebron sekarang, yang tanahnya dia beli dari Efron, orang Bani Het atau orang Het. Itulah cikal bakal awal mulanya hari raya korban bangsa Israel dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah korban itu dijalani, setelah korban itu dilakukan, kita akan lihat kelanjutannya di Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 17. Beginilah penanganan terhadap korban di dalam hari raya kurban atau korbanot. Penanganannya seperti ini, kita baca. Korban bakaran Imamat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Ini korban yang dijalankan oleh Musa. 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan atau korbanot atau hari raya korban, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi atau dari kambing domba. 3, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah, tidak boleh picak matanya, tidak boleh sengklek kakinya satu, tidak boleh budukan, tidak boleh pitakan, tidak boleh tanduknya patah satu. Harus sempurna, tidak bercelah. Karena Abraham sudah hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Dan korban Abraham, korbannya mengorbankan Yitzhak yang tidak bercelah. Yang tadi sudah kita baca di Kejadian 16. Di sini menggambarkan pengorbanan Yitzhak tadi. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. 4, ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenankan untuk mengadakan perdamaian baginya. Jadi orang yang mau menyembelih sapi, lembu, kambing, domba harus meletakkan tangan di atas kepala domba tersebut. Prek di atas kepalanya. Untuk berdoa sebelum korbannya innalillahi mati. 5, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Jangan di bawah pohon, apalagi di pinggir kali. Begitu korbannya stres, loncat lari ke cebur kali, sudah tidak kudus lagi. Lah orang udah hitam, mandi air comberan, akhirnya sudah bercelah. Harus disembelih di hadapan Tuhan. Dan
anak-anak Harun atau imam yang memang ditugaskan untuk menyembelih korban, imam-imam itu, dalam hal ini anak-anak Harun pada waktu itu dengan Musa, harus mempersembahkan darah lembu itu. Jadi ketika disembelih, ngek, darahnya ditampung, bukannya darahnya dikubur atau dibuang. Enggak, darahnya ditampung. Bukannya dikubur, dibuang, disuci, dibersihkan. Enggak, itu dagingnya cuman untuk dewa Moloch atau Hubal. Tetapi di sini darah lembu itu harus juga dipersembahkan oleh imam-imam. Darah lembu itu, dan darah lembu itu harus disiramkan, harus ditaburkan di sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Musa dan bangsa Israel ketika mereka keluar dari ketika mereka di Mesir untuk merayakan hari raya Pesach atau awal mula dari Paskah. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian tertentu, enggak main bacok. Main bacok, trok, pahanya rebutan. Ini bagian gua, enggak ini gua yang motong, enggak gua tarik, enggak lu bagian potong, lu bagian tanduk, enak aja lu, lu kepala, enggak gua paha. Enggak begitu. Potong. Memotong menurut bagian-bagian tertentu. 7. Anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Jadi yang harus menyusun kayu api itu anak Imam Harun. Tidak boleh orang lain. Enggak sah. 8. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. 9. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Allah YHWH Adonai. Bukannya dibagi-bagi buat makan di situ, anak Imam Harun gini, enak nih kita nyate yuk. Enggak. Kan kita yang suruh potong-potong, kita yang suruh berkati, kita sate yuk. Saya bagian ini, anaknya Imam Harun ada banyak. Saya bagian isi perutnya nih. Enggak, gue bagian pahanya nih. Enak aja lu, gue bagian ini lo, berantem. Enggak rebutan. Buat bikin sate atau gulai, enggak. Mereka harus ditaruh di atas perapian, kayu api, dan harus dibakar. Yang membakarnya juga imam keturunan Harun. 10. Jika persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Jantan, jangan perempuan, jangan kambing tulang lunak. Kambing yang teriaknya mek, mek. Enggak, jangan. Harus yang mek. Harus yang jantan. Jangan setengah-setengah. 11.
haruslah ia menyembelinya pada sisi mesbah sebelah utara, jangan di sebelah barat, jangan di sebelah timur, jangan di sebelah selatan, harus di sebelah utara, di hadapan Allah YHWH Elohim sang pencipta. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya. Darahnya disembelih, bukannya dibuang, bukannya dikubur. Itu kalau darah dikubur, dibuang, dibersihkan, dibuang sama sekali, itu dagingnya harus bersih untuk dewa Moloch atau dewa Hubal. Karena dewa Moloch dan dewa Hubal tidak senang darah. Dia hanya senang dagingnya. Makanya dewa Moloch atau dewa Hubal harus dibakar untuk makanannya. Dia nggak mau dibakar sampai habis, rugi, harus untuk dimakan. Ya. 12, kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. 13, isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air. Ya, ini sudah tadi ya. Nah, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan harus dibakar habis. 14, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan seekor bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mesbah lalu memulas kepalanya. Memulas itu dibersihkan kepalanya, dicuci kepalanya, dan membakarnya di atas mesbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mesbah. Jadi darahnya burung itu kan sedikit, nah itu harus ditekan pada dinding mesbah supaya darahnya keluar. 16, temboloknya atau rempeloknya. Kalau bahasa Jawa kan bilang rempelok. Temboloknya serta dengan bulunya harus disisihkan dan dibuang ke samping mesbah sebelah timur ke tempat abu. Temboloknya sama bulunya harus disisihkan. Tidak ikut dibakar. Dibuang ke samping mesbah sebelah timur. Nggak boleh yang lain. Yaitu ke tempat abu sisa pembakaran. 17, dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Jangan sampai prek misah, itu sadis, hanya dipatahkan sayapnya. Lalu imam harus membakarnya di atas mesbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Itulah korban yang sesungguhnya. Dan itulah yang disebut dengan hari raya korban di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak King David, ada yang mau ditambahkan? Silakan, atau ada yang mau diperbaiki, atau ada yang mau dibantah? Silakan Pak King. Ya, Alidara. Kalau hari raya korban itu memang sudah sudah ada di Alkitab kita jauh lebih dahulu. Sudah ada ribuan tahun sebelum Masehi. Tahun. Jadi udah jelas ya, kalau kurban itu kan ada berapa macam, ada 5 macam ya. Kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan,
kurban penghapus dosa. Wow, ya, itu jelas semuanya itu ada syarat-syaratnya, ada cara-caranya. Jadi tidak sembarangan kalau kita melihat aja misalnya di Imamat 1 tadi ya Pak Lidara ya. Ya. Kurban bakaran. Ya, Adonai memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Adonai, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Jika persembahannya merupakan kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Adonai berkenan kepadanya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu sehingga kurban itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah menyembelih lembu itu di hadapan Adonai. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya di depan pintu kemah pertemuan. Sesudah itu, ia harus menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motong menjadi bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atasnya itu. Anak-anak Harun, imam-imam itu harus mengatur potongan-potongan kurban itu, juga kepala dan lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran, sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Adonai. Ya, jika persembahannya untuk kurban bakaran dari kambing domba, baik itu domba ataupun kambing, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercelah. Ini semua syarat-syaratnya luar biasa, Pak Lidara. Jadi kalau ada orang merayakan hari raya kurban tanpa mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh kitab Taurat di dalam kitab Imamat 1 ini, ayat Imamat 2, Imamat 3, Imamat 4, itu kan ada 5 kurban itu. Maka itu tidak sah. Ya, sangat tidak sah. Karena ada cara-cara semua. Kemudian kalau daging kurban itu tidak pernah dimakan atau dibagi-bagi kepada tetangga, pesta pora, bikin sate, bikin sop, bikin soto kambing. Itu bukan hari raya kurban. Kalau hari raya kurban harus seperti kitab Taurat. Jadi jangan hanya ambil hari raya kurbannya saja, tetapi cara-cara mempersembahkannya itu sama sekali tidak ada. Hanya dipotong lalu dibagi-bagi kepada semua orang untuk menikmati. Itu mah bukan hari raya kurban, saudara. Kalau Anda mau ngikuti apa yang di kitab Imamat ini katakan, Anda harus mengikuti. Kalau kambing, ya kambing atau domba harus yang jantan, bukan yang betina. Apalagi mempersembahkan di luar itu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kalau kita mau mengikuti benar-benar. King, apalagi yang banci jangan. Oh jangan. Kurban banci tidak boleh, itu berbahaya kalau kurban banci. Itu bahaya itu. Tapi saya suka lihat ya di yang jual-jual embek itu yang laki-laki
Yang laki-laki naikin yang laki-laki itu berarti itu kan mbek banci. Nah, itu berarti Oh, LGBT itu. homo, Homo itu. LGBT. Itu nggak boleh. Lanjut. Kemudian kurbannya juga itu, kalau mau bicara kurban bakaran, ya, kurban penebus dosa, itu binatangnya itu harus tanpa cacat loh. Nggak boleh ada matanya picek, buta, nggak boleh kakinya pincang, ya itu harus sempurna, diteliti dulu, ya tidak sembarang main-main asal lihat aja kambing atau domba aja terus main beli, tidak saudara, dia ada syarat-syaratnya itu. Iya, Nah, saya tambahkan syaratnya, silakan. makanya itu di Israel itu di domba-domba yang akan dipersembahkan itu Pak ditempatkan di Migdal Eder atau menara kawanan domba yang tempat Yesus dilahirkan, itu artinya. Jadi domba-domba ini harus suci, bersih, tanpa cacat celah sedikit pun, nggak boleh sehelai rambutnya itu bulunya itu rontok, nggak boleh. Makanya ditempatkan di menara kawanan domba yang namanya Migdal Eder, di mana tempat Yesua Hamasyah atau Yesus Kristus lahir. Itu tempatnya lebih bersih dari rumah kita, karena korban yang akan dipersembahkan harus ditempatkan di situ sebelum menjadi korban. Itu Pak King, lanjut. Iya, ya kalau kita lihat aja tuntutan di dalam perjanjian lama, persyaratan untuk hari raya kurban yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu kan ribuan tahun yang lalu. Itu semua kan melambangkan tipologi tentang Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus dia adalah anak domba yang tanpa cacat. Ini adalah bahasa alegorisnya. Jadi dia itu harus suci, kudus, ya. Karena itu Yesus bukan dari keturunan Adam. Kalau Yesus itu dari keturunan Adam, maka Yesus tidak layak untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Karena kalau dia dari keturunan Adam, berarti dia sudah mempunyai bibit dosa. Kalau dia sudah bibit dosa, artinya dosa waris, dia tidak layak. Karena itu Bapa di sorga mengutus firman-Nya turun ke dunia ini mengambil rupa seorang manusia. Ya, yaitu firman itu menjadi manusia. Benar-benar 100% manusia. Dan tidak ada campur tangan daripada unsur sperma dan sel telur wanita. Dia murni dari kuasa Roh Kudus. Nah, inilah yang saya bilang Pak Lidara semalam, bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini melalui seorang perawan Maria itu mujizat yang maha spektakuler yang tidak bisa dipikirkan oleh otak manusia. Sama seperti ketika Abraham dijanjikan oleh Adonai akan memiliki anak perjanjian yang disebut Yitzhak. Itu juga tidak masuk logika, tidak masuk ilmu kedokteran aja akan pusing 7 keliling, 7 tanjakan, 7 tikungan. Karena tidak mungkin, mustahil. Ya, yang dimana dikatakan bahwa Sarah itu sudah umur 90 tahun. Dan kemudian Abraham itu sudah umur 99 tahun waktu dia disunat. Ya, Tuhan memperbaharui janjinya dan akan memberikan dia anak itu pada usia 100 tahun. Secara ilmu kedokteran saja sudah tidak mungkin bisa diterima. Kenapa? Karena Sarah sendiri sudah mati haid. Dia sudah tidak sudah tidak punya haid lagi, sudah menopause. Nggak mungkin dia bisa hamil. Tetapi karena itu perintah Tuhan, itu rencana Tuhan, maka kita melihat mujizat terjadi. Karena apa? Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti malaikat itu juga berkata kepada Maria,
ketika Maria berkata, bagaimana mungkin saya seorang wanita belum bersuami? Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Ya, tapi malaikat itu berkata, bagi Tuhan, bagi YHWH tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu naik dan meninggalkan Maria. Jadi dua kisah ini yang melambangkan pertama yaitu Yitzhak melambangkan Yesus Kristus. Dan Abraham itu melambangkan Bapa di surga. Ini kisah yang luar biasa yang begitu kalau kita lihat, wow, dua-duanya ini maha spektakuler ya. Karya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Yang satu secara ilmu kedokteran juga tidak mungkin. Yang satu juga secara ilmu kedokteran juga tidak mungkin. Mana mungkin orang tidak bersuami, masih perawan, belum disentuh, sudah bisa hamil. Itulah keajaiban, itulah kebesaran Tuhan, itulah rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya, kenapa Yesus harus lahir dari kuasa Roh Kudus? Tadi saya katakan kalau dia lahir dari unsur sperma dan sel telur, dia tidak layak untuk menebus dosa manusia karena dia manusia berdosa. Tidak layak. Tetapi karena dia bukan dari sel telur wanita dan sel sperma pria, dia dari kuasa Roh Kudus, maka dia sangat layak. Karena itu Rasul Yohanes berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa isi dunia. Nah, ini luar biasa Pak Lidara dan teman-teman semua. Jadi, kisah ini di dalam perjanjian lama, di mana kita melihat orang Israel itu, ya sudah dirancang oleh Tuhan. Bagaimana mereka ketika kalau mereka melakukan pelanggaran dan dosa, mereka harus seperti apa untuk membuat mereka menjadi tahir dan menjadi suci dan menjadi kudus lagi. Tuhan berikan sarana-sarananya itu di dalam perjanjian lama itu. Jadi sarana di perjanjian lama itu juga mentahirkan orang Israel juga mereka selamat. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru Tuhan berkarya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, ini yang tidak dipaham oleh RT 6 Gang Becek. Mereka hanya melihat kisah Yesus yang lahir dari Maria yang adalah manusia saja. Makanya mereka pelintir. Kenapa orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Karena mereka tidak memahami bahwa Yesus itu mempunyai dua duinatur. Sebagai sang firman, yaitu memiliki hakikat sama dengan Bapanya, yaitu ilahi. Nah, di dalam kemanusiaannya insani yang diambil daripada Maria, dia adalah benar-benar manusia. 100%. Harus ada darah yang tertumpah di kayu salib sebagai tanda korban keselamatan. Kalau tidak ada darah yang tertumpah di kayu salib seperti yang disebut Kejadian 3 ayat 15 itu, maka tidak ada akan penebusan. Berarti apa? Manusia ada di dalam murkanya Elohim. Karena itu Elohim sendiri dengan karyanya yang luar biasa melakukan satu hal yang tidak masuk logika. Ya, menurut ilmu kedokteran saja tidak mungkin, itu mustahil. Tetapi kita melihat bagaimana mujizat itu terjadi seperti yang dilakukan kepada Abraham dan Sarah. Maka kita melihat Ishak itu lahir dari keturunan Abraham, Yitzhak kemudian ke Yakub, turunlah 12 suku Israel. Nah, dari 12 suku Israel ini kita melihat turun-temurun terus bagaimana Tuhan berkarya sampai kepada Yeshua HaMasyiah. Itu sangat-sangat ajaib dan luar biasa. Memang secara garis keturunan, Yesus Kristus itu dari ayahnya secara jasmani, yaitu Yusuf. Dia dari keturunan Daud, jelas itu. Tetapi ingat, Yesus secara garis keturunan silsilah, betul secara garis keturunan manusia.
Tetapi Yesus sendiri lahir dari kuasa Roh Kudus. Dia sama sekali bukan orang berdosa. Dia orang yang suci, dia orang yang kudus, baru layak bisa menebus dosa manusia. Jadi kalau ada yang muter-muter katakan RT 6 Gang Becek, loh keturunan Yesus itu ya dia punya silsilah tuh banyak yang berdosa. Daud berdosa, Salomo berdosa. Betul, itu secara garis keturunan dari Yusuf. Tetapi Yesus sendiri langsung dari Bapa di sorga. Jadi berbeda, saudara. Ya, sangat berbeda. Secara anak hukum, benar. Secara anak hukum, garis keturunannya harus ada. Kalau enggak sah. Begitu, saudara. Nah, kira-kira seperti itu dulu, Pak Lidara. Masih banyak teman-teman yang bisa memberikan masukan. Iya. Silakan. Mantap. Ya, betul. Jadi, Yesus itu disebut keturunan Daud, bukan keturunan secara daging jasmani, bukan. Tetapi keturunan dalam sanad atau genealogi. Keturunan kemanusiaannya harus ada. Makanya Yesus sang firman itu ditempatkan di rahim Maria. Nggak mungkin ditaruh di rahim kerbau. Harus manusia, karena yang akan dilahirkan manusia. Harus jadi manusia. Harus dari manusia. Makanya Yesus itu harus lahir dari seorang manusia. Nggak mungkin juga Yesus ujuk-ujuk ceglung dari langit jatuh berwujud manusia. Nggak bisa. Omong kosong itu. Makanya Yesus harus ditempatkan di rahim seorang manusia. Dia keturunan Daud, ya, karena Maria masih ada keturunan Daud. Tetapi keturunan cucu, maksudnya keturunan darah daging, tidak sama sekali. Karena Yesus tidak punya keturunan darah daging manusia, karena dia sang firman. Jadi kalau Tamar, katanya ada para sampah-sampah begoder mengatakan Tamar kan anak zina. Jadi berarti Yesus keturunan zina. Enggak begitu, itu otak lu yang zina, pala lu bau menyan. Yesus tidak, bukan keturunan seperti saya, nenek moyang saya, nenek moyang saya. Saya Beda. punya darah dagingnya, berbeda. Yesus tidak punya. Ya, darah daging, ya. Jadi Yesus suci dan kudus. Ya, tidak ada ya seperti nabi-nabi palsu yang lahir dari keturunan zina. Kalau nabi-nabi palsu itu dari keturunan zina. Ya, makanya betul. Mereka nabi palsu itu di dalam Alkitab wajib mati dengan racun atau diracun. Iya, betul sekali. Itu kan kata Alkitab, bukan kata Iya. saya. Ya saya yang bilang nubuatannya. Kalau nabi palsu yang mengajarkan ajaran palsu, ajaran yang menyembah berhala, menyembah batu, kayu, dia turunan zina pasti. Turunan dosa. Makanya dia wajib mati diracun atau dengan racun, makan ipuh dan minum racun. Kalau Yesus enggak ada hubungannya dengan Daud, dengan ini. Dia disebut keturunan Daud, tunas Daud adalah dari garis Maria ibunya. Ibu manusianya, ibu kemanusiaannya. Itu. Betul Pak King David tadi katakan, sangat betul. Ya, itu. Nah, di dalam Alkitab disebutkan ada 5 korban. Nah ini kalau yang berkorban
yang hanya berkorban, Pak, para penyembah pagan atau penyembah berhala, penyembah batu dan kayu. Mereka merayakan korban itu biasanya ya, penyembah pagan itu mereka potong darahnya ditaruh di tanah, dikubur untuk dewa Molok atau Baal itu. Dagingnya dibagi-bagikan karena memang persembahannya hanya untuk dewa Molok, Pesta pora. bukan untuk Tuhan, untuk pesta pora. Sedangkan Alkitab menyebutkan dengan tegas, perjanjian lama sangat tegas dan keras sekali soal korban. Ya, karena apa? Korban itu harus benar-benar. Karena apa? Korban itu tipologi dan mengarah pada dua makna, yaitu karya kematian Yesus di kayu salib yang juga sebagai korban perdamaian manusia dengan Allah YHWH di surga yang sudah putus melalui Adam. Itu yang disebut namanya penebusan dosa. Bukannya dosa kita buat terus Yesus yang tanggung. Itu pemikiran koplak. Kita yang berzina, kita yang membunuh, terus Yesus yang nanggung. Itu manusia koplak yang mikir begitu. Yesus itu membersihkan dosa kita karena dosa kita adalah terputus hubungan kita, kemuliaan kita dengan Bapa di surga karena ulah Adam. Akhirnya kita masuk ke dalam jurang dosa. Nah, jurang dosa ini yang menganga, yang harus dijembatani supaya kita bisa melewati jurang dosa ini dan kita bisa bersatu dengan Allah YHWH di surga. Makanya harus ada yang sebagai karya penyelamatan supaya kita nggak masuk ke dalam jurang itu. Harus ada jalan, harus ada jembatan, harus ada perantara. Makanya Yesus dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dan Yesus sebagai pengantara kita dengan Bapa. Itu maknanya. Bukannya terus seperti orang koplak, orang Kristen enak ya. Kan sudah ditebus dosanya sama Yesus. Disalib pakai kolor. Karena otak mereka cuma di selangkangan. Mereka tidak paham apa itu dosa. Jadi enak orang Kristen udah ditebus. Jadi setiap hari bikin aja dosa, mencuri, membunuh, berzina. Wow. Pala lu bau menan, pala lu peang. Ya, kalau mengikuti ajaran palsu, nabi palsu bisa begitu. Gitu loh. Ya. Kalau ikuti ajaran nabi palsu, rasul palsu, pengajaran palsu yang di Alkitab sudah ditetapkan oleh Elohim YHWH Allah sang pencipta harus mati dengan racun dan minum racun, nah boleh bikin begitu, boleh mikir begitu. Enak kok udah ditebus. Berzina aja, mencuri aja, membunuh aja, pala lu peang. Bukan begitu ya. Dosa itu artinya kita masuk ke dalam kerajaan maut, mati kekal. Di sate. Kalau di sono dibilang di sate, ditusuk dari Tahiti, dari daerah Tahiti tembus ke kepala. Ditusuk dari dari Pulau Miangas sampai tembus ke Pulau Rote. Baru dipanggang. Nanti dipanggang hidup lagi. Diketok kepalanya hancur, hidup lagi. Begitu terus.
katanya. Tapi kalau disuruh di neraka kekal Tuhan Yesus nggak ada begitu. Ya mati kamu di dalam derita lu. Jadi dosa itu adalah keterputusan kemuliaan kita yang sudah diciptakan oleh Allah YHWH Sang Pencipta Adonai itu, yang dengan berkata marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Artinya manusia diciptakan dengan kemuliaan Elohim. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, makan buah pengetahuan baik dan buruk, bukannya nyangkut di kerongkongan jadi jakun, nyangkut di dada jadi buah dada, tetapi ketika makan buah pengetahuan baik dan buruk, artinya dia sudah tahu yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Dan pada dasarnya manusia akan terus berbuat jahat. Dan itulah keterputusan manusia dengan Bapa di sorga yang disebut dosa. Makanya harus dengan korban penebusan dosa. Di dalam Alkitab dikatakan ada 5 jenis korban. 1, korban bakaran. Yaitu apa? Yang seperti tertulis di dalam Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Yang dikatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah. Mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak berkorban keselamatan di sana harus dijaga. Supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Bukan disate, bukan dibikin gulai, bukan dibikin rendang. Sampai habis. Dan para imam bertugas menjaga api itu jangan padam sampai korban bakaran itu habis terbakar. Ini adalah simbol pengertian jemaat bahwa mereka seharusnya sudah binasa. Ya, ini simbol dari pengertian manusia yang harusnya binasa di dalam neraka kekal. Korban bakaran juga sekaligus menjadi pernyataan syukur karena kita telah diperdamaikan kembali dengan Allah YHWH Adonai. Yaitu caranya dengan membawa korban terbaik, ternak terbaik, kambing, domba, lembu, sapi jantan yang terbaik tidak bercelah. Sebelum disembelih, tangan imam harus diletakkan di kepala kambing, domba, lembu, sapi jantan sebagai korban. Bukannya main ikat gabruk ditebalikin sembelih, enggak. Harus diletakkan. Kemudian kedua, korban sajian. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, bukan binatang. Tapi tepung yang terbaik, dan dia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya supaya harum baunya. Bukan untuk dimakan dari roti. Tepung yang terbaik dengan menuangkan minyak harus membubuhkan kemenyan atau wangi-wangian di atasnya. Ya. Itulah persembahan terbaik. Imamat 2 ayat 1. Korban ini dipersembahkan setelah mendapatkan berkat nafkah hidup kita. Setelah Tuhan memberikan nafkah hidup kita, kehidupan kita. Karena pada zaman perjanjian lama, hanya ada 2 macam nafkah hidup. Yaitu pertanian dan peternakan. Makanya Kain dan Habel
ketika mempersembahkan persembahannya pertama kali ke hadapan Tuhan, yang diterima adalah korban peternakan, bukan pertanian. Kemudian di dalam korban sajian itu 1/10 hasil terbaik dipersembahkan demi kemuliaan Tuhan, dipersembahkan di bait suci kepada para imam, yaitu orang-orang Lewi. Tapi tak semuanya dibakar di atas mezbah, melainkan hanya sebagian saja sebagai tanda ucapan syukur, dan juga melambangkan bahwa hidup manusia, hidup kita adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang ketiga, korban keselamatan. Kejadian 31 ayat 54 mengatakan, dan Yakov mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya. Lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Korban ini berupa ternak tak bercela yang dibawa ke hadapan Tuhan. Korban ini tidak berurusan dengan dosa, melainkan sebagai bakaran bagi Allah setiap kali datang ke baitnya. Sebelum disembelih, si pemilik juga harus meletakkan tangan di atas kepalanya, atau imam di atas kepala korban binatang tersebut, sebagai lambang keselamatan yang dianugerahkan Tuhan baginya, sehingga tidak binasa dalam dosa. Korban keempat, hari raya korban keempat, yaitu korban penghapus dosa, yang tertulis di Imamat 4 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau ia berbuat dosa, imam yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, maka jikalau yang berbuat dosa itu adalah imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Allah YHWH Elohim Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu, yaitu seekor lembu jantan, bukan domba, lembu yang besar. Seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imamat 4 ayat 1-4. Ini melambangkan kesadaran manusia termasuk para imam atau hamba Tuhan akan dosa, lalu bersedia mengaku. Korban tersebut harus berupa lembu jantan muda yang disembelih dan dibakar di atas mezbah. Namun hanya lemak, isi perut, buah pinggang serta umbai hatinya sebagai bagian terharum, bukan dagingnya. Itu korban yang terharum bagi Allah Adonai Elohim, yaitu lemak, isi perut, buah pinggang, serta umbai hatinya. Itu bagian terharum. Sedangkan seluruh bagian lain harus dibakar di luar perkemahan. Karena kemah pertemuan tidak boleh dicemari oleh daging itu. Kelima atau yang terakhir, korban penebus salah. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Yisrael dan jemaat yang tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang oleh Allah Tuhan YHWH, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah mereka jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa,
Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Imamat 4 ayat 13 sampai 14. Korban ini dilakukan setelah berbuat dosa tanpa sengaja karena kelalaian. Misalnya secara tak sengaja melupakan janji dengan seseorang atau melakukan perbuatan yang merugikan orang, menabrak binatang piaraan orang lain hingga mati, dan lain sebagainya. Tanpa sengaja atas kelalaiannya, imamat mengajarkan bahwa si pelaku harus mengganti kerugian lalu mempersembahkan korban di bait Allah, di bait Elohim, bait Yahweh. Korban persembahan itu dicatat lengkap di dalam imamat. Korban persembahan. Karena hal itu begitu penting bagi Allah, YHWH Adonai. Dia bahkan menegakkan peraturan ini dengan sangat ketat dan serius. Itulah korban-korban yang harus dijalani di dalam hari raya korban. Bukannya main hitung-hitungan, duit gua cuman segini, cuman cukupnya beli kambing yang kurus, embek yang kurus. Oh, duit gua punya banyak, beli yang lembu yang gede yang beratnya 1 ton supaya bagi-baginya buat banyak orang. Kalau kambing yang kurus paling cuma 10 orang kebagian. Tapi kalau yang kerbau yang gemuk yang beratnya 1 ton, bisa banyak. Berarti saya dapat imbalannya banyak nanti dari Tuhan. Itulah penyembahan kepada Dewa Moloch. Tuhan Yesus memberkati. Kampung bukan kampungan, silakan. Nggak ngomong lagi. Shalom. Saya lagi mempersiapkan sebuah materi 3,5 jam untuk saya sampaikan di sini. Kalau gitu kita tidur dulu rame-rame, silakan. Ya. Mengenai mereka kan mau mencocokologi pengorbanan Yesus dengan Molok ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Saya lagi nyiapkan cermin, lagi saya lap-lap dulu Pak. Saya lewatin satu dulu, nanti gitu, kalau saya udah siap, maka kode saya. Oke, siap-siap ya. Saya ingat ya saudara-saudara ya. Saya siapkan cermin dulu untuk mereka ngajar. Silakan lewati dulu. Oke, Haji Isa, silakan Haji Isa. Haji Isa. Haji Isa, waduh Haji Isa nih tidur kali. Dia dibawa jin mungkin dia ya, dibawa jin ifrit. Padahal saya ngomong karena apa? Tadi malam ada jiwa baru. Ya, salam ya. Pak. Salam. Ya Pak Haji Isa, saya mau sampaikan tadi malam kita kan puji-pujian di channel saya yang satu yang khusus untuk pujian, yaitu channel Yehovah Shlomi. Jangan lupa yang di live chat tolong di subscribe ya, di subscribe, di like dan share channel Yehovah Shlomi. Jadi tadi malam kita bernyanyi dan kebetulan ada seorang dari Malaysia, Pak Haji Isa. Ya, dari Malaysia. Dia dari mana, Sarawak ya kalau nggak salah. Sekarang dia tinggal di KL. Dan ini kita nyembuh ini Pak. Iya, jadi dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mau dibaptis, cuma di Malaysia sana seorang perempuan. Saya nggak sebut namanya dulu karena dia juga sama saya WA, nanti saya akan komunikasi dengan dia. Dan dia mau dibaptis, keluarganya seorang yang taat sekali, dan dia sudah meninggalkan
ajarannya yang lama sudah sejak 2001. Tapi sampai sekarang dia belum bisa dibaptis karena di Malaysia susah untuk dibaptis dan harus sembunyi-sembunyi. Dia di Sarawak, tapi sekarang dia tinggal di KL, di Kuala Lumpur. Dan tadi malam dia diskusi dengan saya di channel Yehova Selomi, dan dia menyanyi, suaranya luar biasa. Suaranya penyanyi, benar-benar penyanyi. Orang dia masih single ya, jadi Nona ini luar biasa suaranya. Saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi, dan memang suaranya, dan dia menyanyikan lagu-lagu rohani luar biasa. Makanya tadi malam kita sampai jam 12:30 Pak King, ya. Wow, Pak Lidara. Saya pengennya joget nih, Pak, bukan mau nyanyi lagi. Dengarnya, wow, luar biasa. Ya, jadi dia dan saya dengarkan dulu ya, siapa dia, supaya kita tahu ya. Saya perdengarkan dulu sebelum kita lanjutkan. Siapa orangnya? Ya, ini orangnya. Kebetulan tadi malam juga bersama dengan Ibu Fadilah Hafiz juga, ya. Diskusi, kita ngobrol ya, bagaimana dia mau supaya dia nanti dikuatkan. Nah, saya bilang nanti saya akan ini kan dengan Pak itu ya, Nabi Pak Haji Isa ya. Oke, kita dengarkan dulu ya nyanyinya dia. Soalnya luar biasa ya. Saya sebentar ya. Nah, ini kita dengarkan ya tadi malam. Baik. Ini. Sebentar ya, sebentar. Nah, ini saya share dulu supaya ini orangnya ya, kita dengarkan. Ini I have ini. Shalom, Sister Widi. Ini orangnya. Ini dia menyanyinya ya. Kita dengarkan. Sorry. Bukan. Yes, luar biasa. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. You want to sing a song? Mau Yes, menyanyi like lagu apa? Okay, I'll try. Okay, one song. Satu jiwa lagi kita selamatkan ya, Tuhan.
Ini orangnya ya. Orang Malaysia. Why? Ya, hello. Itu. Ya, kita dengarkan dia menyampaikan. Shalom, Sister Widi. Senang sekali, Sister Widi. Dapat kenal malam ni. Tinggal dibaptis saya nih. Oh iya. Sabar ni. Mia, ya kita dengarkan dia diskusi dengan Bu Fadila Hafiz ya. One. Saya akan berusaha. Ya, Keluar dari makanya. negara, betul. Ya kalau keluar dari negara dulu. Dia juga udah subscribe kan? Kita dengar ya, dia mengaji ya dengan. Coba kita. Ya. Wow. Let's cry in mama. Ya. Wow. Mordecai, Pak Mordecai. Shalom Bu Fadila. Inggris saya nih agak. Kita dengarkan ya dia. Saya berharap dia masuk ke di sini hari ini. It's me. Just. Ya ini orangnya ya, Pak Haji Isa itu orangnya. Mudah-mudahan dia masuk ke ini karena tadi malam saya minta dia masuk nanti ke sini, tapi mungkin masih ada ini ya. Jadi dia berkerinduan sekali untuk beribadah di gereja, tapi belum bisa. Iya, sebenarnya Pak sekarang kalau saya ingin katakannya sebenarnya minta maaf Pak Kampung. Silakan, bukan kampung. lanjutkan. Minta maaf Lanjut. saudaraku. Seperti apa yang dituliskan Pak Kampungan, saya juga di bagian di situ juga Pak, dan namun saya sudah di sesuatu tempat ya. Ya. Nah, wow, saya ingin mengatakan hal ini Pak Lidara. Sebenarnya banyak di sini yang belum yang belum kita ketahui, dan banyak juga di dalam proses Pak. Yang itu sangat luar biasa, namun hal yang sangat saya miris sekali. Kerana picik dan kepicikan itu banyak sekali di sini. Makanya saya sangat sederhana selalu berdoa dengan Tuhan. Dan saya mengandalkan Tuhan untuk mengantar sepertinya banyak lagi dari seberang untuk bersama dengan saya juga. Dan saya sangat mengharapkan apa yang saya katakan selama ini dengan Pak Lidara, yang hanya 13 orang itu, dan terbias daripada Pak Kacik, itu adalah luar biasa sekali saudara. Itu ribuan jiwa Pak. Ribuan jiwa. Bukan hanya dalam jangkaan yang hanya tipu-tipuan, tapi itu sudah ternyata di tempatnya. Namun di dalam pembaptisan, proses pembaptisan pemburidan itu yang perlu dibuat proses saudaraku. Wow, saya sangat terinspirasi. Minta maaf ada yang bergema. Ya, dan ini sangat yang luar biasa, membuat saya lebih antusias. Apalagi mendengar seperti apa yang terjadi, yang berani di stream ya, itu sangat jarang sekali untuk menyuarakan kebenaran. Rasanya saya ini berjingkrak-jingkrak. Namun saya bukan orang yang pintar menyanyi. Nanti bakal lari semua. Jangan orangnya. Tapi kalau jin lari-lari tidak apa. Jangan orang lain yang lari Pak. Gitu. Makanya saya tidak bakal. Dan dia Pak Haji Isa, dan dia seorang yang smart. Ya luar biasa, dia berprofesi sebagai lawyer.
di Ya, Indonesia. saya melihat kata-kata beliau itu dia sudah profil yang sangat yang berprofil tinggi ya Pak Lidara. Wow. Nah, saya ingin beramsal satu perkara Pak, sepertinya pantunnya. Hutan belantara akan kuredah, hidup dan sengsara bagi lawan Al-Qaeda. Namun di manakah kental biarpun radikal, aku tidak akan gentar melak demi kebenaran dan untuk negara begitu Pak. Wow. Oke. Bagi Ya, saya yang lain saya sangat suka Pak. Ya, saya minta dia masuk sih, mungkin nanti mudah-mudahan ya dia masuk sebentar lagi dihubungi, mudah-mudahan masuk. Silakan Haji Isa, Pak Haji Isa sudah? Saya siap untuk Pak Lidara, saya siap melakukan karena apa yang terjadi dengan Pak Jiran sebelah itu tidak lebih kurang begitu Pak. Saya tidak bisa menyatakan di sini karena sangat pribadi sekali Pak. Iya, luar biasa Pak. Siap. Ustaz Pak Lidera. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Silakan. Teng. Iya, kan udah teng. Oke, dahsyat kembali ke laptop. Saya kampung bukan kampungan karena saya tidak terlalu bodoh untuk mempercayai dongeng-dongeng itu lalu diklaim sebagai wahyu Tuhan. Nah, saya mau ke topiknya Pak Lidar ya, Hari Raya Kurban untuk Tuhan dalam Alkitab versus Hari Raya Kurban untuk Dewa Molok atau Hubal. Iya, betul. Dahsyat. Saya tidak perlu menjelaskan lagi ya Pak ya, karena Pak Lidar udah jelaskan ini udah 2 jam. Dan saya hanya sekarang gantian kalian mikir lah, tak kasih cermin Pak. Saya kaget lihat di sebuah TikTok, lalu saya cek. Ingat saudara-saudara, pengetahuan informasi itu hanya sejauh jempol. Nah sekarang kalau kalian nuduh-nuduh kita Yesus disamakan dengan pengorbanan Dewa Molok, nah sekarang lihat saja sendiri ini sebuah pertanyaan ya Pak ya. Sebuah pertanyaan saja. Ini lingga Saktis Vagina di Hindu Pak. Sivalingga. Sivalingga. Dan Islam di sini mirip ya, sama-sama gambarnya. Oke. Dan di situ di zaman pra-Islam kan ada ini dewa-dewa terkenal Manat, Lata, Usa ya sebagai dewa kesuburan. Maka logonya adalah logo itu. Logo kesuburan itu. Nah, sementara di dalam Hindu sendiri itu kan Siwa nih. Siwa sebagai dewa perusak tetapi dalam 3 perwujudan. Parvati, Saraswati dan Kali. Dalam 3 perwujudan sebagai kesuburan juga itu sama. Kemudian, nah ini menarik sekali nih Pak. Nah, kalau memang ini kan hanya cocok-cocokan ya Pak ya. Ini lihat antara Hindu dan Islam. Juga ada semacam kayak Ka'bahnya itu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah Ka'bah satu-satunya? Ini saya mengatakan, yang saya katakan bahwa Ka'bah itu sudah ada sebelum Masehi. Ini sebuah pelajaran yang klasik, semua perlu direview kembali. Ka'bah Zoroaster itu sudah ada. Abad ke-6 bahkan abad ke-10 sebelum Masehi sudah ada ya Pak. Pak Lidara ya. Jadi sekali lagi saya ngomong mereka justru 14.000 tahun. 14.000 tahun. Ya, sebelum Islam. Jauh sebelum Kristen juga dia sudah ada. Iya. Apalagi sebelum Kristen, apalagi sebelum Islam, sebelum Kristen aja udah ada. Maka dari itu Yesus mengatakan apabila Mesias mengatakan ada di padang gurun, jangan kamu ke sana, dan nabi-nabi palsu itu jangan kamu percaya gitu loh. Di padang gurun kan tempatnya. Itu konteks yang saya sampaikan adalah Islam, oke ya. Karena tempat penyembahan berhala. Nah, kemudian sampai pakaiannya sama nih Pak, pengaruh Hindu. Sebelah kiri kan Hindu Buddha, ini sama persis ya ihramnya. Ya Kak cocok gitu loh, mirip-mirip gitu. Nah, sementara ini lingga, ini sama juga dengan apa yang dilempar-lempar itu, Saudara. Oke. Dewi kesuburan. Mirip ya. Nah, sekarang itu yang terpenting begini loh, Saudara. Mau cocok-cocokan, ya cocok sekali. Ya, ini coba. Ini cocok nggak, Saudara? Ini kebetulan kok mirip itu. Ya karena kita kan seringkali dihina-hina penyembahan Molok ya. Ya sekarang cocok-cocokan aja lah, sederhana saja. Nih lihat, ini lingga.
Ini agama Mani logonya bulan dan bintang, dan ini adalah bulan sabit dan penis gitu ya. Nah sekarang lafal ini kok sama dengan Dewa Siwa ya, sampai bulan sabitnya. Mirip-miripan saja Pak, mirip-miripan. Tetapi Pak Lidara, saya heran masih ada pelemuter itu mengatakan, oh itu hanya ada di daerah bukan bukan logo, bukan lambangnya kami. Lo tinggal klik aja kok, sejak kecil saya tahu kok. Okay. Lambangnya, pernah nonton Lord of the Ring? Tahu Pak, mata. Nah ya itu sama. Iya. Mata Moloch, Kan, itu mata iya. Moloch. Mata Moloch ya. Ya. Nah sekarang sudah mulai ini merubah Pak, di masjid-masjid sekarang pakai lafal Allah gitu ya. Lafal Allah kayak begini nih ya, di masjid-masjid. Jadi semacam itu menurut saya ya, saudara-saudara yang muslim itu jangan terlalu sibuk ngurusi kita, karena nanti kita jawab kalian nangis Bombay. Di Korea Pak, di Indonesia pembangunan masjid-masjid itu dilarang 9 rupa ya, dengan alasan izin lah dan lain sebagainya. Di Korea ada masjid dilarang berdiri, lapor kepada PBB Pak. Ada beritanya, langsung lapor kepada PBB. Aduh kasihan. Nah sekarang ada juga Pak, di India masjid dijadikan kuil. Betul. Tapi lucunya gini loh, di Indonesia gereja-gereja dilarang 9 rupa, ya kita adem ayem saja, paling yang menuntut keadilan juga nggak dapat keadilan. Tetapi di Korea ini kan sama Pak, karakteristiknya sama ya Pak ya. Bangun di sana dilarang, lapor PBB, itu lucu. Nah, sekarang yang terpenting adalah kalau mau cocok-cocokan kalian akan malu loh. Sekarang yang terpenting adalah mari hasil akhirnya tuh apa? Endingnya tuh apa? Ini yang jauh lebih penting. Di dalam Yesus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini yang jauh lebih penting. Jadi mau beragama, agama itu mencetak orang dari biadab menjadi beradab. Jadi bukan sebaliknya. Sekarang kita dihina-hina ya, agama pagan lah ini dan sesuatu, tapi hasilnya beda bos. Perhatikan ini, Saulus begitu bertobat jadi Paulus, disebut juga Paulus setelah menjadi rasul, tidak membunuh lagi. Dulu pembunuh, bukan kebalikannya, dulu bukan pembunuh, setelah jadi rasul malah jadi pembunuh, mengejawantahkan ajaran Yesus. Maka dari itu Kainama itu pembohong besar kalau mengatakan siapa cinta Yesus, cinta Muhammad. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ajarannya jauh beda. Surganya saja jauh beda kok. Tidak mengajarkan dan bukan pelaku expert poligami. Itu Rasul Paulus. Bukan setelah istrinya tua mati, bebas berpoligami. Bukan begitu. Tidak menikahi bocil loh si Rasul Paulus itu ya, setelah didapuk menjadi Rasul Yesus. Dan yang luar biasanya matinya itu terpuji Pak. Wah apa itu Rasul mati dipenggal? Iya karena memberitakan Injil, bukan diracun perempuan. Jadi saudara hati-hati. Hal yang terberat di sebelah sana Bapak Ibu, hal terberat di sebelah sana adalah iptek dan kaca. Nah, ini badut medsos ini anggap aja lucu-lucuan ya, pengikut Paulus sang pengarang dongeng. Dia nggak pernah baca bukunya berarti. Ya, dia nggak tahu sifat Seven Sleeper, dia nggak tahu Basilides, gitu ya. Benalu. Ya, dia nggak tahu Nabi Zulkarnain itu ternyata Alexander the Great yang diklaim, ternyata dia bisek jadi nabi gitu. Kasihan. Makanya belajar yang benar lah, jangan saminah watonah, itu perlu kritis dan banyak referensi. Oke. Jadi mengenai tuduhan Dewa Molok, Pak Lidara udah menjawab dan saya hanya ngasih kaca. Tolong itu mikir dulu lah, kamu kok seperti ini. Bahkan logo-logonya mirip. Kalau logo bulan bintang ini ditunjukkan kepada orang Yahudi, oh ini Hilal bin Sakar, ini Lucifer, lambang iblis. Oke, Tuhan memberkati Pak Lidara. Oke, luar biasa. Terima kasih pencerahannya. Nah kita lihat ini Dewa Moloch. The Eye of Mordor. Mordor itu kan Moloch sama ya. Kita lihat film apakah Lord of the Ring ya. Iya, apakah
ada persamaan atau tidak ini? Ini the eye of Mordor atau the eye of Moloch? Ya. Kira-kira sama nggak? Sama. Ya. Cocok. Itu matanya, mata Illuminati. Itu mata nanti Illuminati itu apa ya? Illumination itu nanti yang 6 bayangan. Ya, ini the eye of Mordor. Sama Seperti gambaran gitu Pak, gambaran. Ya, ini eye of Moloch, yaitu Dewa Moloch. Oke. Silakan Pak Westerling, silakan. Oh, masih dibawa jin ifrit juga ya. Pak Westerling. Masih Lemerian Rockstar. Terlempar ya. Benar dibawa oleh jin ifrit. Ya, silakan. Ya. Selamat sore semua, salam. Iya, saya mau menanggapi. Kalau bangsa Israel itu kan berkorban kan sudah ditetapkan sama Allah ketentuannya bagaimana kan Pak ya, betul Pak ya? Iya. Ketetapannya. Nah, berarti kan kalau yang di luar ketetapan itu ya bisa dikatakan bahwa itu bukan dari Allah Israel atau Allah lain, betul Pak ya? Iya kan udah dijelaskan tadi. Karena apa? Karena dia bukan ahli waris Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Yitzhak, Allah Yakub. Bukan sebagai pengikut atau sebagai ahli waris ajaran Abraham atau yang disebut Abrahamaik. Dia di luar, dia di padang gurun Paran, di padang gurun Paran. Ya. Kan udah kita tadi kan sudah sampaikan. Lanjut. Ya, makanya ya itu dia kelanjutannya. Berarti kan yang ngaku-ngaku itu emang tidak malu. Mereka udah nggak punya malu. Mereka namanya cuma juga benalu. Benalu kan nggak punya malu. Namanya benalu. Benalu nggak punya malu. Iya, mereka cuma mengaku-ngaku, padahal nggak ada keterkaitannya dengan bangsa Israel alias dari Allah lain. Ya emang kadang-kadang dengan kaum pengais ini emang kadang-kadang kita perlu kasihan juga sama mereka. Tapi dari situ emang tingkahnya juga mengesalkan Pak, karena selalu yang kalau Bapak Lidara bilang benalu itu selalu maunya nempel aja. Dan yang bahayanya itu kan kadang emang mereka udah menempel merusak ajaran yang asli. Ya emang benalu begitu Pak. Ya benalu itu pasti merusak pohon aslinya. Mana ada benalu tuh jadi bagus pohon aslinya dirusak. Bahkan pohon aslinya dibilang dia pohon palsu, saya yang aslinya. Itu benalu, coba dia lebih rimbun kan kemarin sudah kita itu. Iya, itulah makanya kadang-kadang ya begitulah tingkah mereka Pak. Yang pasti ya mereka alah ini lagi satu. Berarti emang intinya berarti yang karena tidak sesuai dengan persyaratan ya berarti mereka dari Allah yang lain. Ya serah mereka kalau itu sih. Gitu aja Pak Lidara. Udah ada yang nguap-nguap aja tuh Pak Lidara. Iya. Karena Allah bangsa lain adalah berhala. Kecuali Elohe Abraham, Velohe Yitzhak, Velohe Yakub. Itu. Betul. Itu disebutin. Baru bangun tidur malah dia buka kamera mana kucel. Ada disebutin Ismail pada kita Pak, bener. Allahnya Ismail nggak ada Pak. Nggak ada.
Waduh, nunjukin maka ini nih. Kelakuan. Itu nasi jaha. Itu namanya nasi jaha. Wih, mantep. Oke. Abu Single, silakan Abu Single. Ya, sore Pak, di darah. Ya, ganti lagi Abu Single. Ya, silakan Abu Single, apa yang mau dicurhatkan? Silakan. Ya, berdasarkan pemaparan tadi ya, memang sudah beda gitu ya, masalah kurban gitu. Dan kurban itu pun ya pasti dilakukan oleh di Israel ya Pak ya, nggak mungkin di tempat lapangan kan, di tanah lapang. Enggak, harus di kemah pertemuan. Iya, Sudah harus di Israel lah intinya Pak. Dan imamnya juga harus orang Lewi ya, ya kan? Nggak bisa tuh yang lain gitu. Nggak jadi boleh memang yang lain. Bukan, iya, nggak boleh yang lain. ya memang itu untuk memang khusus Israel, itu orang Israel gitu. Nah, jadi yang sebelah ini saya bingung juga Pak gitu. Nanti dia kurban tuh di tanah lapang kan sama Pak Ijo gitu, ya nggak masuk. terus apa dagingnya dibagi-bagi gitu kan. Nah ini bukan kurban namanya, ini bagi-bagi daging Pak. Gitu. Pesta. Jadi iya pesta daging tuh makan-makan. Jadi udah. Kalau misalnya kayak begitu ya. dibilang, Pak, kalau begitu dibilang melakukan korban, berarti tukang daging tuh tiap hari berkorban, Bang. Pak. Karena mau daging mulu tiap hari. Ya, bagi-bagiin daging. Bagi-bagi daging. Iya. Akhirnya korban perasaan. Iya Pak Lidara. Jadi menurut saya itu memang udah di luar naila itu, udah bukan akal lagi naila. Di luar batas itu. Dan itu tadi si Badut katanya orang apa Paulus pengarang dongeng katanya. Nah dia tuh penikmat dongeng Pak gitu. Dongeng-dongeng orang Kristen diambil gitu kan. Malah diimani Pak. Gimana itu Pak Lidara gitu. Dongeng gimana? Paling diketahui sama Paulus, sama Rasul Paulus ketawain di surga. Ya udah Pak, itu aja dulu Pak dari saya, mungkin banyak yang lain. Ya pasti diketawain sama Rasul Paulus. Lu ngeledek gua bikin dongeng, lu sendiri dongeng lu imanin. Hehehe, ketawa Rasul Paulus ya. Oke, bukan keledai. Ya. Ada orang kampungan Pak. Saya kan kampung bukan kampungan ya. Ada orang kampungan benar. Beli televisi terus pakai antena pesawat antena lama Pak. Terus dia putar televisi. Oh, dia bawa ke toko lagi, marah-marah. Kenapa saya putar semua channel kok filmnya horor? Ketika teknisi datang, ternyata antenanya menuju kuburan, Pak. Jadi antenanya arahnya ke kuburan, keramat. Jadi filmnya setan semua. Antenanya mereka tuh menuju kuburan Pak, isinya begitu. Kalau enggak menuju ke lokalisasi, kan isinya selangkangan terus gitu, ceritanya. Ada itu sama juga Pak. Ada nih orang kampung Pak, orang kampung ya, dia baru beli mobil. Naik mobilnya VW Pak, VW kodok, zaman dulu VW kodok. Ya, udah pakai topi putih, pakai baju putih panjang. Mau kemana? Mau halan-halan mana? Halan-halan ke puncak katanya dia. Naik sama istrinya sama anaknya naik mobil VW, VW kodok. Terus sebelum sampai puncak mogok, mati. Itu starter mati. Dia baru beli nih mobilnya. Dia buka bagasi depan. Waduh, gue ditipu katanya. Gue ditipu sama yang punya mobil nih. Masa mobil nggak ada mesinnya dijual ke gua katanya. Ada lagi aja. Ada. Dia pulang ngamuk sama yang jual. Yang jual
Kayak nangkok ayah. Ada apa lagi ya? Ente tipu aneh ya. Ente tipu aneh. Masa ente jual mobil mesinnya nggak ada? Pantes. Anda mau jalan-jalan nggak bisa mesinnya. Terus sama engkaunya bilang, hanya orang nggak punya otak kok. Mesin mobil VW di belakang kok, bukan di depan. Oh iya. Dibuka di belakang nih. Oh iya bener kok. Iya. Lu orang Lemerian soalnya sama dia. Lu orang memang otak nggak ada, lu orang ya katanya. Lu orang nggak pernah mau menyelidiki dulu. Lu orang main salahin orang aja ya katanya. Ya terang aja dibuka di depan orang bagasi VW di depan kok. Mesinnya kan di belakang. Ya begitu. Itulah orang kampung yang kampungan. Oke, silakan. Pak Westerling. Pak Westerling. Aduh, masih itu ya singa Yehuda dulu, biarin dia ngomong daripada dia habisin nasi jahatnya. Iya. Habis nasi Suara saya bagus enggak? Silakan. Iya, jadi kalau hasil pembicaraan tadi ini saya mengambil satu kesimpulan bahwa kalau kita analogikan dalam IT perangkat lunak ya, bahwa kita memulai dari perjanjian lama yaitu perjanjian baru, kemudian ada kitab Benalu. Nah, Benalu ini boleh dikatakan virus, ya virus yang akan menyerang software dan hardware. Di mana karena software ini kita analogikan ke perjanjian lama. Begitupun juga hardware artinya perjanjian baru. Karena hardware itu lebih ringan. Artinya di dalam penggenapan. Sementara software itu adalah peristiwa dan nubuatan. Sementara hardware itu adalah penggenapannya. Nah, keduanya ini tentunya ada virus. Virus itu bisa dikategorikan benalu yang bisa merusak. Nah, kita sepahami bahwa di mana pengajaran-pengajaran virus ini ingin merusak kebenaran yang sudah ada. Ingin merusak kebenaran yang sudah ada tentunya di mana perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sudah saling berkaitan. Itu tidak bisa rujukannya nggak bisa terlepas. Nah, inilah yang diserang oleh benalu. Itulah virus. Jadi sangat jelas bahwa adanya pengajaran-pengajaran ini setelah Yesus naik ke surga di abad ke-6 ini muncullah virus yang mau menyesatkan umat manusia dan ingin mengajak manusia di dalam kesesatan dengan pengajaran-pengajaran. Tentunya dalam hal ini banyak kita melihat bahwa di dalam pengajaran-pengajaran itu banyak mengajarkan kekerasan dan seks. Nah, sekarang kita melihat itu hanya luar rujukan di dalam itu kalau bukan seks, kekerasan. Jadi apakah Tuhan kita ini mau menurunkan pengajaran seperti itu? Kan tidak. Bahwa karya Tuhan itu selalu berujung pada kebaikan. Kebaikan dan penuh kasih. Jadi sangat jelas bahwa kitab yang kemudian ini tentunya arahnya itu merusak.
ingin memutarbalikkan fakta yang sudah ada dengan satu tujuan, yaitu penyesatan. Saya rasa begitu, Pak Lidara. Mungkin sudah kesimpulan saya bisa ambil ini dapat dimengerti. Amin. Oke, lanjut. Terima kasih. Nah, kita sudah kedatangan tamu. Shalom, selamat siang Mia. Apa kabar siang ini? Mia. Apa kabar sis? Mia, oh, ada gangguan mungkin ya. Mia. Memang signal di sini agak gangguan juga, Pak. Ya, ya. Mia. Mia, shalom. Selamat siang. Mia. Ada masalah mungkin ya. Iya, padahal mic-nya tutup. Iya, mic-nya terbuka. Ya. Kalau yang sebelahnya meong ya, Pak. Mia. Why? Wah, ada masalah mungkin ya. mungkin beliau tengah mencari tempat yang lebih baik, Pak. Mungkin beliau tengah mencari tempat yang lebih baik untuk ngomong, Pak. Karena di sini ya begitu udah, Pak. Keadaan sinyalnya ya. lebih enak aja. Iya, bukan, Pak. Nah, mungkin beliau tengah mencari tempat yang lebih senang untuk ngomong gitu, agak tutup gitu, Pak. Ya mungkin ada gangguan juga di HP-nya atau di laptopnya, nggak tahu. Mungkin Mia ini pakai laptop atau pakai HP, saya nggak tahu ya. Tapi tadi malam bagus ya. Sangat bagus. Oke, sambil menunggu Mia, kita bukan keledai. Silakan. Lidara. Ya. Pak King juga. Waduh. Terima kasih atas pemaparannya, itu luar biasa. Walaupun kita tahu ya, di luar sana untuk para kadrun-kadrun ini yang keledai-keledai liar ini, mungkin mereka nggak akan terima Pak, walaupun kita sudah memaparkan begitu banyak fakta, tetapi pasti di luar sana selain para kadrun-kadrun itu akan ada juga yang tergerak hatinya untuk menggali kebenaran itu. Saya rasa itu dulu Pak Lidara. Baik, terima kasih. Ya, pasti ya. Terima kasih, luar biasa. Makanya kita menyampaikan fakta, data dan bukti. Baik secara alkitabiah, secara sejarah dan fakta yang berlaku di dunia yang beradab ini. Oke. Ya, selamat sore Mia. Mia. Unmute. You're Halo. Mia. Halo. Hai. Sekali lagi saya coba ya. Shalom. Bagus. Shalom. Bagus. Shalom. Shalom semuanya yang ada di room. Iya. Shalom juga. Halo. Kabar? Salam kenal. Salam Baik. kenal semuanya. Pak Lidara, maaf. Tadi ada gangguan. Iya. Oke. Selamat petang ya. Ada Haji Isa. Mia, ya sesuai dengan janji saya tadi malam supaya Mia bisa komunikasi dengan Haji Isa dan Mia nanti bisa dibimbing untuk nanti dibaptis di mana atau nanti bisa bergereja di mana. Silakan Mia, Haji Isa silakan. Shalom. Ya, salam kenal Mia. Ya, sangat luar biasa sekali. Salam kenal. Saya kalau bahasa Melayu pun boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Namun kalau bagi saya sangat inspirasi dan juga buat saya dalam bahasa Alkitabiah itu sangat sukacita sekali. Wow. Dan saya melihat hal ini bukanlah hal yang baru di Malaysia. Namun
saya tahu esensi dan juga akibatnya. Ya, kita tahu kalau di Malaysia itu akibatnya, ya gitu. Jadi, namun saya mengatakan hal ini dan salam kenal dan salam untuk berjuang di dalam apapun hal demi kebenaran dan juga keselamatan jiwa bagi Malaysia juga. Amin. Okey. Amen. Okey. Haji Isa, rasanya lebih afdal lah kalau kita guna dua bahasa ya. Satu bahasa Melayu, bahasa Melayu Malaysia, dan satu lagi bahasa baku lah ya, bahasa yang mudah dipahami oleh saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Okey. So Haji Isa dari Kuching kah? Tidak, tapi saya asal Sarawak juga. Au bah. Saya tahu itu bahasa. Namun kalau anda mau bahasa Sarawak itu biasanya kita di WhatsApp sajalah. Itu kan nanti saya bagi di private chat ya, untuk kita lebih selanjutnya gitu. Kan proses Tuhan. Dan minta maaf kalau ada yang kekurangan. Tapi kalau bagi saya itu, saya belajar dengan kekurangan untuk menambahkan ilmu pengetahuan gitu. Iya, sudah. Dengar ya, Mia? Dengar suara bagus? Suara Haji Isa hilang. Oh, ada. Aduh, ini di mute dulu, bukan keledai. Aduh, ada suara lagi. Mia, kalau bagi saya itu senang, gampang itu Yesaya, sebab saya namanya Yesaya, gitu. Namun itu nama baptis saya ya. Pak Lidara sangat mengenali, dan juga bagi saya kalau kita lebih lanjut itu lebih baik kita dengan WA ya begitu untuk lanjutannya. Kan yang di dunia sosial begini kita harus menjaga dan juga hal yang sangat pribadi gitu kan. Betul. Apalagi seperti yang Haji Isa atau saya sendiri tahu, kita di Malaysia ni tahulah kan begitu ketat sekali, dan pergantian ini, menukar keyakinan itu memang sesuatu yang heboh kan, Haji Isa tahu sendiri. Jadi sebab itu kita harus lebih berhati-hati, dan agar jangan sampai inilah ya menjadi sesuatu yang viral, ataupun apalagi di kalangan mungkin keluarga terdekat gitu kan, jadi sesuatu yang kita mesti jaga gitu. Amin. Betul. Ya, Mia bisa tadi malam yang Mia bacakan surah dengan Bu Fadilah, supaya di live chat nih enggak percaya Mia nih. Tak percaya? Nak bukti lagi. Nak bukti lagi. Coba Mia baca satu surah yang pendek tadi malam. Silakan. Tapi kan Pak Lidara, kalau tempat beliau ini agak dangkal juga Pak, dan saya tahu kalau daerahnya gitu Pak, usah dikatakan lagi. Tapi kalau orang yang tahu memang begitu Pak. Iya, makanya tadi malam Mia sudah bacakan, tapi di sini karena tadi malam di channelnya berbeza, sekarang di channel yang berbeza lagi. Ayo Mia, satu surat pendek. Boleh. Tadi malam. Ya, boleh. Saya rasa hari ini saya akan membaca surah. Tuh Pak, kucing bereaksi tuh Pak, kucing. Kucing bereaksi tuh Pak, kucing garam. Oke, sebentar kita dengarkan Mia, silakan Mia. Oke, saya akan membaca surah juz pendek, surah At-Tin, buah tin ya. Oke, ini ada 8 ayat. Saya cubalah ya apa yang saya ingat. Iya. Oke, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Oke, artinya demi buah tin dan zaitun. Wa-turi sinin, dan gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, serta negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Summa radatnahu asfala safilin. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum majrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka boleh beroleh pahala yang tidak putus-putus. Fama yukazibuka ba'du biddin. Jika demikian kekuasaanku, maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari pembalasan, sesudah ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanku mengadakan hari pembalasan itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Okey, mungkin ada terdapat kesalahan tajwid di sini dan di sana ya. Sebab saya sudah lama, saya sebenarnya sudah lama tidak mengaji. Luar biasa. Sudah lama. Luar biasa. Wah, haleluya. Haleluya. Itu ya. Karena Mia sudah tidak membaca ini sejak tahun berapa, Mia? Tahun 2009 saya tinggalkan Al-Quran, Pak Lidara. Awal. Haleluya. Sekarang satu lagu, karena ada yang meminta satu lagu Mia nyanyikan seperti tadi malam. Ya. Kalau minta nyanyi itu Pak, sawe jangan lupa. Ya. Jadi biar Sister Mia mau menyanyikan satu lagu yang luar biasa. Silakan, Sister. Saya coba ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
terbaik. Wah Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Mari memuji Tuhan setiap hari. Haleluya. Luar biasa. Haleluya, haleluya. Amen. Talenta yang diberikan Tuhan Yesus kepada Mia. Boleh kenalan nggak? Ya. Boleh. Boleh, boleh. Selamat petang. Pak Pak Bombo. Bombo. Boleh kan dengan Upin Bombo. Upin, oke. Ini si ini Atuk. Ihsan. Pak Lidara, Pak Bom, saya boleh nanya Pak Bom? Ya, sebenarnya Pak Bom, saya punya satu otoritas, satu agensi juga Pak Bom, dan banyak yang menyarankan bahawa mereka ingin Pak Bom mengkobarkan tentang Allah yang kita sembah itu berbeda dengan Allah yang mereka sembah, gitu Pak. Demi supaya mereka tidak ada yang ya, Udah Pak. 2 kali saya khotbah, udah 2 kali. Ya, tapi banyak yang rindu Bapak menyiarkan hal itu, kerana di sini agar saya dapat membagikan. Tapi kalau boleh bagikan saya linknya Pak, untuk saya jadi menyiarkan juga, membesarkan juga channel Pak Bom juga. Dan saya selalu membagikan juga. Ya nanti habis ini saya bisa, mungkin ada yang nonton kah? Orang dari Malaysia ada nonton sekarang nggak? Bisa saya share. Banyak sekali Pak Bom sebenarnya, banyak sekali. Ya, terima kasih banyak. Dan ya, kita sangat support sekali dengan apa yang Pak Bom lakukan, kerana kita di sini, saya percaya sekali kita di sini kerana takut akan firman Tuhan satu. Janganlah kita hanya mengaku dia Tuhan ya, begitu kan Pak Bom. Ya, maka kita melakukan amanat agung yang sangat luar biasa. Dan saya percaya sekali Mia hadir di sini pun bukan sesuatu yang sangat, dia pasti beliau memikirkannya dengan jangka waktu yang sangat panjang untuk hadir di sini. Dan di sini kerana kaitan internet, jaringan internet dengan HP kita itu dengan sangat dekat. Dan saya pasti Mia mengenal juga saya dan mengartikan dengan yang lebih lama, dan kerana saya lama sudah mengikuti gitu. Ya, haleluya. Haleluya. Sebelum Pak Bom, saya mau berterima kasih dulu karena Mia banyak yang memberikan super stikernya. Haleluya. Saridon, terima kasih super stikernya. Nawamica juga. Ya, Bella Bele from Turki. Ya, Mia. Hai Bella. Hai semua. Supaya semakin banyak stikernya Pak, itu Pak Meong juga punya lagu loh Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih super stikernya. Terima kasih banyak. Itu nyanyi Pak Meong Pak. Oke. Ya, silakan Mia. Apa Pak Bom mau bertanya kepada Mia? Mia, Ibu Mia, shalom Bu Mia. Shalom Pak Bom. Tuhan Yesus memberkati Bu Mia.
Iya, Pak Bomom bertanya, ya Pak Bomom jauh di Papua. Ya, wah. Ya. Udah biasa ikut Pak Bomom atau baru kenal ini? Oh, sudah beberapa kali Pak Bom Bom saya ke channelnya Pak Bom Bom beberapa kali tapi Nggak cuma pernah sekali masuk ini ya. itu. Iya, Nggak pernah masuk. segan Pak Bom Bom. Takut, Gegar, menggeletar. Makanya jangan galak-galak, kidding. Makanya jangan marah-marah terus, Mia takut. Enggak, kalau kita galak untuk orang Kristen tuh untuk iman. Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani 5 ayat 14, siapa yang makan makanan keras, itu orang yang mengerti kebenaran. Kalau orang yang mau makan lembut, nah itu makan makanan minum susu, itu kan dalam bahasa ya. Jadi banyak orang Kristen yang hanya suka makan makanan empuk, yang terima jadi, makanya banyak yang bisa keluar meninggalkan Yesus. Dan itu sudah dibuatkan dalam 1 Timotius 1 ayat 4 ya. Itu memang mereka akan keluar dan menyembah setan-setan. Itu bukan kata Pak Bom Bom. Makanya kita kadang-kadang orang Kristen kalau kita memberitakan firman Tuhan kan banyak kan orang cuma ke gereja ikut ibadah rutin. Itu banyak orang Kristen. Banyak untuk ibadah. Kadang saya khotbah juga orang jemaat depan saya juga kadang tidur. Sampai saya bilang, wah mentang-mentang tidur di rumah hadirat Bapak jadi enak-enaknya tidur tuh. Jadi banyak orang memang nggak serius. Kristen ya paling pikir saya udah selamat. Makanya firman Tuhan katakan dalam Matius 21 kayak macam Ibu Mia ya, orang yang terbelakang akan terdepan. Maksudnya apa? Orang yang terpilih baru di belakang itu mereka seperti bayi. Nah, jadi puji Tuhan, Mia siap dibaptis ya, mau dibaptis. Mau cepat-cepat rasanya Pak Bom Bom sudah tidak sabar nih. Ada teman saya di Malaysia juga, nanti bisa kontak Pak Bom Bom sama Pak. Ibu Mia di Malaysia mana? Saya sekarang tinggal di KL. Oh ya, nanti di WA aja Pak Bom Bom. Pak Bom Bom punya nomor kan ada kan? Biasanya kan tampil. Tak ada Pak Bom Bom, tolong Pak Bom Bom kasih. Boleh. 0821. Sebentar Pak Bom Bom di save. Katalah, ini orang paling Sekejap. Baik orangnya baik Pak Bom Bom, cuma kelihatannya aja baik orangnya baik. Iya, terlihat tuh di wajahnya. Iya. GR. Oke. Berapa nomornya Pak Bom Bom? 0821 98 33 33 ya 11 00. Oke, saya ulang. Bentar. 62. Ini saya masukkan kod sekali. 62 821. Ya. 9833 1100. Betul? Oke, makasih. Oke. Kemudian Ibu Mia saya mau tanya. Iya. Kenapa sampai Ibu Mia bisa percaya Yesus? Pada waktu itu ada dapat mimpi, penglihatan atau bagaimana? Bukan mimpi Pak Bom Bom, walaupun sebenarnya saya sehingga kini saya berharap saya didatangi Yesus. Betul, itu cita-cita lah begitu, impian kan, tapi mungkin belum waktunya. Tapi sebenarnya saya dari kecil, dari umur seingat saya memori saya sudah ini berkembang, sudah mengingat mengingat kejadian. Seawal 5 tahun, 6 tahun, saya sudah tertarik dengan Kristian, karena di lingkungan saya ada orang-orang Kristian. Terus ini lagi sewaktu saya darjah 1 kalau di Malaysia ya, kelas 1 SD rasanya. Satu hari kawan sekelas saya bawa Injil, tapi Injil untuk anak-anak yang ada image ya, ada image Yesus, terus ada kancil, ada kupu-kupu begitu. Jadi saya tanya, itu buku apa? Dia cakap ini Injil. Terus saya bilang, saya nak pinjam, nak bawa balik. Saya ingat saya pinjam 2 hari. Mak nampak, lepas tu dia cakap macam ni.
buku apa yang kamu bawa balik tu Mia? Buang tu dia cakap. And then Mia jawab, tak dapat dibuang mak, ni kawan punya, kena kasih balik. Dia cakap, kasih balik, jangan bawa pulang buku begitu. Itu bukan buku orang Islam. Tapi saya sempat selama 2 hari saya baca, saya boleh membaca, sudah boleh membaca, saya baca ni, saya tengok image, saya rasa senang, seronok, sebab ada image Yesus, ada haiwan-haiwan mengelilingi Yesus gitu kan. Nah, itu memori itu melekat dalam di otak ni, melekat sehingga saya remaja pula masuk ke UiTM, and then kebanyakan kawan-kawan saya tu non-Muslim dari Sarawak ya, non-Muslim, Sabah ada juga. Di situlah hujung minggu kami keluar, tidak ada kuliah, kawan-kawan cakap mau masuk ke gereja tengok kami beribadah. Saya cakap tak apa, saya tunggu di luar. Jadi mereka beribadah di dalam, saya tunggu di luar. Kerana selepas tu kami akan minum kopi sama-sama, nonton movie gitu. Saya tunggu. Setiap minggu saya begitu. Lepas tu saya lihat ada salib besar, terus bersih gereja. Saya akui, saya nak selit sikit. Saya nak buat perbandingan sebab kebersihan ni asas dalam agama Islam. Ini kalau misalnya ada Muslim yang mendengar di luar situ, ya baguslah. Ini saya nak sentuh sikit. Ini gereja dengan perkarangan masjidnya, memang masjid indah, tersergam indah. Tapi kalau dibandingkan dengan gereja, kalau masjid tu ada part-part yang kosong, yang tidak bersih, yang agak kotor gitu kan. Itu pun saya selalu fikirkan. Gitu. Orang suka-suka hati buang sampah gitu. Masih ada yang, tapi kalau gereja bersih. So saya fikir kalau saya betul-betul ingat, saya belum pernah jumpa gereja yang kotor, yang ada sampah, ada kertas dan sebagainya. Lepas tu saya sambung. Setelah itu saya beli Alkitab sendiri. Umur saya 18 tahun. 18 tahun saya beli Alkitab sendiri. Tu saya pakai duit untuk duit mingguan belanja saya di kampus. Saya beli ini Injil KJV. Banyak Injil tapi saya pilih Injil KJV. Menarik bagi saya, ada kupasan di situ. Saya bawa balik. Saya puas hati tau. Saya baca. Mak nampak lagi sebab di antara dibandingkan mak dengan bapa, mak yang tegas, yang ni kan. Mak nampak, lepas tu mak cakap, kamu kan, dia cakap, kamu kan Mia, saya lihat kamu kan, kamu dari dulu kamu ada ciri-ciri orang yang mendekati murtad gitu. Dia cakap, kalau kamu tak nak saya suruh bapa kamu yang bakar buku tu, dia cakap kamu buang sekarang, dia cakap macam tu. Lepas tu Mia risau lah kan dibakar kan. Okey Mia cakap ya mak, Mia buang cepat, dia cakap. Jadi Mia ambil plastik, kasih masuk tadi Alkitab tu, Mia bungkus ikat. Lepas tu mak sudah tak nampak, Mia tak buang, Mia simpan balik dalam bilik. Sehingga sekarang Alkitab tu masih ada. Sayang betul sama Alkitab tu. Lepas tu berbalik kepada pertanyaan Pak Bombong, banyak di dalam agama saya dahulu yang buat saya bercelaru. Contoh-contoh kecil. Pasti mungkin di luar sana pernah mendengar, kalau jumpa anjing berwarna hitam, bunuh. Sebab itu syaitan. Anjing berwarna hitam itu syaitan. Betul. Kan? Betul kan? Betul. Malaikat tidak mau masuk kalau ada anjing hitam. Betul. Cicak. Kalau kita sendiri pun Pak Lidara, kalau kita sendiri nampak anjing hitam, kita disuruh bunuh. Oh, di Malaysia gitu ya? Yang saya tahu Pak Lidara, yang saya pernah terbaca, saya pernah terbaca begitu.
Iya, iya, betul. Ada ustaz yang cakap macam Hadis, tu. di hadis itu hadis. Betul. Jadi ini terfikir oleh saya, kan anjing tu sendiri tidak tahu dia akan dicipta berwarna hitam. Kenapa mesti dibunuh? Kalau katakan anjing tu diam-diam di situ hanya kerana warnanya hitam, kenapa kita bunuh? Kan? Satu. Kedua, cicak pun dibunuh. Sebab gara-gara cicak ni lah yang memberitahu Nabi Muhammad ada di dalam gua. Betul. Iya, makanya cicak wajib dibunuh, dan dia juga yang cicak itu yang menyemburkan supaya api yang membakar Nabi Ibrahim membesar, dan dia yang memberitahukan bahwa Nabi Muhammad bersembunyi di gua ketika diuber oleh bangsa Quraisy itu ya. Betul. Lepas tu ada hal-hal lain seperti ini kadang-kadang bila saya teringat dulu saya geram ya. Dikatakan solat itu bukan bertujuan putus ya mungkin jaringannya. Ya, jadi yang saya lihat yang pribadi, pengalaman saya sendiri, orang-orang yang solat di family ataupun di lingkungan saya tu, ini mulut begitu kan, bicara begitu, tidak seperti yang perbuatannya menggambarkan yang dia 5 kali satu hari dia berjemaah ke masjid. Tidak, malah mulutnya menyakitkan hati begitu. Lepas tu banyak lagi lah Pak Bom pertembungan dengan apa yang saya baca. Tapi hal-hal semua tu saya diamkan dan saya berada di persimpangan, di tengah-tengah. Maju pun tidak, mundur pun tidak, di tengah-tengah. Begitulah saya terkatung-katung. Akhirnya menyebabkan saya apa? Tidak membaca Al-Quran lagi, tidak solat lagi, gitu. Tapi saya masihlah mengikuti. Saya terus sering membaca tentang Christianity, gitu. Ya, memang saya memang berada di tengah-tengah lah saat tu. Saya tidak tahu mau ke mana kan. Begitulah. Sehingga saya pernah terfikir begini. Saya selalu ikuti debat gitu di channel di YouTube. Saya berfikir begini. Saya lihat ada pertengkaran ataupun pergaduhan gitu di kalangan Kristian dan Muslim. Saya berfikir begini. Okey, atheist, aku tidak mau jadi atheist. Okey, mungkin aku lebih baik agnostik gitu, lepas agama semua. Kristian tidak, Muslim tidak. Sebab aku pening ni gitu kan. Gitu. And then satu lagi tentang ini juga. Poligami. Okey, poligami. Tentang poligami pula ya. Ya, poligami. Nuha, kau dengar tu Nuha. Bom jangan poligami ya, nggak boleh poligami ya. Awas kempesin. Tentang poligami. Haram. Lanjut Mia. Jadi Mia suka betul yang di dalam Kristian sampai mati itulah pasangan, till death do us part. Itulah satu-satunya. Apalagi menjadi satu kan, suami dan isteri. Wah, itu betul-betul hebat. Jadi kalau dalam Islam tu, sebab di keluarga Mia sendiri ada ini saudara yang beristeri lebih dari satu gitu. Jadi di situ Mia sudah ini ya, tidak suka gitu kan. Tengok ya. Ini kalau kasarnya, kau ada bini, kau ada isteri. Okey, kau ada bini, kau ada isteri kau wanita yang baik, isteri yang baik. Lepas tu sudah melahirkan anak-anak gitu misalnya. Lepas tu isteri tu tadi ya serba-serbi inilah menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri lah. And then kenapa harus ambil lagi isteri lain gitu kan? Kenapa harus beristeri lagi kan? Okey,
sebenarnya poligami itu menurut Mia tidak relevan lagi zaman sekarang. Okeylah kalau Nabi Muhammad mungkin dulu alasannya dia mengahwini janda-janda perang. Okey, yang dikahwininya dulu pun, dinikahinya dulu pun berusia gitu. Ya. Tapi itu hal tu sebenarnya kerana di dalam Al-Quran tidak hukum dalam Al-Quran, peraturan dalam Al-Quran tu tidak akan berubah sehingga akhir zaman. Tapi kan itu tidak relevan lagi untuk dibawa ke zaman sekarang. Okey, mana lelaki yang mau mengahwini janda perang sekarang? Ada misalnya di mana-mana ada perang, adakah lelaki-lelaki dari mana-mana negara yang mau membela nasib wanita tu? Ada yang mau Nuha, namanya Nuha, Dobos. Dobos. Kan? Kan biasanya kita yang kita tahu lelaki yang mengambil isteri yang sekarang ni, cuba lihat apa? Kan isteri yang cantik, wanita lebih muda. Iya, cantik, muda. Cantik tu Pak Lidara tak juga Pak Lidara. Ada yang biasanya isteri yang first lebih cantik. Tapi ini of course yang diambil tu yang konon penampilannya lebih menggoda begitu. Iya, lebih muda. Kan? Lebih muda dari segi umur gitu kan. Ini antara bocil, bukan itu. Jadi alasan-alasan tu itulah Pak Lidara tidak masuk akal dan tidak diterima lah, Mia tidak terima lah begitu kan. Ya. Alangkah baiknya pasangan kita tu sampai mati itulah bersama kita. Amin. Susah senang. Ya, amin gitu. Amin. Iya. Luar biasa. Banyak lah, jadi itu. Pak Lidara. Iya, jadi banyak yang menjadi. Tadi Ibu punya. Boleh Pak Lidara saya lanjut, Pak Lidara? Ya, silakan. Iya, Bu Mia, dengan kesaksian Ibu Mia ini saya tertarik loh. Bisa saya undang Ibu Mia kan? Sebenarnya masih banyak yang saya mau tanyakan. Boleh. Karena sesuai dalam firman Tuhan ini ada banyak beberapa ya. Tadi Ibu kata tertarik, pertama tertarik baca firman Tuhan itu di situ kalau ayat Alkitab dalam Yohanes 15 ayat 16, terus kemudian dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 ya, termasuk ibu anak-anak Tuhan yang dipanggil dan diselamatkan dalam Mazmur 137 ya, ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Ibu sudah ditentukan, sudah dipilih. Tidak segampang orang seperti ibu begini, orang yang nggak mengerti Tuhan Yesus, nggak ada yang menginjil, tapi ibu macam dibukakan hati untuk mau belajar Alkitab. Itu sangat luar biasa, Bu. Ini punya kesaksian dari tadi. Haleluya. Iya, itu jarang orang yang tiap hari aja saya dan Pak Lidara tinggal keluar, kasih dengar Nuha, Dobos itu, kasih tahu tentang firman Tuhan kebenaran, tinggal aja ngeyel. Dia lebih percaya tuh anjing yang melata kayak nama daripada yang kita lagi berbicara kebenaran. Kalau inilah bedanya ibu sama mereka, ibu ini Tuhan yang saya lihat ini ibu Tuhan saya. Tuhan yang jamah, Roh Kudus yang jamah. Jarang Bu orang yang seperti ibu nih, jarang sekali Bu. Karena banyak orang tuh yang keras tengkuk berbagai macam. Kalau ibu ini kan dengan cara Tuhan yang gerakan hati ibu, karena firman Tuhan katakan umatku binasa sebab mereka tidak mengenal aku. Itu dalam dalam kitab Hosea 4 ya ayat 6 ke 6 itu. Jadi kalau saya lihat ibu ini kan dikerahkan hati sehingga ibu ingin belajar, belajar dan mencari kebenaran, dan itu tidak gampang. Banyak orang yang ingin belajar tapi matanya tidak dicelupkan, selubung di hati, matanya dalam dirinya itu nggak dilepas. Ibu ini udah termasuk luar biasa. Ya saran saya ya memang ibu nanti belajar dari Pak Lidara, dari Pak Bombom, khususnya kalau Alkitab ya ibu boleh. Ibu contoh, ibu mau belajar apa tentang Yesus adalah Tuhan, nanti ketik Solata PM2 tentang apa gitu ibu ingin. Nanti keluar di Solata. Saya udah berapa kali banyak khotbahkan. Untuk ibu mau belajar Alkitab, saya sudah menjelaskan. Nah karena memang seperti judul topik hari ini kan, Pak Lidara punya topik ini. Hari Raya Kurban untuk Tuhan dalam Alkitab, PS Hari Raya Kurban di seberang. Itu berbeda Bu. Jadi gini. Kita tahu kalau hari kurban itu di perjanjian lama, itu ada namanya tabernakel, Bu. Itu ada aturan. Jadi ada ruang pelataran, kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus.
Itu pun diatur dalam kitab Imamat. Ya, Mhm. Imamat. Contoh dalam Imamat 1 tentang kurban penghapusan dosa. Itu ada aturannya, para imam boleh makan apa saja, dan di antara aturannya nanti masuk dari pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus itu hanya 1 tahun 1 kali untuk membawa persembahan itu, ya, kurban penghapusan dosa. Dan itu hanya untuk imam besar. Nah, kalau di seberang ini kan mereka nggak tahu kurban itu untuk apa gitu loh. Iya. Sedangkan dalam aturan dalam Miswat 613 itu kurbannya setiap tahun untuk penghapusan dosa. Kalau untuk ucapan syukur itu kan setiap saat dia melakukan persembahan syukur, ya itu beberapa kali. Nah, tapi kalau penghapusan Iya. dosa itu kan baru 1 kali. Nah, di seberang itu nggak tahu mereka bagaimana aturannya. Nah, makanya kalau saya lihat, saya dengar dari teman-teman seberang, mereka nggak ngerti. Dan saya juga, dan Pak Lidara, saya juga kadang-kadang saya bertanya, Pak Lidara itu apa ya? Pak Lidara juga nggak tahu. Persembahan itu nggak jelas. Nah, kalau di Kristen, ya kalau di Kristen, Yesus itu, ya kalau kita kenal sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai anak domba, itu sudah dinubuatkan dalam Keluaran 12, Bu. Keluaran 12 ayat yang ke-21. Di situ kalau Keluaran 12 itu kan tentukan hari Paskah. Di situ sudah boleh tentukan hari Paskah, yang mana pembebasan Paskah itu artinya pembebasan pembebasan perbudakan dari bangsa Israel dari bangsa Mesir, itu Paskah. Peringati Paskah. Jadi kalau kita ini Paskah, kita memperingati kita dari Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ya, dosa kita yang ditebus dengan pengampunan dengan darahnya yang kudus. Nah, itu arti Paskah. Jadi kalau mereka itu nggak ada punya arti, apa yang mereka lakukan? Nah, sekarang kan mereka bilang, ibu kan sudah dengar sekarang mereka udah mulai kepanasan, mereka bilang persembahan kepada Dewa Molok. Ya karena mereka mengambil dari Imamat 18 ayat 21 sampai 26 itu. Di situ kan tentang hukum perkawinan, bukan untuk mempersembahkan manusia untuk Dewa Molok. Mereka tuh hanya bodoh saja. Jadi saya ibu, saya kenal ibu di channelnya Pak Lidara, begitu kan hari Minggu. Ini saya baru tadi kan saya pelayan 2 kali, jadi makanya saya pulang itu saya istirahat. Makanya baru bangun tidur. Oke. Nah kan tadi kan dari subuh sampai jam 11 sampai jam 11. Ya, jadi tadi kan saya di 2 kaki, Bu. Kan ada 3 kaki, saya punya kaki kan. Tadi 3 kaki gereja. Jadi saya begitu saya haus akan pelayanan. Malam saya lanjut lagi di YouTube. Ya gitulah, Bu. Namanya hidup saya sudah gade untuk Tuhan. Saya nggak mau yang lain-lain lagi. Mau makan, minum, ya terserah. Kadang orang, makanya saya tuh keras sama orang bukan untuk saya, bukan. Karena saya punya kehidupan dulu tuh, kalau mau bilang hancur, hancur. Kehidupan saya keras, berhadapan dengan orang yang munafik banyak, orang yang kurang ajar banyak. Nah, jadi kita harus hati-hati, karena dalam 1 Korintus 15 ayat 31 sampai selanjutnya, pergaulan yang buruk akan merusak kebaikan. Kita punya perbuatan yang baik, jadi kita memang hati-hati. Puji Tuhan, ibu memang dipilih Tuhan, itu gak sembarang, Bu. Kita bersyukur kita sudah dipilih, karena firman Tuhan katakan dalam Roma 4, ibu bagus ya, saya baru ketemu ibu dia, mantap Bu ibu punya ini. Ya Roma 11 ya, saya baca ya. 11 ya. Roma 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sungguh luar biasa, Bu, karena ibu memang kalau saya lihat dari kesaksian ibu itu, Allah tidak menyesali, karena ibu sudah ditentukan ya, sudah ditentukan sebentar ya, dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30, sebab sama semua orang yang dipilihnya, ibu termasuk orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya, ibu sudah ditentukan. Dari sebelum lahir sudah ditentukan. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Supaya anaknya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi ibu mulai sekarang Pak Bom sarankan, ibu menyanyi lagu ini. Ibu pandang ini enggak? Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Nanti ibu mulai sekarang penyembahan, doa. Ibu kan belum baptis, tapi ibu sungguh luar biasa. Ibu ini salah satunya orang yang saya baru ketemu berapa orang yang sulit, yang ya palidara ya. Kebanyakan tuh orang yang dipilih berbeda. Ibu ini kan ingin mencari sendiri kebenaran tanpa dibimbing. Ibu membaca Alkitab, itulah. Karena Alkitab itu Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia, datang ke dalam dunia, dan firman ini, Yesus ini bersaksi di dunia tentang firman-Nya. Dia berbicara, murid-muridnya menulis. Nah, firman itu sudah menjadi buku. Nah, buku ini. Nah, buku ini Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Jadi firman ini ditulis jelas pada waktu ibu baca, ibu mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Banyak orang membaca hanya mencari kesalahannya. Tapi ibu karena dituntun Roh Kudus, ibu dipilih, ibu ingin mencari kebenaran itu. Sehingga ibu mendapatkan kebenaran. Haleluya. Sudah dapat kebenaran. Ya, ibu mendapatkan kebenaran. Betul, sudah dapat kebenaran. Amin. Kita bersyukur kayak macam Pak Bobo, Pak Lidara. Kita bersyukur karena kita ini dari kecil, kita lahir sudah di orang tua Kristen. Kalau ibu tidak, di dalam lingkungannya, apalagi Malaysia ya, Pak Lidara ya. Malaysia kan sangat susah. Iya. Makanya Pak Bom karena sudah dipilih oleh Tuhan, Pak Mia nyanyi lagi satu buah lagu. Nyanyi lagi. Haleluya. Pak Meong nggak mau nyanyi, Pak Meong. Muliakan Matanya besar. Ya. Ada yang kepanasan dilecek, padu. Badannya besar, matanya merah. Kita dengarkan dulu Mia bernyanyi, habis itu yang lain nanti mau bertanya Pak King David. Haleluya. Silakan Mia. Oke, sebentar. Nuha naik, komentar. Nuha naik. Naik dong. Nuha bilang, nanti kalau saya naik ini, naik. Nggak perlu dinaikin Pak. Sampah itu. Silakan Mia. Satu lagu kita dengarkan. Pujian dari. Ini suaranya cukup luar biasa Pak Lidara. Bang John kayak itu. Bang. Ya. Aku juga nyanyi ya. Aku juga nantinya nyanyi ya. Ya, Tante Mia. Haleluya.
suaranya bagus. Baik. Kita Itu kasih Lamerian. kesempatan. Lamerian itu kamera jadi buka, nggak pakai celana panjang, pamer kaki lagi. Oke. Kita kasih kesempatan yang lain. Silakan Pak King David, ada yang mau ditanyakan kepada Sis Mia? Pak King tiduran mungkin ya. Pak King. Pak King David ini biasa yang berapi-api. Pak King David. Ya, Pak Lidara. Silakan sama Sis Mia. Ya, kenapa Pak Lidara? Ada yang mau ditanya sama Sis Mia nih? Oh, ya luar biasa. Ya luar biasa ya. Ujiannya juga dahsyat buat kemuliaan Tuhan. Ya sekarang apa yang menjadi tantangan dari Mia sendiri untuk datang kepada Tuhan Yesus? Apa yang menghambat sekarang? Oke, yang menghambat sekarang ya, sebenarnya tidak ada lagi yang menghambat buat Mia sekarang nih. Mia sudah berasa di posisi yang tepat dan selamat, jadi tidak ada hambatan lagi, tidak ada gitu. Cuma hanya untuk baptis nanti ya Mia ya, jadi itu saja ya, betul. Ya. Dari pihak orang tua bagaimana? Oke, ayah saya sudah tidak ada sejak tahun lalu ya, sudah tidak ada. Terus, ya oke, begini. Rasanya mungkin kalau emak saya dia di negeri lain ya, dia di negeri lain, dia tinggal di negeri lain, bukan di sama tempat dengan saya, sebab dia jaga kabupaten. Dia dengan adik. Jadi rasanya satu hari nanti kalau mak saya tahu saya begini, mungkin berkemungkinan saya tidak disuruh datang ke rumah, tidak boleh jumpa dia lagi. Tidak diakui Memang, lagi. Memang, dan dia akan sangat berkecil hati. Dan saya mungkin akan jadi bahan bualan lah, bahan cerita terutama di keluarga mak gitu. Gitu. Oh begitu ya. Iya. Jadi begini Pak King David, jadi Mia ini berkerinduan untuk dibaptis, tapi karena di Malaysia ini dia banyak yang tahu kenal, jadi susah ya dibaptis. Ya makanya saya minta supaya nanti Mia bisa ke Indonesia, nanti kita bantu supaya bisa dibaptis. Iya. Iya betul. Ya kalau boleh dimanapun. Saran gini Bu, saran saya kan Ibu di Malaysia. Nanti kan Ibu bicara sama saya ya. Kalau saran saya nih, kalau Ibu mau, saran saya, Ibu kan di Malaysia. Nanti kan Ibu kan ada kontak saya. Kalau bisa saran saya, Ibu daftar di gereja dan sekalian Ibu dibaptis di gereja di situ. Enggak bisa Pak, dia sudah bicara tadi malam, kita sudah komunikasi. Enggak bisa dia, enggak bisa Pak, dia enggak bisa di Malaysia. Malaysia dan hampir semua Malaysia. Bisa juga, namun kalau ya memang ditemukan oleh Mia ini gereja-gereja di sini banyak yang picik juga ya Pak Bom gitu. Banyak. Maksud saya. Begitu. Yang tapi ada agak sukar untuk ditemukan Mia juga kalau tidak ada jaringan. Nah, saya tahu jaringan juga ya. Gini Pak Haji Isa, masalahnya Mia ini dikenal. Betul. Iya benar. Dikenal banyak orang. Ini dia sangat dikenal di Malaysia, di negara bagiannya, di KL ya, dimanapun, karena dia termasuk, saya tidak usah ceritakan karena dia termasuk orang yang terkenal, famous di Malaysia. Jadi orang tahu dia harus ke Indonesia. Saya sudah bicara sama Mia, nanti datang ke sini. Tadi malam saya sudah bicara, nanti bisa ke sini, nanti kita akan bantu dia untuk baptis di Indonesia. Harus keluar dari Malaysia. Apalagi Mia mau ikut ke Israel. Wah, luar biasa. Itu Tuhan. Nanti kita usahakan ke situ. Ya, jadi gini, Mia, ini terserah ya, saya cuma mau sampaikan. Nanti dicoba dulu
daftar di gereja kalau bisa ya, nanti daftar gereja di Malaysia. Habis itu terdaftar sebagai jemaat tetap, karena sesuai dalam firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 34 sampai selanjutnya ya, itu Mia memang memikul salib itu sangat berat. Jadi maksudnya supaya Mia setelah dibaptis nanti ada perhatian dari gereja. Gereja itu bisa melihat bukan karena masalah ekonomi aja, masalah persekutuan dalam persaudaraan dalam kasih Kristus. Jadi di situ bisa bagaimana, tapi nanti kan ada komunitas kita. Kalau memang tidak bisa, baru seperti apa yang sarannya Pak Lidara, mendaftarkan di gereja. Nanti kan Pak Lidara dan Pak David kan bantu di Jakarta untuk Mia dibaptis, tapi terdaftar di gereja yang mana Mia dibaptis di situ sebagai warga jemaat. Itu harus terdaftar, karena kalau ada apa-apa kan kita tidak minta-minta, kita punya hari ke depan, bukan masalah uang, bukan masalah apa, tapi kita itu saling membantu, saling dibutuhkan dalam persekutuan gereja. Jadi nanti ada perhatian dari gereja, bisa melihat, kita kan tidak tahu hari ke depan. Itu saran saya sih, karena banyak yang terjadi. Setuju ini Pak Bom. Sebentar, saya bicara, jangan potong dulu, sebentar. Karena saya di lapangan itu yang terjadi banyak orang dari seberang yang dibaptis, habis dibaptis lepas gitu. Jadi banyak orang, iya banyak. Kita lebih baik open aja, karena tidak ada, cuma dibaptis, tidak ada lagi katekisasi. Katekisasi kemudian tidak terdaftar di gereja, sehingga para murtadin ini terbiar-biar. Syukurlah kalau kita orang kaya, bisa begini. Tapi kalau kita orang yang nggak mampu, itu kadang-kadang satu sudah dijauhkan dari keluarga pasti benci. Karena kita memikul salib, kita siap menyangkal diri kita dan kita pikul salib. Itu pertama. Kita bisa curhat kepada pendeta yang kita satu gereja ya, kita dibaptis atau hamba-hamba Tuhan di situ atau rekan kerja, kita bisa curhat, kita punya masalah. Nah, itu yang ditakutkan, supaya Mia terdaftar dekat dengan orang di gereja, supaya bisa menghibur Mia. Karena kita punya diri pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu banyak tekanan. Jadi nanti banyak orang yang bisa Mia nanti curhat kepada orang-orang yang memang Mia percaya tentang firman Tuhan, bisa sharing, ini harus saya lakukan apa. Karena banyak orang dari seberang yang setelah dibaptis dengan orang-orang yang tidak terdaftar di gereja asal membaptis, Mia jangan ya didaftar sama orang yang yang sembarang. Makanya nanti saya tuntut kalau saya bantu. Enggak, karena banyak orang para pembaptis itu misionaris atau para penginjil, mereka membaptis orang tapi tidak terdaftar di gereja. Kalau Pak Lidara, Pak Logo jelas. Ya ini saya open aja. Iya. Karena di lapangan saya ketemu aja gitu, sehingga banyak jemaat itu yang terbiar, tidak dididik imannya semakin kuat. Jadi jemaat itu mereka bisa curhat, saya mulai hari kemana tempat pengaduan saya kan, dari Tuhan kan, melalui siapa, saya bisa telepon Bapak Gembala atau pendamping kayak Pak Lidara, Pak Lobo, kalau umpamanya Ibu Mia dibaptis di Jakarta. Karena berapa orang dari kami, dari Pak Lidara maupun dari Sulatan B2, banyak jemaat yang termasuk anak rohani Fitri ya, itu dia kalau ini kan udah terdaftar di gereja, meskipun orang tuanya sampai sekarang belum mengakui dia, tapi dia terhibur, imannya semakin kuat. Kadang dia bertanya sama Pak Bom, aduh Pak Bom, orang tua saya begini bagaimana? Nah jadi dia punya tempat curhat ada kepada orang yang menguatkan dia, kasih dia semangat, spirit. Nah itu, jadi banyak orang yang habis dibaptis tidak ada yang pembimbing. Nah itu pembimbingnya utama Bu. Karena memang ibu harus dibimbing, dibimbing kekuatan iman. Dan ibu memang kalau sudah daftar, maunya saya, ibu langsung pas waktu dibaptis, ibu langsung didaftar sebagai warga jemaat gereja itu. Meskipun kan ibu orang Malaysia, kalau baptis di negara, di punya gereja atau gereja, nanti ibu bisa daftar sebagai warga jemaat dan ibu bisa bagaimana lah nanti atur. Kalau di Malaysia ya begitulah, Bu ya. Iya. Nanti kalau di sini pasti kita ada pemuritan sesudah baptis itu. Semua pada warga jemaat ya, jadi ada. Oke, Pak King, masih ada yang mau disampaikan atau Pak King mau
menyanyi kayaknya tuh Satu centrak lagu centrik. saja ya. Ya, silakan. Untuk Mia khusus. For Mia. Please. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, bukanlah tangan kasih-Mu padaku. Aku tahu Kau selalu setiamu. Terdapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan kuasa-Mu. Tambahkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, terdapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Ya, terima kasih. Haleluya. Kalau begitu saya juga mau, karena Mia Iya, Pak Zara. sudah tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh Amen, usul dulu Pak? amen, amen. Satu Pak, usul Pak. Kenapa? Ya, Apalagi? kalau saya misalnya gini Pak, kalau menurut saya sih karena Mia ini adalah publik figur, lebih baik dibaptisnya tetap di Indonesia, tapi nanti dia bergabung dengan komunitas gereja lokal di Malaysia, ikut komsel segala macam, kan nggak apa-apa Iya. Pak. Gimana tetap bisa terjaga. Soalnya dia public figure gitu, susah juga. Kita harus ingat itu. Baik. Oke, mantap. Kalau begitu saya juga mau menyanyikan satu buah lagu untuk Mia.
supaya menguatkan Mia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, oke. Silakan Pak Lidara. Boleh ya, Mia ya. Okay. Bolehlah. Ditunggu-tunggu. Satu lagu ya. Datanglah padanya. Karena Mia harus datang. Jangan false, jangan false. Iya jangan. Mudah-mudahan enggak. Malu dong depan Mia ini dong. Depan Mia. Mia harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh manusia. Haleluya. Satu lagu untuk Mia, datanglah padanya. Silakan Pak Lidara.
Amin. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Lidara. Haleluya. Pak Lidara, Silakan. sebelum saya keluar karena saya ada juga pekerjaannya ya Pak yang perlu dilakukan. Ya Pak Lidara, saya seperti apa yang saya katakan selama ini, ya apologetika di Indonesia adalah sebuah hujan rohani yang sangat melimpah ruah dan tempiasnya kepada Malaysia. Apa yang saya katakan itu Pak Lidara, itu bukan dasar daripada keinginan saya, tetapi ada sesuatu dorongan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Dan ini adalah sebuah bukti nyata yang kita lihat dan semakin ramai. Dan tidak lama lagi saya percaya Pak Lidara, itu akan keluar lebih ramai lagi Pak Lidara. Dan kuasa Tuhan itu sangat nyata. Saya merasakan bahkan ada satu suara Tuhan, tinggalkanlah pekerjaan kerana aku, engkau akan diselamatkan lebih Pak. Wow, luar biasa. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Wih, Pak Bombom mau menyanyi juga katanya ya. Wis. Mau Pak Bombom suruh nyanyi. Suruh nyanyi dia. Pak Ini Bombom lagu suruh nyanyi. ya, ini lagu spesial untuk Nia. Pak Bombom kan sebagai hamba Tuhan. Badannya besar lagi. Badannya besar. Lagunya ya Jangan begitu Miriam. Aduh, lu bilang badannya besar. Ayo. Silakan Pak Bombom. Iya, lagu ini spesial untuk anak-anak Tuhan di seluruh dunia dari Pak Bombom. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari semua. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah, ku berserah, ku berserah Haleluya, luar biasa. Satu lagi Mia. Satu lagi setelah itu Pak John Nathanael. Silakan Mia. Oke, satu lagi pujian. Karena banyak di LC yang meminta Mia bernyanyi di live chat. Silakan Mia.
Haleluya. Amin. Tapi satu Mia, Iya, sorry Pak ya, Yuda. ya Iya. kalau boleh, karena banyak di live chat masih tidak percaya. Katanya Mia ini bukan dari Muslim. Ya, bisa satu surat pendek lagi dibacakan. Ya. Okey, begini. Saya rasa sebab kalau di dalam solat Muslim, bacaan Al-Fatihah itu wajib betul ya. Iya, Kalau Al-Fatihah, bacaan silakan. Al-Fatihah itu tidak betul, ya tidak sah ya solat. Betul. Jadi, okey, biar Mia baca yang Al-Fatihah ya, Pak Lidara. Al-Fatihah, silakan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Haleluya, itulah Iya. yang dibacakan. Mia, Iya, Mia, Bung. Iya. sudah Mia kalau saya dengar itu aja merdu, apalagi doa Bapak kami ya. Iya, betul. Coba doa Bapak kami. Bisa doa Bapak kami? Bisa doa Bapak Baru kami. pakai Mia punya ciri khas suara loh. Pakai Karena cengkoknya, iya. pakai cengkok, pakai touchwitnya. Iya. Bagus loh. Kan ada yang menyanyi pakai doa Bapak kami kan dinyanyikan merdu Mia. Coba Mia Iya. dengar lah gitu ada itu. Iya, Pak Bom. Sebentar ya. Bisa doa Bapak kami ya, bisa ya. Bisa. Sebenarnya belum pernah saya perdengarkan ke Iya, sekarang perdengarkan. siapapun. Gak apa-apa, santai aja kayak tadi tuh. Iya, Pak Bom boleh. Kalau saya Mia ini bisa pakai bahasa Arab ya. Ada kan doa Bapak kami dalam bahasa Arab? Ada? Bisa. Bisa nggak? Dia Dia bisa bisa nggak bahasa bahasa Arab dalam bahasa Bapak kami? Aduh, Pak Bom pengen dengar. Banyak yang kepanasan di live chat. Jangan Mia deh, saya deh. Abana ladzi fisamawat. Lihat aku dasis muka, lihat malakutuka. Ya silakan Mia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Betulkah itu? Iya, amin. Luar biasa. Ya. Haleluya. Weh, apalagi kalau Mia pakai bahasa Arab ya. Iya kah? Boleh dicoba. Ada Boleh dua bahasa dicoba. Arab itu gurunya Boleh Palidara dicoba. itu. Palidara, Iya. boleh. Oke. Ya, tolong Ada Pak kah Lihat. teksnya yang ke bahasa Arab? Ya, Ada ini. nggak? Ada nggak? Ya, ada. Saya hafal kok. Nak dengar. Nggak, maksudnya Palidara ada punya teksnya. Mia bisa baca itu kan? Ada Palidara. Ada. Coba kasih tunjuk baru Mia yang bacakan. Terus Aduh, pakai alunkan, bisa nggak Mia? Nggak apa-apa kalau nggak bisa juga Pak. saya lihat dari Google. Boleh, Ini Google aja. saya Iya, ya Di layar, di lihat layar. di Google ya. Tapi begini, abana ladzi fis samawat liyatakodas ismuka liyati malakutuka
litakun masihatuka kama fisama ikadalalika alal ard kubsana kafafana atinal yaum waqfir lana zunubana kama nakfiru nahnu aidon lil mudminaina ilaina wala tutkilna fitajibra lakin najina minasirir. Amin. Silakan. Amen. Kalau Mia kan bisa baca pelan-pelan toh. Oh iya bisa. Di Sudah. bahasa Arab. Ada di Google. Ini saya sedang Pak Lidara. Sebentar. Oke. Dibikin seperti yang tadi Mia itu kan di Arab kan begitu kayak baca Quran. Doakan di lekuk gitu loh. Dilekuk-lekuk, emangnya kertas dilekuk-lekuk. Pentas. itu namanya cengkok. Iyalah, cengkok lah. Kalau ini kan cengkok, tapi kan dilekuk-lekuk gitu loh. Kayak Iya, kalau istilah orang mengaji tajwid. Tajwid, ya. Iya. Tajwid. Ada itu kol-kolan, yang Pak. Kol-kolan, namanya kol-kolan. Iya, lagu yang Pak Lidara punya video pernah itu ya, saya lupa ya. Itu bahasa Arab itu. Sudah ketemu, Mia? Kalau belum ketemu, Mia bisa lihat baca di layar screen ya. Ada saya kasih. Tak ada pula di sini kan? Ya. Belum jumpa. Saya kasih di screen ya. Ya, sembari nyari saya nyanyi satu lagu. Ya, nyanyi silakan, Pak. Ya. King David mau memuji Tuhan, silakan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, karena diriku yang berdosa nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali aku berkhianat padamu, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadamu? Sungguh tak mampu membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang indah ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup memahami kasih dan setiamu ya Tuhan? Sebagaimana adanya takut berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus.
lidahku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Tak mampu membalas kasih dan setiamu ya Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Sanggup memahami kasih dan setiamu ya Tuhan. Sebagaimana adanya dan ku berserah padamu. Sebagaimana adanya dan ku berserah padamu. Haleluya. Haleluya. Oke, Mia, Iya, Bapak kami dalam bahasa Arab ya, iya. bisa dibaca. Boleh, saya sudah Saya jumpa rasanya. Ya. Sudah jumpa ya? Oke, Sudah jumpa. kalau sudah jumpa, silakan. Oke, berikut adalah doa Bapa kami bahasa Arab ya. Ya. Jadi lebih kurang bunyinya begini. Iya, kasih echo sedikit, kasih echo sedikit. Oke. Terlebih dahulu maafkan kalau ada kesilapannya. Iya, silakan, tidak apa-apa. Abana allazi fis samawati liyataqaddas ismuka liya'ti malakutuka litakun masyiatuka kama fis sama'i kadzalika ala al-ardi khubzana kafafana a'tina al-yawma waghfir lana ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير يا آمين من الشرير ولا تدخلنا في التجربة. Haleluya. 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 Ya, luar biasa. Oke, kita kasih kesempatan Pak John, kayaknya dia mau bernyanyi memuji Tuhan juga. Silakan Pak John. Silakan Bang John. Iya, terima kasih. Ya, apalagi tadi kalau dilantunkan dengan tirawah ya, akan lebih mantap lagi nih ya, Mia ini. Taranum. Dilantunkan dengan tilawah, dengan disertai dengan cengkoknya, wah mantap. Oke, saya nyanyikan satu lagu ya. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu.
Tuhanku, Engkaulah keselamatanku, Engkau Yesus Tuhanku, Yesua Mesia, Kau Tuhan, Kaulah Tuhan. Yesua Mesia, Kau Tuhan, Kaulah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuliakan nama-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuliakan nama-Mu. Engkaulah keselamatanku, Engkau Yesus Tuhanku, Engkaulah keselamatanku, Engkau Yesus Tuhanku, Yesua Mesia, Kau Tuhan, Kaulah Tuhan. Yesua Mesia, Yesua Mesia, Kau Tuhan, Kaulah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan nama-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuliakan nama-Mu. Haleluya, luar biasa. Baik, silakan Pak Made Sania. Shalom. Ya, salam, salam Pak Lidara, salam ya. Pak Bom, salam Pak King David. Salam. Ya, salam semua ya buat teman-teman yang di room ya. Ya, terima kasih Mia atas kesaksiannya ya, sangat luar biasa, sangat memberkati saya juga. Saya juga Mia. Iya Bang. Dulunya saya tidak percaya juga kepada Tuhan Yesus. Saya dibesarkan dari keluarga orang Bali ya. Iya, keluarga Bali. Semua keluarga saya masih Hindu.
itu saya mau nanya sama Mia. Iya, Sebelumnya Mia percaya kepada Tuhan Yesus gitulah. Nah, sebelumnya Mia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah Mia memperoleh atau menemukan tanda-tanda yang Mia alami dalam hidupnya? Apakah ada tanda-tanda yang Mia temui begitu sehingga Mia memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada, Mia? Ada Bang, ada. Terutama sekali ini ya. Iya. Ini yang Mia mau sentuh sedikit. Sewaktu Mia masih berada di keyakinan yang dulu, Mia berada di dalam keadaan takut dan rasa terancam. Kerana begini, yang Mia dengar dulu, tidak ada keselamatannya, Mia. betul. Satu itu Pak Lidara, dan juga yang penting gini, kalau di pegangan Mia yang dulu tu kan, yang sering Mia dengar ancam, ya murka, marah, murka terus. Ini begini dihumban ke neraka, marah, murka. Gitu. Tapi kalau pada Yesus itu kasih terus. Itu yang teratas, kasih, disayang, dikasihi. Itu yang Mia tidak dapatkan di dalam pegangan Mia dulu. Tidak ada rasa terancam, tidak ada. Malah kalau di dalam ceramah-ceramah agama Islam itu ceritanya neraka terus, api, neraka, api. Menakutkan ya, hukuman bagi orang yang tidak menutup aurat begini nanti diikat ininya ya, gitu-gitulah ya, ini terus digantung. Wow. Gitu. Menakutkan. Menakutkan. Bagi Mia lah ya, bagi Mia takut dengar yang begitu-gitu. Sungguh kurangnya cerita tentang kasih sayang. Ada tetapi kurang, lebih banyak cerita murka. Jadi Mia tuh rasanya tidak tenang. Tidak tenang, kalaupun Mia mau melakukan sesuatu ibadah atau apa tuh, karena atas rasa takut, bukan rasa dikasihi, tidak rasa ada kedekatan sama Sang Pencipta. Begitu Bang. Iya, baik. Terima kasih Mia. Ya, Mia sudah tepat juga Mia ya. Masuknya Mia di channelnya Pak Lidara, Pak Bom, ada juga Pak King David. Ini semua bapak-bapak rohani kita. Dia sangat mengajar sungguh-sungguh. Saya juga rasakan saya masuk di roomnya Pak Lidara, Pak Bom, saya rasakan seperti di rumah Tuhan begitu loh. Ada kebenaran sehingga membuat iman saya semakin percaya begitu. Saya juga Mia dulunya ya tidak jauh berbeda dengan Mia. Saya juga selalu mencari kebenaran. Yang menakutkan buat saya itu Mia, kalau saya mengalami kematian tuh saya harus kemana begitu. Saya masih hidup di dalam persimpangan yang tidak jelas. Nah tentunya saya berdoa sungguh-sungguh, saya menemukan itu, tanda-tanda itu seperti yang luar biasa. Tuhan yang patut disembah itu adalah Yesus Kristus yang patut dimuliakan karena dia adalah menebus dosa kita. Nah saya merasakan itu, saya memang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Saya senang, saya dari dulu juga mengikuti Pak Bom awal-awal dia masuk di Pak Maniulu. Ini Bapak ini ya luar biasa ini menyampaikan firman Tuhan. Sampai sekarang saya mengikuti Pak Bom ini sangat luar biasa. Karena pengajaran di gereja juga ya tidak ada jauh beda apa yang diajarkan oleh Pak Bom begitu. Makanya saya mohon, saya percaya Roh Kudus ini semua menuntun. Ada Pak King David, ada Pak Lidara, ini sangat luar biasa. Nah sesuai tema hari ini juga Mia ya,
sangat memberkati saya. Nah, melalui firman Tuhan juga saya baca itu, saya bisa sampaikan firman Tuhan itu ya, saya sering baca firman Tuhan, saya renungkan ya. Nah, kalau kita lihat dari dalam Kejadian itu, sebab setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka semua umat manusia termasuk kita ya Mia ya, telah menerima dosa asal itu dari mereka. Nah, kita manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa dan mudah jatuh ke dalam dosa, sehingga bantuan dari sorga itu diperlukan untuk menebus dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Nah, itu yang mereka tidak paham, umat-umat yang di seberang itu. Jadi seseorang dari sorga perlu turun ke dunia itu untuk menyelamatkan kita manusia. Nah itu. Dan karena itulah Kristus datang ke dunia. Itu ya. Saya sangat luar biasa, sangat diberkati oleh firman Tuhan ini, Alkitab ini saya terus baca, saya renungkan. Nah, dengan menjadi manusia, Kristus itu mewakili kita dan menjadi korban tebusan bagi dosa kita. Sedangkan karena Ia adalah Allah itu sendiri, Elohim itu sendiri, ya luar biasa itu. Nah, sedangkan karena Ia Allah, makanya Ia dapat mempersembahkan kurban yang nilainya tiada terbatas. Sebab begitu besarlah dosa-dosa manusia sehingga mensyaratkan penebusan yang hanya Tuhanlah yang dapat melakukannya. Namun lebih besarlah kasih Allah jika dibandingkan dengan dosa-dosa manusia. Sebagaimana ada tertulis ya Mia ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sangat jelas ditulis di dalam Alkitab. Sebab inilah kasih itu. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah luar biasanya Alkitab, Mia. Mia memilih Tuhan Yesus itu tepat. Artinya tiket atau kunci kerajaan sorga itu sudah ada di tangan kita. Tetap semangat Mia, ya. Iya, Saran saya kepada Mia, kita perlu menyadari Mia bahwa saat kita mengaku percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, pada saat itu juga kita secara otomatis menjadi musuh iblis, Mia. Ingat itu, Iya, Mia. Iya, Bang. Karena saya rasakan kok, iblis itu selalu mengintimidasi. Persoalan hidup yang di depan menghadang saya, tetapi saya tetap kuat. Saya bahwa Yesus yang saya percaya tidak pernah meninggalkan saya itu. Nah, masalah perkawinan juga Mia, nah, saya terus terang jujur, kalau saya dulu hidup di dalam dosa, tidak mengenal namanya juru selamat ya, saya terus melakukan dosa kan, artinya setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya diubahkan Mia, saya sangat mengasihi istri saya sangat menyayangi keluarga, karena Yesus mengajarkan apa yang sudah dipertemukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kita itu satu daging. Seumur hidup saya harus menyayangi istri saya, kecuali maut yang memisahkan itu. Saya sangat mengasihi istri saya. Itulah Tuhan ajarkan. Tidak boleh berpoligami, tidak boleh. Iya, Bang. Itu menyalahi hukum-hukum Tuhan. Kalau ada ajaran mengajarkan poligami, itu bukan ajaran dari Tuhan, Mia. Itu dari kuasa kegelapan, dari iblis. Itu tidak dibenarkan oleh Tuhan itu sendiri. Itu makanya saya memilih Yesus, Mia. Nah, saya harap Mia tetap pegang, tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Nah, itu sangat tepat Mia ini masuk di dalam channelnya Pak Lidara, Pak Bom, ya. Ada Pak King David di sini. Dia adalah Bapak rohani yang luar biasa, yang selalu menguatkan iman kita sebagai orang percaya. Saya bersyukur sekali juga. Nah, dulu saya kan juga Mia terus terang aja, saya mencari kebenaran itu tidak ada internet ya.
Tetapi saya percaya, saya baca firman Alkitab itulah yang terus saya baca, saya renungkan, sehingga sampai sekarang saya masih tetap hidup di dalam tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu dari saya, Mia. Tuhan Yesus memberkati Mia. Ya, Tetap luar biasa. Saya tambah dikit ya, Pak Lidara ya. Haleluya. Ya, silakan Silakan. Pak King David. Ya, silakan. Jadi sejak semula bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan manusia untuk berpoligami. Tidak ada. Kalau nabi-nabi atau raja-raja, poligami itu kan kemauan mereka sendiri. Tetapi sejak dari Taman Eden, Adam dan Hawa itu tidak punya Adam yang lain lagi. Tidak punya Hawa yang lain lagi. Karena dia sepasang. Tidak ada lagi poligami. Dan Tuhan ingin supaya kita itu satu dan untuk selamanya. Jadi kalau ada ajaran yang memperbolehkan orang berpoligami, itu sudah menyalakan hukum-hukum Tuhan. Ya, udah jelas itu. Sejak semula Tuhan rancangkan Adam dan Hawa itu mereka hanya berdua saja. Dalam pernikahan itu tidak ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima. Nggak ada. Lalu kemudian di kitab Taurat itu kan Musa mengeluarkan surat cerai itu karena kedegilan hati orang Israel. Karena keras kepalanya mereka. Makanya Musa mengeluarkan surat cerai itu. Tetapi pada mulanya tidak ada. Tuhan tidak pernah merancangkan orang boleh menikah 4, 5. Tidak ada. Betul, Pak King David. Betul sekali. Saya baca di Alkitab juga seperti itu. Iya. Karena kedegilan hati bangsa Israel. Ya, betul, Pak King. Iya. Jadi manusia seringkali ingin keluar dari hukum-hukum Tuhan. Tuhan sendiri sudah memberikan hukum-hukumnya, tetapi manusia selalu melanggar. Itu karena apa? Karena memang bibit dosa. Makanya Kristus harus turun. Sang Firman itu harus turun menjadi manusia untuk menebus seluruh dosa asal itu. Dosa awal itu yang dibuat oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa itu, yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau Yesus nggak datang, kita ada di dalam murkanya Elohim. Makanya Yesus harus turun. Harus menjadi anak domba yang kudus, yang suci, yang dipersembahkan, ya, menjadi korban yang sempurna. Nah, kalau Yesus itu dikatakan dari benih manusia, maka Yesus tidak layak untuk menebus dosa umat manusia. Kalau kita baca di kitab suci kita di Injil Lukas kan bagaimana malaikat Gabriel berkata kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang bayi laki-laki kan, dan akan diberikan nama Yesus. Itu sudah jelas bahwa Maria katakan, bagaimana mungkin, saya kan belum menikah. Bagaimana mungkin saya bisa hamil, begitu loh. Tetapi malaikat bilang itu apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Maria bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah seturut perkataanmu itu. Dan malaikat itu meninggalkan Maria. Jadi jelas Yesus itu adalah korban yang sempurna. Ya, yang tidak bercacat sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu lagi merayakan hari raya kurban. Kalau hari raya kurban orang Israel ribuan tahun yang lalu di kitab Imamat itu, Imamat pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, semua itu kan merayakan hari raya kurban. Bagaimana mereka kalau berdosa itu mereka harus membawa kambing, domba, lembu, sapi, burung tekukur, burung merpati, mereka bawa kepada para imam, lalu didoakan, dan kemudian disembelih dan darahnya dipercik di mezbah bakaran itu.
dan dagingnya semua dibakar sampai habis. Nggak ada yang dibagi-bagi kepada para tetangga. Tetapi kurban yang kita lihat sekarang ini kan banyak orang motong sapi, motong kambing domba, bagi-bagi ke tetangga. Itu bukan hari raya kurban itu. Bukan untuk kurban penghapus dosa. Kan ada kurban itu kan ada 5. Ya, kurban penghapus dosa, kurban sajian. Ya kan begitu. Ya, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Itu semua secara terperinci loh. Bagaimana cara kita melakukannya itu di dalam kitab Imamat 1 itu jelas sekali ya. Bagaimana itu kambing domba itu tidak boleh bercacat, tidak boleh ada matanya yang satu buta, tidak boleh kakinya pincang, ya tidak boleh badannya tergores. Semua itu domba itu harus dalam keadaan sempurna. Setelah itu baru dibawa kepada para imam untuk didoakan. Ya, imam meletakkan tangan di atas kepala domba itu dan didoakan. Kemudian dipotong, disembelih, dan kemudian darahnya dipercik. Ya, dan dagingnya dibakar sampai habis. Jadi kalau ada orang menyalahi hukum Taurat, artinya mereka ikut hukum Taurat, tapi mereka salah dalam melakukan itu, tidak sah. Malah itu menjadi syirik di hadapan Tuhan. Itu sebuah dosa loh. Karena tidak mengikuti Taurat ini. Ya kalau kita ikutin Taurat ini, wah luar biasa. Coba saya bacakan saja untuk kita semua, khususnya untuk Mia, supaya kita tahu benar apa itu ya. Kurban bakaran misalnya ini. Dalam Imamat 1. Yod-Heh-Vav-Heh memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang dari antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada ya Yod-Heh-Vav-Heh atau Adonai ya, haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu berupa hewan, entah lembu atau kambing domba. Jika persembahannya merupakan kurban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan yang jantan dan tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Adonai berkenan kepadanya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga kurban itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ayat 5. Kemudian ia harus menyembelih lembu itu di hadapan Adonai, di hadapan Tuhan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya di depan pintu kemah pertemuan. Sesudah itu ia harus menguliti kurban bakaran itu dan memotong-motongnya menjadi bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun harus menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Anak-anak Harun, imam-imam itu harus mengatur potongan-potongan kurban itu, juga kepala dan lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Ayat 9. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai kurban bakaran, sebagai kurban oleh api yang aromanya menyenangkan bagi Adonai. Jadi jelas kalau kita baca terus sampai ayat 14, itu sangat terperinci ya bagaimana orang zaman dahulu melakukan kurban bakaran, kurban itu tidak sembarangan. Bukan hanya sapi, kambing, domba itu diikat, disembelih, lalu dipotong-potong dagingnya dibagi. Itu mah bukan hari raya kurban, itu mah pesta pora. Ya, pesta pora nama itu. Sudah namanya kita mengadakan kurban bakaran atau kurban penghapus dosa. Itu nggak boleh dimakan. Itu sama saja kalau dimakan itu sudah dipersembahkan kepada dewa Molok. Jadi kalau ada yang ngomong dewa-dewa Molok ini, nah hari ini lu ya dewa Molok dan Hubal itu makan daging pesta pora. Ya Palidara ya. Jadi, ya Selamat malam. darahnya sebentar Pak.
Bentar ya. Silakan. Jadi Pak Lidara, jadi hari raya kurban yang dilakukan oleh bangsa Israel itu semuanya itu sudah ditentukan, sapinya harus jantan, kalau dia kambing jantan, kalau dia domba jantan, nggak sembarangan. Makanya waktu Yesus itu lahir di kandang domba di Bethlehem, di Migdal Eder itu sebuah menara bangunan yang dulu menampung kurban itu, yaitu kambing domba itu yang akan dipersembahkan itu. Mereka dipisahkan sesudah dipisahkan kemudian supaya dia jangan cacat, dibungkus dengan kain lampin. Makanya ketika Yesus lahir di sana, dia juga memakai kain lampin itu, kain yang dipakai bungkus domba-domba yang kudus itu, domba-domba yang suci itu. Jadi saudara, memang luar biasa ya kalau kita lihat ada 5 kurban itu di bangsa Israel itu udah ribuan tahun yang lalu dilakukan itu. Nah, kalau ada orang sekarang hari raya kurban lalu menyembelih kurban kemudian bagi daging-dagingnya itu untuk para tetangga semua, itu untuk apa? Kan tidak jelas. Kalau mau ikut Taurat jangan tanggung gitu loh. Kalau mau ikut Taurat ikut seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Itu nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Ya, begitu dari saya Pak Lidara, terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi untuk korban itu Mia, kalau biasanya korban bagi-bagi, tapi kalau korban di Alkitab itu tidak boleh dibagi-bagi. Harus Begitu. dibakar habis. Iya. Iya, itu bezanya ya. Berbeza ya. Iya. Karena hari raya korban di dalam Alkitab itu harus dibakar habis. Luar biasa. Ya Mia, jadi kita di sini menguatkan Mia ya, supaya Mia tetap kuat di dalam iman Tuhan Yesus Kristus ya. Terima Tetap kasih Pak Lidara. berpegang kepada Bang Devi, Tuhan ya. Yesus Kristus. Baik. Amen. Kita kasih kesempatan yang lain ya Mia ya. Oke, kuliner berhala, silakan. Iya. Kuliner berhala, silakan. Selamat malam Pak Lidara, Malam. teman-teman. Silakan. Ini Pak Lidara, saya merasa penting juga untuk dideskripsikan mengenai apa itu offering atau sajen, apa itu juga tumbal atau pengorbanan. Bagaimana Pak gitu. Lidara? Iya, Iya. soalnya kalau kita lihat konsep daripada sejak dari Abraham itu kan kalau mengenai Ishak itu kan janji Allah, lalu Allah memberikan perintah. Setelah janjinya itu Allah memberikan perintah untuk mengorbankan anaknya. Itu adalah bentuk dari iman percayanya Abraham. Lalu mulai sampai pada Paskah. Nah, sampai pada yang zaman Yahudi melakukan korban pendamaian Pak Lidara ya. Korban perdamaian. Ya. Iya. Ya. Nah, kalau boleh juga bertanya sama Pak Made. Pak Made, kalau di orang Hindu itu sajen itu konsepnya apa ya Pak? Sesajen itu konsepnya apa? Apakah itu offering atau itu sacrifice? Sacrifices. Oke, mungkin saya jawab dulu. Sesajen itu yang saya tahu, yang saya baca dari etimologinya. Etimologinya saja itu berasal dari Jawa sebenarnya. Mohon maaf yang dari Jawa. Jawa itu mereka Jawa kuno itu namanya sasajen. Maksudnya sesajian. Ya, sesajian, kemudian jadi sesajen. Nah, itu sesajen apa? Sesajen itu tanda penghubung. Dan biasanya itu namanya sajian ya, memberikan, bukan penawaran bukan penawaran. Itu sudah disajikan, sudah siap. Disajikan. Ya, biasanya sesajen itu kan ada ayam, ada telur, ada kopi, ada makanan ya, kue-kue. Pada Tuhannya dia sajikan ya.
Ya. Hidangan, Nah, hidangan. hidangan ya. Tapi Ya, hidangkan. ya sesajen itu biasanya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada roh-roh leluhur. Oh iya. Biasanya itu ya kita bisa lihat juga di Kalimantan, saya juga di Kalimantan, saya lihat bagaimana mereka orang-orang itu pasti melakukan sesajen untuk menghubung. Itu sesajen juga tanda penghubung juga. Dapat reward ya. Iya, menghubungkan mereka dengan roh-roh leluhurnya biasanya. Makanya ketika mereka sudah adakan sesajen, kemudian mulai mereka kan seperti orang yang kerasukan, ya, karena roh leluhurnya diundang, diberikan sajian, diundang. Nah, itu sajen. Tapi kalau tumbal lebih berat lagi. Kalau tumbal yang saya tahu, tapi nanti mungkin bisa mungkin bisa ditambahkan atau diperbaiki. Tapi yang saya tahu kalau tumbal itu biasanya memuja kegelapan, memuja roh-roh jahat, ya. Dan biasanya diminta tumbal. Itu tumbal adalah tidak ada setan atau iblis memberikan segala sesuatu dengan cuma-cuma. Iya. Iblis tidak akan memberikan, seperti contohnya ketika Yesus dicobai di padang gurun, kan ada offeringnya, ada timbal baliknya. Kata iblis, kalau kamu mau menyembah aku, artinya mau menyembah iblis, maka seluruh isi dunia aku berikan kepadamu. Jadi ada timbal balik pasti. Iya. Nah itu pasti ada tumbal itu. Nah tumbal itu apa? Ya bis. Ya itu. Ya, sepengetahuan saya Pak, dari semua yang ada di pelosok dunia ini yang saya tahu Pak, mungkin Pak Lidara juga bisa menambahkan. Kalau dulu saya lihat di gereja setan itu mereka melakukan sesajen, melakukan tumbal ritual juga tidak ada yang mereka konsumsi. Terus atau kebudayaan daerah di Indonesia juga tidak ada sajen mereka yang mereka konsumsi. Iya, betul. Iya. Kalau sesajen nggak boleh, sesajen nggak boleh. Saya punya saudara jauh ya. Dia ikut ternyata dia ikut Konghucu. Nah, kalau kita ke rumahnya itu ada hiyo, kemudian di piringnya tuh ada buah-buahan. Iya, ada buah-buahan. Saya ingat dulu saya suka nongkrong dulu waktu kecil di kuburan Tionghoa Pak ya. Saya suka cari-cari itu sesajen mereka lalu saya konsumsi. Karena nggak boleh sebenarnya. Anggap itu bukan bagian saya. Saya nggak melihat ada kuasa di situ. Jadi saya konsumsi karena waktu dulu masih anak-anak Pak. Tapi yang saya lihat dari semua pengalaman saya Pak Lidara, bahwa tapi ada satu agama yang mengkonsumsi offeringnya mereka. Nah itu. Ada satu agama itu Pak. itu saya melihat seperti karakter apa ya. Jadi konsep reward itu, konsep pendamaian seperti mereka bagaimana itu ya Pak Lidara? Kalau mereka konsep tarik lagi. Mereka tarik lagi. Itu maksud saya sendiri. Pak. Seperti sapi Pak, seperti lembu memamah biak Pak. Iya, mereka sudah memuntahkan pengorbanan mereka dari dompet mereka, dari panen mereka muntahkan panen mereka, tapi mereka telan kembali. Iya, mereka makan lagi ya. Jadi kayak sapi Pak. Itu yang saya ingin bagikan Pak sama teman-teman. Jadi Molok itu apa ya? Ya begitu ya, kayak seperti kerbau ya. Ya, betul. Mungkin begitu Pak Lidara. Terima kasih. Jadi makasih. Begitu ya. Ya, sesajen dan tumbal itu ada. Dan memang sesajen itu nggak dimakan. Saya juga dulu begitu. Ada ayam bakar, ada ayam panggang, ada ini, ada itu. Udah orangnya pergi kita makan. Dulu belum tahu. Saya cari bir Pak Lidara, tapi kebuka semua. Kalengnya kebuka semua. Jarang yang ditutup. Karena ketika saya tanya kenapa, soalnya roh-roh leluhurnya
nanti akan makan itu, akan minum itu katanya. Padahal sih enggak, tetap aja begitu sampai busuk besoknya. Sampai 2 hari 3 hari udah busuk, ya udah lebih baik dimakan dulu. Tapi sekarang enggak, ya enggak boleh Nah, karena Pak itu Lidara, sesajen Pak Lidara, untuk ya berhala ya. Kenapa? kalau Ngomong. memang begini Pak, kalau kasih korban itu, saya kan biasanya bermain di supranatural kan. Jadi kalau biasanya kalau orang melakukan persembahan itu, memang saya bisa lihat itu Sajen, makanan sesajen. itu, iya sudah Sesajen. dimakan oleh setan. Jadi makanannya itu rasanya beda Pak. Kalau orang yang makan, saya pernah tanyakan, kamu makan gitu rasanya, dia bilang, Pak ini kami rasa seperti biasa. Iya rasanya beda Pak, makanannya. Kalau saya dulu masih kecil, ya, ayamnya sikat, ya, lapar makan. Hanya takut aja Auranya itu yang dimakan oleh kegelapan tuh auranya. Iya, oke. Iya benar Pak Bom. Jadi kalau saya tadinya takutnya bukan takut apa, takut ketahuan sama orangnya. jadi begitu ngintip dulu dari jauh, orangnya udah nggak ada baru kita makan. Oke itu ya. Ya oke. Takutnya dia teriak maling ya. Oh maling ya kan, wah, dikebukin Pak kita, orang itu untuk sajennya dia kok. Pak Marban ya, Pak Marban ngambil orang punya. Oke. Dan itu banyak. Saya masih ada beberapa teman juga masih mereka pakai itu. Saya sudah kasih tahu, tapi ya dia nggak mau, biar Roh Kudus yang menjamah. Karena ya memberikan, mohon maaf ya, itu biasanya saudara-saudara kita dari Tionghoa, mereka masih Konghucu ya, itu mereka pakai buah-buahan itu. Kadang-kadang itu juga buah saya ambil makan. Karena teman saya ada seperti itu dulu ya. Oke, kita ke tentara Kristen, silakan. Suaranya dikecilin ya tentara Kristen. Kalau dia ngomong gede bener suaranya. Ini ada yang feedback juga ya. Oke, tentara Kristen masih ini kita ke Nietzsche. Pak Nietzsche ya. Ya, selamat malam Pak Nietzsche. Ya kedengaran. Ya Pak Nietzsche beberapa lama ini ya. Silakan Pak Nietzsche. Selamat malam Pak, kedengaran Pak? Kedengaran Pak Nietzsche. Halo. Silakan. Oh, Kedengaran iya. Pak. Ya dengar. Silakan. Pak Nietzsche. Ya, kedengaran Pak? Kedengaran Pak, silakan Pak, bicara Pak. Oh iya, yang kemarin itu ya, mau dilanjutkan ya? Iya lanjutkan Pak. Aduh, kita mau dengar tapi udah 2 hari ini Bapak masuk nggak bisa ini ya, ada masalah ya. Silakan Pak, dilanjutkan. Masih. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, saya mau sampaikan dulu Pak Nietzsche ini juga sama dengan Mia. Mungkin dia sekarang, tapi sekarang dia sudah menerima Tuhan Yesus. Silakan Pak Nietzsche. Oh iya, itu yang kemarin itu kan yang pas mimpi itu ya, saya belum sempat cerita apa ya Pak? Ya, yang Bapak sampai Bapak baca Alkitab, terus ketika baca Alkitab Bapak tuh dibanting-banting oleh setan, oleh iblis, Oh terus iya, itu. teman Bapak juga baca, ternyata sama dilakukan itu karena Iya, Bapak itu. baca Alkitab. Lanjutkan Pak. Iya betul Pak. Itu masih berlanjut juga itu sampai berapa hari. Jadi habis itu lanjut. Nggak baca lagi sih. Nggak baca lagi, terus agak lama ya, terus agak lama tengah malam itu saya kayak ada apa air bah gitu loh, tsunami besar itu tingginya udah mau sampai langit lah istilahnya. Ya tiba ya nggak tahu ya antara sadar dan nggak sadar itu ada yang tinggi besar, coba nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan, dia pegang tongkat, saya itu pegang jubahnya itu Pak, terus saya diangkat, tiba-tiba mungkin di atas kayak di atas itu loh, ini saya sampai merinding ceritanya, di atas apa, di atas gunung apa ya, dia cuma bicara dikit aja, jika kau mau selamat dengan kerja Pak, itu berkali-kali sampai 3 kali diucapkan.
Itu saya, waduh, tengah malam itu memang saya keringat dingin, gemetaran gitu, Pak. Itu bener, nggak bohong itu. Itu jelas sekali, itu suaranya jelas. Kalau mau selamat, ikutlah denganku. Itu sampai 3 kali itu. Itu jubahnya besar, cuma dipegang tongkat. Itu laut itu tingginya udah di atas gunung lah, tapi nggak tahu saya dikasih kayak di bukit paling tinggi gitu, diturunkan di situ dari tangannya itu. Cuma kelihatan itu cuma mayat itu di atas air itu, walah udah banyak banget itu. Air bah gitu. Jadi Bapak diselamatkan ya. Bapak diselamatkan oleh dia, yang Bapak lihat itu, Bapak tidak tahu siapa. Kemudian dia mengatakan, ikutlah aku jika kamu ingin selamat, kan gitu, betul Pak? Anitse, waduh mulai lagi. Anitse, oh ada gangguan lagi ya. Anitse, ada gangguan lagi ternyata ya Pak Nitse. Jadi Pak Nitse ini dia Muslim, kemudian dia coba baca Alkitab. Nah, ketika dia baca Alkitab, kemudian dia seperti dibanting oleh suatu kekuatan roh jahat. Kemudian dia merasa kok seperti ini, terus kemudian dia coba juga kepada temannya yang juga Muslim, coba kamu baca, kok saya katanya, ini yang cerita Pak Nitze yang lalu ya, karena terputus-putus memang gangguan ininya ya, gangguan komunikasinya ya. Nah kemudian temannya juga membaca Alkitab, sama juga temannya juga diperlakukan sama seperti Pak Nitze, dibanting katanya ya, oleh kuasa gelap, oleh iblis itu. Nah kemudian Pak Nitze barusan bilang akhirnya dia tidak baca lagi, tetapi akhirnya dia diberikan penglihatan di dalam mimpi. Di tsunami tadi dia ada satu orangnya pakai tongkat, pakai baju putih yang menyelamatkan dia, menaruh di atas gunung, dan sosok itu mengatakan, datanglah, ikutlah aku jika kamu ingin selamat. Seperti itu ya Pak Nitze ya. Pak Nitze masih ada gangguannya rupanya. Dia sudah 3 hari ini ya masuk terus ke channel saya, berapa kali mau meneruskan kesaksiannya, ceritanya, tapi rupanya sampai sekarang juga setannya masih mengganggu terus. Sampai HP-nya ini tidak bisa benar ya koneksinya ya. Itu ya. Jadi itu mungkin ya Pak Nitze ya. Baik, seperti itu Mia. Jadi Pak Nitze ini juga sama dengan Mia. Ya, dia coba baca Alkitab, tapi dia dibanting oleh kekuatan jahat karena baca Alkitab. Begitu sekali ya cabaran dugaan yang dihadapi. Cabaran dugaan dihadapi oleh Pak Nitze. Ya, seperti itu. Oke, nyanyi dong Bu Mia. Nah, tuh, disuruh nyanyi lagi tuh, bukan saya. Nyanyi dong Bu Mia katanya, keker. Ya. Satu lagu lagi. Silakan. Ya, kebetulan Pak Lidara dan semua family Mia di sini, setelah lagu ini Mia harus keluar ya, karena ada yang Mia mau ini ya, buat baik. di luar. Iya, boleh. Ya, kita juga habis Mia nyanyi juga kita akan akhiri dulu karena sudah
hampir 5 jam. Saya harus istirahat juga, Mia. Betul. Baik. Iya, Pak Lidara. Pak Bom masih on kan? Pak Bom baru on, kita sudah on, sudah mau ini Pak. Silakan Mia. Oke. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shouting, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking only you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Haleluya. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking only you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Haleluya. Gua goyang, orang kepanasan. Haleluya. One day at a time. Betul. Oke, Mia. Ya, Terima Mia kasih. minta maaf banyak-banyak Mia. Ya, oke. Harus ini Terima ya, kasih. turun dulu. Ya. Jangan lupa hubungi Pak Bom ya, Malaysia.
Ya Pak Bom, ya Pak Bom. Pasti sudah ada. Siapa tahu nanti ketemu Anas. Anas. Oh iya. Ya udah. Oke, Ya. baik. Buat Terima Pak kasih, Lidara, Mia. ya Pak Bom, Bro David, ya, Tentara Kristen, Bang John dan Bang Made. Makasih banyak dan buat semua yang di live chat. Terima kasih banyak-banyak, ya. Haleluya. Terima kasih Haleluya, Mia. amen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Mia. Haleluya. Terima kasih, amen. Sudah mau tutup ya? Iya Pak Bom. Ya, sudah mau tutup kita karena Saya minggat dulu ya. Saya Ya. minggat. Soalnya kalau saya doa penutup, channel saya kan mau lanjut. Nanti bingung orang. Iya, baik. Terima kasih. Kita juga sudah Oke, mengakhiri. Oke. Terima Abang kasih David. Pak Bom. Tuhan Sampai Yesus ketemu. memberkati. Aku pamit dulu ya sebelah. Baik. Haleluya. Haleluya. Aku mau buka channel untuk orang yang mau bertanya dulu. Boleh bertanya. Boleh Siap. bertanya. Saya tidak bertanya. Silakan masuk channel saya. Ya daripada lu kepanasan. Iya benar. Mau tanya tentang bakaran, korban-korban sajian, kita lanjut bahas. Amin. Oke Bang ya, aku permisi. Oke. Nanti kalau kita pindah ke sana juga ya. Oke, Ya, oke. siap. Oke, dadah. Ya, Tuhan Yesus berkati. Haleluya ya, karena memang ini saya juga mau berterima kasih dulu untuk saudara-saudaraku yang sudah memberikan super stikernya ya. Dari waduh banyak juga ya, waduh haleluya. Dari Saridon, Nawamica lagi, Bela Bele luar biasa, jawab jujur, haleluya. Weh, Bela Bele lagi super stikernya, haleluya. Nawamica lagi. Keker, ya luar biasa. Virgo juga, haleluya. Dari Fiona, dari Eropa, luar biasa. Dan Sian Lee juga sebagai member. Oke, dan SPC Odongmi, luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk kita semua dengan berkat yang tercurah. Ya, sebentar lagi kita tutup, tapi saya nggak mau kalah tadi. Saya juga mau nyanyi dong. Bentar dulu Pak Lidara. Bentar dulu Oke. Lidara. Ya, Saya silakan. ada informasi sangat Silakan. luar biasa juga. Haleluya. Sebenarnya tadi saya Bapak itu ada 7 jiwa lagi Pak. Wow. Itu yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan puji Tuhan karena waktu kami melakukan doa tadi ada yang pusing-pusing. Namun saya percaya Pak, roh hibridnya sudah keluar. Amin. Nah, saya itu tadi Pak, saya itu dengar tadi dengan penyembahan bahala Pak. Karena kehidupan saya itu penuh dengan kebahalaan. Nah, kalau tumbal itu tadi Pak, tumbal itu bukan apa-apa, itu tumbal itu perjanjian Pak. Perjanjian. Ya, betul. Nah, itu perjanjian dengan setan. Itu kalau tumbal ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Tapi kalau boleh dimakan itu tumbal yang sangat kuat sekali Pak. Seperti apa yang saya lakukan dulu Pak. Makanya saya itu makan ayam orang, babi orang gitu Pak. Luar biasa. Nah, kalau si Mia masih menonton dan saya backgroundnya, saya dikatakan orang Dayak. Kalau saya katakan orang Dayak, dia pasti tahu saya di mana dan sangat luar biasa. Tapi satu yang mengatakan halnya sebenarnya Pak Lidara, kalau di Malaysia itu yang saya pernah katakan di Sarawak itu sangat luar biasa. Kalau di sana dan banyak juga yang backgroundnya seperti beliau. Itu diam-diam, bahkan sekarang sudah inna ilahi, tetapi diam-diam dia mempercayai Tuhan Yesus. Dan saya percaya sekali, karena orang Israel namanya juga Musab bin Yabin, kan nama bin. Nah, nama itu bukanlah ukuran bagi Tuhan, tapi iman itu yang Tuhan bertanggungjawabkan kepada Anda. Dan Anda bertanggung jawab iman Anda kepada siapa Tuhan yang kau sembah. Karena di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan-Tuhan. Kan tempat David.
Pak King, kalau saya minta izin dah, Pak King, nanti dipersatukan juga dengan kita juga, Pak King. Ya, Agar belum sama. Ya, luar biasa. ya. Dan saya ingin menambahkan Haleluya. lagi satu juga, Pak Lidar. Ya, Pak Ya. King, saya menambahkan lagi satu, yang jiran sebelah sudah di dalam proses 85% beliau akan nyusul menerima Tuhan Yesus yang luar biasa, akan dibatu. Wah, Ini dan ini Wah, ini ada tuh Pak anak Tuhan. Saya Sarawak Bang tuh di Sarawak ini Wow. anak Tuhan ya. Haleluya. Ya. kalau di Sarawak itu pasti sama keturunan dengan saya coba. Kebanyakannya itu. Haleluya. Oke. Dan saya Haleluya. percaya sekali, dan satu hal yang Pak Lidara teman-teman juga ya, harus tahu, itu banyak yang mualaf karena perkawinan, dan banyak yang karena perkawinan itu mulai sudah sadar, dan kesadaran itu yang paling penting lebih Haleluya. dahulu sebelum dia bersyukur menerima Tuhan Yesus. Dan siapa yang saya katakan, saya ingin berkata satu hujah begini Pak Lidara. Di dalam pendidikan, moralitas itu ada di tahun 70-an dan 80-an. Sama juga di Malaysia, sama juga di Indonesia. Dan Ya. kita melihat pelajaran moralitas itu sangat tinggi dan berkualitas. Sekelas pelajaran moralitas saja lebih agung daripada sebuah yang kita imani. Masihkah kita percaya itu dari Tuhan? Nah, sedangkan pelajar moralitas saja lebih tinggi daripada apa yang kita imani dan ajaran kita. Masihkah kita percaya itu ajaran Tuhan yang Maha Ngasih dan Maha Penyayang? Sadarlah saudara teman-temanku, this is time for you living from the hell. Demikian Pak Lidara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita tutup, saya juga nggak mau kalah sama Mia tadi. Mau menyanyikan lagu, karena memang itu lagu kesukaan saya ya. Kalau tidak mau kalau itu luar biasa Pak Lidara. Itu bagus. Mantap. Tawel. One day at a Stikernya time. teman-teman. Cuma suaranya pasti jauh dengan Mia. Kalau saya suaranya sudah pas-pasan. Jadi asalkan tidak jauh daripada Tuhan Pak Lidara. Haleluya. Saya coba bawakan lagu ini karena memang lagu ini lagu kesukaan saya ya. Oke, sebelum kita akhiri, nanti kita akan lanjutkan lagi malam dengan topik yang lain. Kita akan dengarkan lagu One Day at the Time. Do you remember? I'm only human.
Oke, karena ada yang masuk ya. Selamat sore Pak Ikhwan. Silakan Pak Ikhwan. Baik, silakan Pak Ikhwan. Pak Ikhwan sudah Iya, selesai selamat. Sudah selesai sholat Selamat isanya? malam. Selamat malam. Iya. Silakan. Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Ikhwan. Iya. Sudah. Apa yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi atau silakan Pak Ikhwan. Pak Ikhwan. Ini kenapa ini ya? Nah, suaranya ini mantul. Mantul. Suaranya mantul ini. Oh gitu. Mantul ya dari Pak Iwannya dong. Silakan Pak Iwan. Suaranya mantul. Mantul? Enggak. Oh, maksudnya feedback Pak ya? Sudah Ya, ada sepertinya dari feedback atau ini ya. gimana? Ya, Pak Iwan. Ya, silakan Pak Iwan. Suaranya Sudah ini lama. double. Ya, sudah lama enggak mampir-mampir, baru kali ini. Silakan Pak Iwan. Pak Iwan. Iya, halo. Saudara. Iya, silakan. Lanjut. Ya, jadi topik malam hari ini tentang Hari Raya Kurban ya. Hari Raya Kurban di dalam Alkitab. Iya, memangnya dalam Alkitab itu umat Kristen mengimani Hari Raya Kurban yang tertulis di kitab Yahudi. Mengimani. Tapi hari raya korbannya sudah menjadi korban bagi seluruh umat manusia. Yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu korbannya. Iya, artinya itu kan sudah sangat berbeda dengan apa yang Tidak berbeda. bagaimana Tidak berbeda. Nggak berbeda, Pak. Nggak berbeda. Kurban. Enggak Yang berbeda. kan tidak mengorbankan manusia. Kalau Yesaya 53 itu yang dikorbankan manusia, Pak. Yesaya 53 coba dibaca dulu. Ya, Iya, sebentar. mereka tidak Sebentar. mengorbankan manusia. Iya, tidak Karena mengorbankan. mereka mengorbankan hewan kurban itu Ya, ya sesuai gini. dengan syariat Gini, mereka. Pak Iwan mau framing ini. Sebentar. Pak Iwan kan mau bertanya. Pak Iwan saya jelaskan, diam dulu ya. Oke. Jadi waktu Yahudi, waktu perjanjian lama, sekali lagi ya. Ingat, waktu perjanjian lama itu orang-orang Yahudi punya 5 korban. Ya, punya 5 korban, catat. Yaitu korban persembahan, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, dan korban penghapus dosa. Yang dikorbankan apa? Binatang. Yang tujuannya apa? Bukan binatangnya, tapi darahnya. Catat itu. Bukan binatangnya, darahnya. Sekali lagi, bukan binatangnya, darahnya. Mantap. Binatangnya dibakar sampai habis, darahnya ditaburkan di sekitar mezbah untuk penghapusan dosa, untuk keselamatan. Nah, Yesus dikorbankan bukan mengorbankan manusia seperti orang-orang yang mengorbankan binatang, darahnya ditanam, dagingnya dimakan. Itulah korban untuk Dewa Moloch. Karena apa? Dewa Moloch makan darahnya. Dagingnya lu makan, manusia makan, silahkan. Tetapi Yesus dikorbankan bukan manusianya, karena Yesus tidak pernah mati sampai sekarang hidup. Yang dikorbankan darahnya. Jadi
Kalau ada manusia dungu dan idiot, mohon maaf, berpikir yang dikorbankan manusia, itu manusia paling idiot di dunia. Karena Yesus yang dikorbankan bukan manusianya, tapi darahnya harus dicurahkan, harus ditumpahkan untuk perdamaian. Orang Yahudi juga mengorbankan darah dalam arti hari raya korbannya korbanot, itu menumpahkan darahnya untuk perdamaian. Bukan dagingnya, bukan hewannya, Betul. tapi darahnya. Yesus bukan Yesusnya, bukan manusianya, tapi darahnya. Jadi sekali lagi, Betul. kalau ada manusia yang berpikir atau mengatakan bahwa yang dikorbankan adalah manusia, itu manusia paling idiot dan paling primitif di dunia. Itu Ikhwan. Silakan. Betul. Kalau bicara, Pak. Mau saya tambahin dikit nggak? Udah cukup, biar aja dia mau ini. Nah, Biar sekarang aja, oke. sekarang Ikhwan, saya bertanya kepadamu, Mantap apa nih bertanya. yang kamu tujuan apa kamu berkorban binatang? Tujuannya apa? Silakan Ikhwan. Kita diskusi ini ya. Oke, silakan. Ya, santai aja diskusi. Sebelum saya tutup, Iya. silakan. Ya. Iya, Tujuannya jadi apa? pertama saya menanggapi dulu ya terkait dengan pertanyaan tadi bahwa dalam kitab Yahudi ada ibadah kurban sebagaimana diperintahkan kepada Iya, mereka. sudah Iya. dijelaskan, nggak usah ditanggapi. Iya. Saya bertanya Iya, kepada tapi jangan Anda. Bapak menafsir sendiri. Enggak, saya nggak usah perlu ditanggapi. Saya juga jawaban Anda saya tidak akan tanggapi. Coba jelaskan tujuan apa Anda memotong sapi, kerbau, kambing, embek. Tujuannya untuk apa? Dalilnya di mana? Silakan. Saya nggak akan tanggapi. Kamu jelaskan saja. Silakan. Ya, kita kan tadi bilang diskusi. Iya. Nah, Kan sudah giliran dijawab. itu kita memberi Kan ruang, giliran saya sebentar. bicara ya Pak Lidara juga harus diam. Iya. Sekarang bicara. Iya Silakan. kan? Silakan. Ya, karena pertanyaan tadi saya belum tuntas Nggak terkait dengan bisa. kurban Yahudi. Sebentar, sebentar Ikhwan. Anda nggak akan tuntas sampai dunia kiamat mohon maaf, bagi otak Anda tidak akan tuntas. Begitu Iya. juga saya. Kita kan ini diskusi. Iya makanya, sementara sebentar. yang Iya, jadi pertanyaan. kita diskusi. Anda sudah bertanya, saya sudah jawab bahwa Yahudi berkorban dengan binatang yang diambil darahnya, yang dituju adalah darahnya. Itu ya, binatangnya dibakar habis sampai jadi abu. Itu di imamat sudah ada tertulis, sudah saya jelaskan. Terus Anda mau mengatakan manusia, Yesus yang dikorbankan Iya. bukan manusia Yesusnya, tetapi Yahudi darahnya. tidak Sudah mengorbankan selesai. darah. Darah di mana? Yahudi mengorbankan hewan yang tidak. Anda bukan orang Yahudi, Nafsir sendiri dia. Anda banyak omong. Jangan Anda banyak omong, Anda bukan orang Yahudi dan Anda tidak mengimani Alkitab. Sekarang Anda Aduh, jawab sakit saja perutku. dari kitabmu dan dari imanmu. Kita sudah jawab. Anda jawab dari imanmu, kita tidak akan bertanya dan tidak akan menanggapi. Kita hanya mendengarkan. Silakan, Anda jelaskan. Yang menjadi Nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu yang menjadi. Nggak perlu. Kita nggak perlu juga Anda mau Anda mau pahami juga kita nggak perlu. Orang Yahudi juga nggak perlu Anda pahami. Jelas. Jadi Ikhwan, kamu jelaskan saja tujuanmu nyembelih kerbau, sapi, kambing untuk apa? Pertama. Terus kedua, di mana dalilnya? Silakan. Yahudi Silakan Ikhwan.
Kok Yahudi lagi. Udah biar di tempat sampah aja dia. Nggak bisa diskusi dia. Berarti orang ini nggak paham, Pak Lidara. Iya. Bukan nggak paham. Bukan nggak paham, Pak. Nggak mau paham. Kalau orang nggak mau paham. Iya, nggak mau paham. Pak Lidara dan teman-teman. Orang Muslim ini, mereka tidak paham tentang kurban itu. Kenapa di dalam perjanjian lama itu orang Yahudi diperintahkan untuk melakukan korban kambing domba, lembu sapi, burung tekukur, burung merpati, dan tepung yang kudus. Itu untuk apa? Nah, kalau tadi kita sudah baca di dalam kitab Imamat itu kan sudah jelas. Ada korban penghapus dosa, ada korban bakaran, ya kan? Ada korban penghapus salah. Itu sudah jelas. Ada korban sajian. Ya kan? Itu sudah diterangkan bagaimana persyaratannya kambing, domba, lembu, sapi itu tidak boleh ada yang cacat, tidak boleh matanya picek, tidak boleh kakinya pincang, tidak boleh ada gores-goresan di tubuhnya, harus sempurna. Nah, baru dibawa ke para imam di Bait Elohim. Kalau dulu di kemah pertemuan, sebelum ada bait suci itu di kemah pertemuan, dibawa kepada imam, kemudian didoakan, ya, baru disembelih, darahnya dipercik di pesbah itu, kemudian dagingnya dibakar. Itu semua merupakan lambang tipologi daripada Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Amin. Ya. Yaitu tipologi daripada Yesus yang nanti akan dikorbankan darahnya di kayu salib. Itu kan udah dijelaskan. Betul. Ketika Tadi Imam Harun itu masuk ke dalam kemah pertemuan pun, dia membawa darah domba untuk dipercik di tabut perjanjian sebanyak 7 kali. Nah, kita melihat ketika juga Kain dan Habel itu, ketika Kain membunuh Habel pun, darah Habel itu berteriak minta keadilan di hadapan Tuhan. Nah, tadi Pak Lidara sudah katakan, yang dikorbankan itu bukan manusianya, darahnya itu loh. Karena di dalam darah itu ada nyawa. Itulah perjanjian. Makanya Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu dengan hukum-hukum Tauratnya sudah dilakukan, yaitu manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat. Nah, perjanjian baru, Yesus Sang Firman itu turun ke dunia, dialah yang mampu melakukan itu. Dengan mengorbankan dirinya sendiri sebagai firman yang menjadi manusia yang sempurna, yang tidak mempunyai natur dosa. Iya, Ya, oke Pak. Ya, silakan Pak Lidara. Ya, sudah kita jelaskan. Kalau orang bebal Pak, mau kita jelaskan sampai mulut berbusa, dia nggak akan terima. Jadi di sini saya hanya diskusi. Kita terangkan, silakan. Terima atau nggak diterima, derita lu, nggak usah bantah. Karena Anehnya Anda, mereka, Pak Lidara. ya, Anehnya begini, ya. Pak Lidara, anehnya Ya. orang-orang Muslim ini, Ya. mereka kan tidak tahu apa-apa tentang Alkitab kita. Seharusnya dia dengan Tapi sok tahu. besar hati menanyakan baik-baik apa arti semua ini. Kenapa orang Yahudi mengorbankan kambing, domba, lembu, sapi itu untuk apa? Betul Ya. kan? Nah, Ya, kemudian tadi. dengan datangnya Yesus juga apa korelasinya dengan perjanjian Ya. lama itu yang Dan kita setelah dijelaskan ya manggut-manggut aja. Lu terima atau nggak terima, derita lu. nggak ada Begitu masalah. juga kita. Begitu juga kita. Ya, kita Begitu loh, tidak Pak. mengharap, ya kita tidak mengharap dia mau terima. Nggak usah. Iya. Tetapi mereka Pak Lidara kalau pahami, masuk ya. di channel Pak Lidara atau channel semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristober semua, mereka bukan bertanya Pak Lidara, tapi Mau mereka jelasin. mau jelasin dan kesimpulan langsung. Seolah-olah mereka lebih pintar, padahal Nah, mereka itu, lebih Pak dungu. Lidara, padahal lebih bodoh dan goblok. Silakan Anda jelaskan, Ikhwan. Tujuanmu menyembelih kerbau, sapi,
kambing, domba, tujuannya apa, dalilnya di mana? Silakan jelaskan. Kita semua mendengarkan, kita tidak akan membantah dan kita tidak akan bertanya lagi. Silakan. Iya, kalau dalam Islam itu jelas sekali dalil pelaksanaan ibadah kurban. Bagian dari Di surah rangkaian, berapa? Di surah ya, berapa? Kita buka. bentar dulu. Bagian dari rangkaian melaksanakan ibadah haji, ya. Dalam surat Al-Hajj ayat 27, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segala penjuru bangsa. Nah, ibadah haji ini tentu adalah peristiwa besar di mana diperintahkan kepada Ibrahim, kemudian sana juga Kurban Pak, kurban. melakukan kurban. Yang kita bukan dalam surat- haji Pak, kurbannya Pak, Iya. tujuannya Pak, tujuannya bukan Iya. bukan Ya, pelaksanaannya sebentar Pak. dulu. Tujuan. Oke, Saya lanjut, silakan. sebutkan dalilnya dulu. Ya, silakan. Kan dalilnya dari awal biar runut. Al-Hajj ya, Kemudian Al-Hajj dalam- ya. dalam Ayat Quran berapa? Al-Kautsar ayat Al-Hajj 2. enggak Al-Hajj Nomor dulu berapa? Pak. Nomor berapa? Al-Hajj Sebentar nomor dulu, berapa? satu-satu. Ya, dalam kelanjutan lain surat Al-Kautsar ayat 2, Tunggu dirikanlah dulu, sholat satu-satu. dan Al-Hajj berkurban. dulu. Ya, Al-Hajj itu nomor berkurbanlah. berapa? Kita baca dulu. nanti Sebentar baru- Pak, Al-Hajj Al-Hajj dulu ayat. Pak Ikan. Kita baca Ya, dulu satu-satu. dalilnya. Kita kan Ya, kita baca menjelaskan. satu-satu. Iya, kita baca ayatnya. Jangan-jangan Bapak cuma asumsi. Dibentangkan dulu Pak. Kita bentangkan Baca dulu, baca Pak. dulu ayatnya. Soalnya gini, Muslim itu biasanya begitu, kutip-kutip ayat padahal nggak sesuai bunyinya. Ya, nomor Coba, berapa coba. Pak? Kita buka, Al-Hajj jadi fair nomor gitu berapa? loh. Gini, sebentar teman-teman, jangan ini. Gini Pak Ikhwan, kalau kita tadi Ya, kita ya. sudah bukakan imamat, kita sudah jabarkan imamat. Tapi kalau nanti ini kita jabarkan lagi, kita sudah jabarkan tertulis di imamat ini. Kalau korban harus begini-begini, tujuannya untuk ini ada semua dalilnya, tujuannya ada. Nah sekarang Al-Hajj nomor berapa? Kita buka. Iya, sebentar dulu diberikan waktu biar saya jelaskan. Enggak dong, untuk dalil-dalilnya. kasih tahu Iya, dulu sambil dalilnya, buka dalilnya sambil di buka mana? dalilnya Pak. Sambil buka Kita buka dalilnya dulu ya. dalilnya. Oke, kita buka dulu dalilnya Kita Pak buka ya. dulu. Sabar Pak. Jadi nggak Kita buka omong kosong dalilnya. gitu Jadi loh. jadi nggak oh ini dalilnya mana? Dalilnya nggak dibuka-buka gitu ya. Kita buka ya sama-sama ya. Nanti kita Oke sudah ya, baca. nggak apa-apa baru ya. kita- Oke, Al-Hajj Saya nomor bisa berapa share. Pak? Ini saya ada Saya bisa share. Al-Hajj. Ya, ini saya udah buka Pak. Al-Hajj ayat berapa Pak? Nomor berapa Pak? Al-Hajj nomor berapa? Ini ada di semua udah bisa lihat kok di screen udah ada. Nomor berapa? Al-Hajj nomor berapa Pak? Ya, perintah haji pertama di surat tadi saya Nomornya sebutkan berapa? dalilnya Iya, di surat Al-Hajj. Al-Hajj. Iya, nomor berapa? Ayat berapa, nomor berapa Pak? Al-Hajj nomor berapa, ayat berapa? Silakan. Nomornya piro? Ini di screen sudah ada Pak Al-Hajj Pak. Iya, ya. Surah Al-Hajj. Mulai Ya. ayat 27 ada disebutkan. 27, oke, 27 ya. 27, nomor 27. Pelan-pelan dulu Pak, biar kita kan mau memberikan pencerahan kepada yang di live chat, yang lain supaya kita pelan-pelan supaya tercerahkan yang lain. Kita juga tercerahkan di sini Pak ya. Kita nggak akan bantah, kita akan dengarkan aja. 27, silakan Pak dibaca Pak. Yang kita Ya. sekali lagi Pak Ikhwan, mohon maaf Pak Ikhwan, yang kita tanya tujuannya berkorban, tujuannya. Ya, oke silakan. Iya, makanya saya jawab dulu dalilnya berkurban Ya. itu rangkaian dari ibadah haji, ya kan? Rangkaian dari pelaksanaan ibadah kurban haji Al-Hajj 27 Kalau yang dan serulah manusia untuk kalau begitu mengerjakan haji. Pak Ikhwan, Niscaya mereka sebentar. akan Kalau datang gitu yang kepadamu dengan kalau yang nggak berhaji nggak boleh korban. Iya, itu kan bagian dari salah satu ibadah di dalam bulan Zulhijjah, haji. Nah, Iya, umat kalau Islam nggak yang berhaji melaksanakan haji nggak boleh korban, nggak boleh korban. berkurban. Nah tujuannya Kita kan
pertanyaan saya, mohon maaf sebentar dulu Pak. Tujuan saya yang saya tanya, yang tidak berhaji tujuannya berkorban untuk apa? Itu yang saya tanya. Pertanyaan saya. Yang tidak berhaji berkorban itu tujuannya apa? Kalau haji oke lah kita tahu dia beribadah. Yang tidak berhaji tujuannya untuk apa? Terus dalilnya di mana yang bagi orang yang tidak berhaji? Iya, dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 32, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sebenarnya itu 32 ya, sebentar. Ketakwaan hati. Ya. Oke. Jadi tujuan berhaji itu untuk mendekatkan diri atau tujuan berkurban itu Hajinya kita sudah mendekatkan paham, diri kepada Pak. Allah. Hajinya kita sudah paham. Tadi sudah Pak Ikhwan nggak paham mungkin ya. Kita nggak permasalahkan hajinya Pak. Oke, yang berhaji berkorban di sana iya. Untuk tujuan mereka berhaji. Yang saya tanya yang di sini yang tidak berhaji tujuannya untuk apa? Ya untuk Itu, untuk Pak. ketakwaan, mencapai takwa, mendekatkan diri kepada Allah. Oh, oke. Nggak nyambung Ya dong. karena itu bagian dari melaksanakan syiar-syiar Allah. Ya nggak nyambung berarti. Di mana Pak? Dalilnya di mana yang orang Ya, sebentar. jadi untuk berkurban itu ya bukan daging atau darahnya proses pengampunan. Tetapi Mana kurbannya situ mana? Di mana yang kurbannya mana? melaksanakan ibadah Mana kurbannya di situ mana? adalah Mana di situ kurbannya? kepada Allah. Sebentar. Nggak ada Pak. Sebentar satu-satu Pak Ikhwan. Sebentar Iya. Pak, jangan dipotong-potong Pak tentara Kristen. Iya Pak Ikhwan kita paham. Sekarang di mana di sini dituliskan berkorban, menyembelih korban di mana Pak? Dalilnya di mana Pak? Bagi orang yang tidak berhaji di mana dalilnya disuruh menyembelih korban Pak? Silakan Pak. Di mana Pak? Ya di Al-Hajj 34. Al-Hajj Dan bagi setiap 34. umat, Oke kita lihat. telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Ya. Agar Terus mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. oke. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Bukan dulu Pak. Dan sampaikanlah kabar Ini dia. gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Itu bukan Nah, berkurban di itu untuk sini haji apa untuk orang yang tujuannya berhaji? untuk takwa. Ini yang untuk berhaji atau yang bukan berhaji Pak? Ini soalnya suratnya untuk haji nih Pak. Yang tidak berhaji Nama di mana suratnya Pak? Al-Hajj. Iya, ngerti. Ya, tujuannya kan Sebentar. ditanya. Untuk orang berhaji Jadi apa bukan berhaji? tujuannya ini Coba sekali dijelaskan. lagi dijelaskan juga Sebentar. dalam surat Al-Hajj 37. Ya, buka 37. Daging ya dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi Begini yang sampai Pak. kepadanya adalah Bukan ketakwaan itu. kamu. Jadi bukan Sebentar. karena darah dan dagingnya. Oke. Pak Jadi Pak Ikhwan, Al-Hajj 37, Pak Ikhwan daging Al-Hajj dan darahnya ini itu sekali-kali. sebentar Pak. Pak, sebentar Pak. Oke, sebentar Pak, sebentar aja satu. Ya, ya, Ini ya. Al-Hajj ini untuk yang berhaji atau yang bukan? Karena ini Al-Hajj ini nyambung terus dalam berhaji, Pak. Bukan Semua untuk umat Islam orang yang melaksanakan ibadah kurban ini. di mana, Pak? Di Ini mana? untuk haji, Pak. Yang Iya, untuk kami seluruh yang umat Islam, tidak Pak. berangkat melaksanakan ibadah kurban sejak 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Mana kurbannya di ayat berapa? Kurbannya di ayat berapa? Mana? Berkorbannya Tadi mana, sudah Pak? disebutkan terus kok nggak diperhatikan. Mulai dari Iya. Diperhatikan nggak ada. Al-Hajj tadi, Nggak ayat nyambung. pertama tadi. Gini, Itu kan gini buat saya berhaji. Ya, kemudian sebentar, Pak. ditanya Sebentar tujuan saya berkurban baca. karena untuk takwa, mendekatkan diri sebentar. kepada Allah. Al-Hajj Sebentar saya 37. bacakan dulu. Al-Hajj ini kita baca dari atas ya. Ini apakah Pak Ikhwan mau penggal-penggal ini? Ayat ini. Kalau mau penggal-penggal kita penggal-penggal. Kan saya jawab. Ayatnya sesuai dimutilasi. dengan pertanyaannya. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, Pak. Saudara, Dengar tadi saya dulu. jawab dari awal, kamu bilang yang kamu tanya Saya- tujuannya apa. Maka saya Iya. jawab langsung Makanya- tujuannya. Kamu ini gimana sih, Tuju- saudara? Iya Kamu tujuannya tanyakan tujuan.
Iya, Itulah tujuannya hambanya. untuk berhaji. Sebentar, Pak Ya Ikhwan, tujuannya jangan. saya jawab dalam Al-Hajj Jangan. 37 Heeh, ya untuk untuk mencapai apa? takwa. Mencapai takwanya Haji bagaimana, Pak? dan Jelaskan, Pak. caranya itu Takwa untuk apa? sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Terus, Ya, ini oke, ibadah terus. kurban, tetapi Iya. yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Mana? Dan Di demikianlah ayat dia datanya memberikan mana? untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas Baca petunjuk dulu, yang Pak. dia Baca berikan dulu, Pak. kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ini sebagai satu wujud ketaatan melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Oke. Sudah Jadi terjawab untuk yang kamu tanya. Oke. Jadi untuk ketaatan dan tujuan. Oke, kita Ketakwaan. terima. Oke. Terus dalilnya di mana untuk menyembelih hewan korban untuk orang yang tidak berhaji, Pak? Di mana, Ya, Pak? nanti saya buka dulu hadisnya ya. Ya, buka. Itu banyak Jangan sekali di hadis, dalilnya. Pak. Oh, di Jangan di hadis. hadis, Pak. Nanti kalau saya tunjukin hadis, nanti Bapak tolak. Ya, Gimana? hukum syariat Islam ini dijelaskan oleh Nabi yang diturun kepadanya Al-Quran. Jadi Al-Quran kan bukan Saya hadis kan? berpendapat sendiri. Enggak. Jadi Kita bicara. kamu mau lidara, saya berpendapat sendiri begitu. Bukan. Saya maunya Salah kita maunya dari ayat Al-Qur'anmu, bukan hadis. Hadis itu Iya, Al-Qur'an atau Al-Quran bukan? ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW Pak, menjelaskan coba Pak baca di surah An-Nahl ayat 89. Di situ Allah SWT menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Harusnya itu sudah ada di Al-Quran. Kok baca lagi di hadis? Gimana sih Bapak ini? Sebentar. Jangan potong. Jangan dipotong dulu dong. Iya. Ini Pak Iwan kan berbicara kitab suci Anda. Apakah hadis itu kitab suci? Iya betul, karena Nabi menjelaskan. Jadi begini, lidara. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 113, Allah berfirman yang artinya dan Allah telah menurunkan Al-Quran atau Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi Al-Hikmah inilah sunnah-sunnah Nabi SAW. Oke. Baik. Berarti hadis ya kita pakai. Kalau begitu coba tolong jelaskan hadis yang Muhammad ditunggangi oleh 4 orang hitam yang telanjang. Anda jelaskan itu dulu, silakan. Ya, saya nanti lihat dulu hadisnya. Saya kan belum lihat hadis. Oke. Kita berbicara tentang yang kamu tanya tadi ya. Oke. Yang Itu kamu sudah. tanya sebenarnya sudah terjawab. Udah dijawab. Oke, udah dijawab. Sudah dijawab. Terima kasih. Islam berkurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau dinamakan dengan takwa. Baik. Dan Allah Kita sudah terima. katakan. Ya, kita terima, dan Pak. bagi Kita setiap terima. umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah. Sudah sekarang kamu melaksanakan kurban sesuai dengan kitab Yahudi atau enggak? Sebentar. Hadis kita bicara hadis dulu. Hadis ini kan Ikhwan mengatakan hadis juga sebagai coba Ikhwan terangkan, jelaskan tentang hadis ini. Ya, hadis tentang ibadah kurban tadi sudah terjawab sudah selesai. Oke, sudah ya. Oke, ya, sekarang Ikhwan tolong jelaskan. Ini bicara ke hadis ya, Pak Ikhwan ya. Oke, kita bicara ke hadis tadi ya. Pertanyaan yang kedua, tapi hadis ya. Oke, hadis ini coba tolong jelaskan kenapa Muhammad ditunggangi oleh 4 orang hitam yang telanjang dari malam sampai pagi. Itu tujuannya. Ada juga di ini tuh Pak Lidara, di Musnad Ahmad 3599 itu. Oke, kita buka ya. Yang ditunggangi. Oke, Musnad Ahmad 3599. Oke, sebentar ya, Ikhwan ya. Ditunggangi orang hitam. 3599. Iya, 3599. Oke. Musnad Ahmad 3599. Oke. Karena ini hadis katanya bagian daripada kitab kitab suci ya. Ini kitab suci juga ya. Iya. Coba makanya kita mau tanya nih. Ya, oke, kita sudah kunci.
bahwa hadis itu dari bagian kitab Karena suci, kunci mati. dia bagian kitab suci ya. Oke. Nah ini Musnad Ahmad 3599. ya 3599 udah. Nih hadis Abdullah. Oh kok Imam Ahmad sebentar. Hadis sebentar ya ikhwan ya, sabar ya, dibuka dulu nih. Hadis.com ya, saya enggak. Hadis Musnad Ahmad ya. Oke, Musnad Ahmad 3599. Ada nggak tentara Kristen? Coba punya nggak? Di-share aja. Ntar saya kirim linknya ya. Supaya paling buka. Ya, buka. Nanti kita tanya karena saya mau ini karena ini katanya bagian kitab suci soalnya dari Pak ini. Jadi kita bahas kitab suci karena mana? Nah ini private chat nih. Oke, silakan. Tuh. Coba dibuka. Oke ya, kita buka ya. Nanti tolong jelaskan. Oke, ini Ikhwan ya. Tolong jelaskan ini nih. Nah, kenapa nih sampai ditunggangi? Bisa dibacakan? Oke, silakan Ikhwan dibaca Ikhwan. Ini kan kitab suci ya. Jadi gini ya, sebelum saya jawab, saya katakan baca dulu ya, Pak. bahwa iya. Jadi sebelum saya jawab, ini harus dipahami dulu bahwa dalam Al-Quran itu Allah mengatakan seperti dalam surat An-Nisa tadi, ya. Dan Allah telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah. Nah, Al-Hikmah inilah sunnah-sunnah Nabi SAW, baik ucapan dan tindakan. Ucapan disebut hadis, demikian juga tindakan disebut sunnah-sunnah Nabi. Nah, di surat An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, kamu ini Nabi Muhammad, agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Oke. Jadi hukum-hukum Al-Quran ini turun kepada Nabi dan Nabi menjelaskan kandungan-kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Baik, kalau ini kan berarti Nabi, ini berarti perkataan, bagian perkataan ya. Kita bahas dulu yang ini bagian perkataannya. Silakan dibacakan dulu. Silakan Ikhwan. Ya. Jadi dipahami dulu ya, Pak Lidara, itu terkait dengan hadis itu. Apa maknanya itu? Iya. Kan berarti ini penjelasan kan perkataan Muhammad yang harus diikuti kan? Ya, sebentar dulu ya. Oke, baca silakan. Dalam Musnad Ahmad ini ada. Itu ya. Sudah tertera. Ya. Ini tertera dibaca aja. Silakan. Ya, haddatsana Aimun wa affanu qala haddatsana Mu'tamirun qala abi haddatsani Abu. Ya, yang artinya tentu panjang sekali ini ayatnya, telah menceritakan kepada kami. Ya, langsung baca aja terjemahannya. Dan terjemahannya aja supaya nggak bingung. Iya, sebentar dulu. Terjemahannya aja. Ya. Telah menceritakan panjang, Pak. Kami Mu'tamir berkata, ayahku berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Tamimah. Dari seterusnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengutusku, lalu kami bertolak pergi hingga sampai di suatu tempat begini dan begitu, lalu Nabi menggaris suatu garis dan berkata, tetaplah engkau berjalan di bahu jalan ini dan jangan keluar darinya, karena jika engkau keluar engkau akan celaka. Ibnu Mas'ud berkata, maka aku tetap di atasnya. Kemudian Rasulullah SAW pergi menjauh hingga yang terlihat hanya bayangan hitam. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan sekelompok orang Hanin seperti orang India, berkata, Afan, insya Allah mereka tidak mengenakan pakaian, akan tetapi aku tidak melihat aurat mereka,
dan mereka berpostur tinggi serta kurus. Ibnu Mas'ud berkata, kemudian mereka datang dan menaiki punggung Rasulullah SAW, sementara Nabi SAW membacakan pada mereka Al-Quran, lalu mereka mendatangiku dan mengelilingiku dan menggangguku. Berkata Ibnu Mas'ud, aku merasa sangat ketakutan, lalu aku duduk. Tatkala fajar subuh menjelang mereka semuanya pergi, kemudian Rasulullah SAW datang dengan keadaan sangat berat dan kesakitan karena mereka telah menaiki punggungnya. Nabi berkata, aku mendapati badanku terasa berat. Ibnu Mas'ud berkata, lalu Nabi meletakkan kepalanya di pakuanku. Kemudian sekelompok hanin datang dengan mengenakan pakaian putih yang panjang. Dan Nabi SAW sudah tertidur. Berkata Abdullah bin Mas'ud, kali ini aku merasa ketakutan melebihi dari ketakutanku ketika mereka datang. Arim berkata dalam hadisnya, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, hamba ini telah diberi kebaikan. Sesungguhnya kedua matanya tidur, namun hatinya tidak tidur. Arim dan Affan berkata, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, marilah kita buat untuknya perumpamaan, dan kami yang mentakwilkan. Atau mereka berkata, kami yang membuat perumpamaan, dan kalian yang mentakwilkan. Maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, perumpamaannya seperti seorang tuan yang membangun sebuah bangunan yang sangat kokoh, kemudian dia mengirim makanan kepada orang-orang. Maka barang siapa yang tidak memakannya, atau dia berkata, barang siapa yang tidak mengikutinya, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih, atau sebagaimana yang mereka katakan. Dan sebagian yang lain berkata, adapun si tuan ialah Rabbul Alamin, dan bangunan ialah Islam, serta makanan ialah surga. Dan hamba ini sebagai penyerunya bahwa siapa yang mengikutinya, dia akan masuk surga. Arim berkata dalam hadisnya, atau sebagaimana mereka katakan, dan barang siapa yang tidak mengikutinya, dia akan diazab. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan berkata, apa yang engkau lihat, wahai Ibnu Umi Abdin? Ibnu Mas'ud menjawab, aku melihat ini dan itu. Nabi berkata, tidak ada sedikit pun perkataan mereka yang luput dariku. Nabi berkata juga, mereka adalah sekelompok malaikat, atau beliau berkata mereka adalah para malaikat, atau sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, jadi pertanyaan di sini apa? Ya jelaskan kenapa orang-orang Hanin ini menaiki punggung, dan di sini punggung Muhammad, dan dia sedang membaca Al-Quran, menaiki punggung dalam keadaan telanjang, walaupun auratnya tidak kelihatan katanya ya. Orang-orang ini tinggi kurus mendatanginya, dan dia badannya terasa berat. Apa ini yang dijelaskan di sini? Silakan. Ya, Kenapa ini perlu dinaiki? ada pengkajian lagi ya tentang hadis ini. Karena di sini saya tidak bisa menjelaskan secara tekstual ya apa yang tertulis, makna dari hadis ini. Jadi nggak bisa seperti secara langsung saya menjelaskan ya tanpa saya melalui kajian tentang bahasan hadis ini. Oh gitu. Kalau yang tadi tentang hadis yang Ikhwan mau sampaikan tentang korban, bisa langsung ya, nggak perlu kajian ya. Oh iya ada, karena itu setiap saat kita baca. Kalau ini enggak ya. Boleh Kalau nanya ini Pak? Memerintahkan Pak Lidara, boleh nanya saya? Sebentar Pak, umat belum Islam selesai. untuk memotong hewan, bagaimana caranya, Kalau itu nggak perlu bagaimana kajian ya. ciri-cirinya.
Kalau itu Ya. nggak perlu kajian ya, padahal sama-sama hadis ya, Karena Ikhwan. itu setiap saat kita selalu sudah sering. Oh, Nanti jadi saya bisa cuma buka juga di sini Iya. hadis-hadisnya. Sebentar. Jadi hadis-hadis yang enak yang bisa di setiap saat ini enggak ya? Ini enggak pernah ya? Ini enggak pernah ya? Iya, Yang ini. belum. Oh, belum. Iya. Oh, belum. Oh, belum. Iya. Jadi nggak tahu ini ya? Nggak tahu ada hadis ini nggak tahu ya? Ya, namanya ilmu agama itu luas itu di darat. Jarang baca kitabnya sendiri sih. Ya hadis ini ya. Oh. Berarti orang Kristen lebih ini ya, lebih rajin ya baca kitab Bapak ya. Waduh, Ya, parah ini. berarti orang Kristen rajin ya, Ikhwan ya. bukan Rajin Ya udah saya tanya tentang atau kurban aja Pak. Hadis tentang kurban aja Pak. Ya. Sebentar. Jadi ini perlu kajian ya, jadi belum bisa dijawab ya. Ya, nanti dikaji dulu Oke, ya. lidah baik. saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita sudah itu. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya, saya mau tanya tentang hadis kurban, kan dia udah mengkaji terus ya. Pak Iwan, saya mau tanya, kalau dalam hadis itu kan tadi diterangkan itu ada perkataan Rasul dan juga menjadi hukum atau menjadi aturan yang harus dijalani, betul ya? Iya ya. Betul ya? Betul-betul. Tentang kurban itu yang dikorbankan apakah harus binatang Pak? Apa hal lain boleh nggak? Iya, jadi dikurbankan di situ juga sudah ditentukan ya. Seperti ada apa? Dijelaskan dalam di dalam sebuah hadis. Enggak, intinya begini Pak, apakah kurban ini menurut Islam, menurut perkataan Baginda itu hanya binatang saja, yang lain boleh nggak Pak? Iya, hanya binatang saja. Itu pun seperti kambing, domba. Itu ya. Ya. Kalau yang lain nggak boleh ya Pak ya? Iya, enggak. Oke, coba tolong tampilkan Sunan Abu Daud 2407 Pak. Abu Daud 2407 ya. Oke, sebentar. Oke. Abu Daud. Ya. Berapa? Dan kurban itu harus dimakan ya Pak ya. Berapa? Betul ya? Enggak, berapa dulu sebentar. Sunan Abu Daud 2407. 2407. Oke. 2407. Ya. Oke. Dan kurban itu harus dimakan ya Pak Pak Iwan ya. Oke, sebentar. Oh iya. Ya, harus dimakan, betul. Silakan. Oke, kita share screen. Silakan, Ikhwan. Silakan Pak Ikhwan. Ini Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud 2407. 2407. 07. 2407. Silahkan tolong bantu dibaca atau Pak Iwan baca. Pak Iwan sendiri baca Ya, nanti. dia baca sendiri, Pak. Kalau kita yang Kita bacain baca nanti nggak sah. nggak percaya, nggak sah. Silakan Pak Iwan. Ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, seterusnya kepada Amru dari Bakar bin Sawada al-Judzami, dari Salih bin Khaywan, dari Abu Sahlal As-Sa'ib bin Khalad. Kok lain Pak? Lain Pak. Ini Sunan Abu Daud 2407. Nggak ada tuh yang Bapak sebutkan tadi. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah 2407. 2407. Abu Daud. Sunan Abu Daud. Sebentar ya Pak Dara ya. Oke, silakan, nggak apa-apa, silakan.
Telah Ini menceritakan di kepada kami Harun bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, seterusnya Said bin Abu Ayyub, seterusnya dari Isa bin Hilal As-Sudafi, seterusnya Nabi SAW bersabda, aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikan sebagai hari raya. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan untuk umat ini. Seorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau berkata, tidak. Akan tetapi kau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur kemaluanmu, maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah. dimakan nih. Harus dimakan dong. Ya, Harus dimakan ini. apa itu? Ini rambutmu, kukumu, gunting kumismu, cukur bulu kemaluanmu, itu korban yang sempurna loh. Jadi harus dimakan loh. Jangan hanya daging Iya, aja. nanti ada penjelasan tentang hadis ini. Bentar dulu ya. Silakan. Ini tentu ada ya, kalau semacam Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Nah, hadis juga ada namanya, ya saya lupa itu ya. Apa namanya? Nanti itu Jelas. dibaca dulu. Ya baca aja. Ya. Baca saja. Ini korban yang sempurna loh. Ini korban sempurna. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Sempurna ini loh. Jadi harus dimakan. Bulu kemaluan itu apa namanya, Pak? Kita tunggu aja. Pak Iwan, besok kalau nggak dapat kambing itu potong aja, Pak, bulunya. Apanya? Bulu kemaluan, kalau nggak dapat kambing kan boleh. Bulu kemaluan, gunting kuku, kan sebagai korban yang Itu ada sempurna. banyak dijelaskan di hadis lain itu ya. Ya coba jelaskan Pak. Iya, saya lihat dulu penjelasannya. Coba jelaskan. Cari. Ya udah biar sabar dulu teman-teman, sabar saudara-saudaraku, biar dia mau lihat dulu cari hadisnya. Biar nggak apa-apa, sabar kita tunggu. Cari. Sabar ya. Perlu penyelidikan ini Pak. Ya. Enggak, tadi masalahnya kan Pak Ikhwan mengatakan bahwa korban itu semua wajib dan bisa dimakan dan harus dimakan, nggak boleh dibuang, nggak boleh dibuang. Betul. Ya, karena daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Ya. Itu dimakan oleh yang berkorban. Nah, sekarang yang berkorban ini yang dikorbankan rambut, kuku, bulu kemaluan, kuku, kumis, bulu kemaluan, maka harus dimakan. Ya harus dong, jangan pilih-pilih dong. Ini korban yang sempurna. Ya, kalau dikatakan dimakan tadi daging ya. Nah, jadi ini hadis ini diputar lagi ngomong ini. Roba-roba. Kok roba-roba ngomongan Bapak? Roba-roba ucapan. Sebentar, saya mau ingatkan sama Pak Iwan. Soal yang dimakan tadi kan saya katakan dagingnya. Loh. Nah, ini enggak Pak Iwan, saya putar lagi Pak. Sebentar Pak. Aku boleh berkurban dengannya. Sebentar Pak Beliau Iwan. berkata tidak. Pak Iwan. Ya, jadi ini Pak Iwan, sebentar dulu. Saya ngomong dulu sebentar ya. 1 menit aja. Tadi Pak Iwan ditanya sebelum dibuka sebelum dibuka hadis ini Pak Iwan, ya hadis, ya. Terus korban itu dimakan semuanya, iya. Enggak bilang daging loh. Korban dimakan semuanya, iya. Sekarang ketika dibuka ini Pak Iwan ngeles. Jangan gitu dong, jujur dong. dilarang. Ya, jadi kalau hadis ya tentang hewan-hewan jenis hewan yang dikurbankan itu ada. Itu kan yang saya maksudkan tadi ya tentang menyebutkan hewan-hewan. Ya, ada. Ya, Anas bin Malik, Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing. Betul Pak. Betul Sahabat Pak. Ibnu Tadi Abbas mengatakan ditanya, dan termasuk mengagungkan siar yang terhormat insya Allah adalah dengan mengemukkan hewan kurban, membesarkan dan membagusinya. Pak Iwan, Ya kalau Pak Iwan, mau ditanya tentang jenis hewan, maka saya akan tunjukkan.
Mestinya tadi Bapak jangan main langsung nyeletuk nyangap. Iya, mestinya Pak Ikhwan tadi ketika ditanya hewan korban boleh dimakan atau tidak. Mestinya Bapak jelaskan, iya boleh dimakan, itu daging. Bapak nggak ngomong begitu tadi. Soalnya Bapak sebentar loh, nggak bisa Pak. Hewan kurban, Nggak bisa. Sekarang saya tanya, manusia dipegang apanya Pak? Sebentar Pak, manusia dipegang apanya Pak? Ada perintahnya, Dipegang bahkan hadis kolaternya. menyebutkan tentang ciri-ciri hewan yang dikurbankan. Pak, jangan bikin malu dong, jangan bikin malu Muslim lah. Bapak jujur lah. Bapaknya bikin malu di darah. Pak Ikhwan tadi ditanya. Kamu bisa saya jawab. Ikhwan tadi ditanya, korban itu dimakan. Iya, kamu dengan gagah perkasa lu. Iya. Sekarang ini korban apa bukan? Enggak, sekarang saya tanya ini kuku. Lo enggak, kamu enggak bilang hewan. Ini kan sapi, domba. Ikhwan. Tadi ditanya, kita putar lagi ya. Kita putar lagi deh. Daripada ribut ya. Kita putar lagi ya. Oke ya. Harus Ikhwan, gentleman ya. kalau sudah ngomong ngaku gitu. Iya, Jangan jenis kalau hewannya menguntungkan sapi. iya, kalau tidak menguntungkan ngeles. Itu namanya tidak jujur Pak Ikhwan. Ya. Tidak jujur. Bahkan ciri-cirinya dijelaskan dalam hadis. Tidak jujur, Pak Iwan tidak jujur. Yajuzna al-awra'u. Nggak jujur kamu. Bainu awaruha wal mari. Udah nggak usah baca Pak Iwan. Kamu tidak jujur. Baik, Oke. ya. Sebentar. Hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Bukan. Sebentar. Turunkan dulu dia Pak kalau dia ngoceh. Sebentar dulu ya, saya dengarkan dulu Sabar aja, saya kan bisa menjawab yang kalian tanya ini. Saya mau dengarkan dulu apa yang kamu omongin ya, supaya jangan lari. Kita dengarkan. Oke ya, kita dengarkan apa kata si Ikhwan ini ya. Jadi jangan jadi itu, kita dengar. Iya, hanya binatang saja. Itu pun seperti kambing, domba. Itu kan? Iya. Bisa sebut binatang. Yang lain nggak boleh ya Pak ya? Ya enggak. Kan yang dimakan itu binatang, ya kan? Tampilkan Sunan Abu Daud 2407 Pak. Kita dengarkan Abu Daud 24. Ya, saya katakan tadi, jenis hewan itu Sebentar Pak. Dia akan masuk surga. Dengarin dulu. Aring berkata dalam hadisnya, atau sebagaimana mereka katakan, dan barang siapa yang tidak mengikutinya, dia akan diazab. Kemudian Rasulullah SAW bangun dan berkata, apa yang engkau lihat wahai itu di darah? Jarang baca kitabnya sendiri sih. Pak Lidara, boleh nanya saya? Sebentar Pak. Islam, domba. Kita dengar ya. Tentang kurban. Tentang kurban itu yang dikorbankan apakah harus binatang Pak? Apa hal lain boleh nggak? Iya, jadi dikurbankan di situ juga sudah ditentukan ya. Seperti ada apa? Dijelaskan dalam di dalam sebuah hadis. Enggak, intinya begini Pak, apakah kurban ini menurut Islam, menurut perkataan Baginda itu hanya binatang saja, yang lain boleh enggak Pak? Boleh enggak Pak? Iya, hanya binatang saja, itu pun. Jawabannya Ikhwan, hanya binatang saja, yang lain enggak boleh. Catat itu ya. Hanya binatang saja, yang lain tidak boleh. Sebelum kita buka hadisnya, kita lanjutkan. Seperti kambing, domba. Itu ya. Kalau yang lain nggak boleh ya Pak ya? Iya enggak. Enggak boleh katanya ya. Enggak boleh yang lain. Selain binatang enggak boleh. Oke, coba tolong tampilkan Sunan Abu Daud. Enggak boleh ya. Jadi selain binatang nggak boleh, kata perkataanmu sendiri loh Ikhwan ya, nggak boleh. Tidak boleh dikorbankan selain binatang. Oke. Sekarang setelah dibuka hadisnya, ternyata boleh mengorbankan
bulu kemaluan, jenggot, kuku, rambut. Itu pengorbanan yang sempurna, korban yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Itu boleh dimakan atau tidak, seperti korban binatang. Terus kalau tidak boleh dimakan, terus tujuannya mengorbankan bulu kemaluan, kumis, jenggot, kuku dan rambut, tujuannya untuk apa? Silakan Iwan. Tadi Halo? Anda tadi Anda mengatakan tidak boleh yang dikorbankan selain hewan. Ternyata hadis ini dibuka, kamu boleh korban selain hewan, yaitu rambut, kukumu, jenggot, Bulu kemaluan. dan bulu kemaluan. Itu tujuannya untuk apa? Silakan. Oh, jadi Dan udah itu ganti korban topik yang lagi nih. sempurna. Korban Saudara. yang sempurna, ya? Ya udah ganti topik lagi nih. Enggak, masih yang tadi. Yang masih yang ini. Loh, kok ganti topik? Enggak, masih di situ kok, belum selesai. Gimana ganti topik? Silakan. Ini korban yang sempurna adalah sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan cukur bulu kemaluanmu, maka itulah korbanmu yang sempurna. Tujuannya untuk apa? Oke, nggak usah dimakan. Nggak ada kata dimakan. Tujuannya untuk apa? Silakan. Karena ini hadismu. Hadismu kan kamu katakan tadi Sebagian hadis dari ikut. Silakan. kitab sucinya juga itu Pak Lidar. Kitab sucinya silakan. Ikhwan. Iya, sebentar ya. Saya lihat dulu ya. Untuk penjelasan tentang itu ya, Pak Lidara ya. Ya. Oke, silakan. Kita tunggu. Sudah dua ini Pak. Sudah dua ini dia cari dua. Ya, Dia dicari. jawab semua. Oh iya, nggak boleh sembarang berpendapat. nggak boleh Iya, sembarangan. sudah dua loh. Cari. Lu belum jawab loh. Yang pertama belum jawab dan ini yang belum jawab. Kita tunggu. Oke. Silakan cari. Jadi jawab yang pertama sama jawab yang kedua ini. Iya, sebentar. Sebentar dulu. Silakan. Silakan. Ya, sebentar dulu ya. Saya klik dulu. Ya. Buka Google aja Pak, cari di Google. Ya, sambil kita menunggu, karena saya sebenarnya udah tutup. Kopi dulu Pak, Ya. bikin kopi Belum dulu. mau nyari apa sih Ikhwan, Pak? Ya, soalnya tadinya saya udah mau tutup, tapi kita menghormati Ikhwan naik, saya hormati Ya. dia, kita diskusi. Jadi Ya, yang dia oke. mesti jawab itu paling dalam Iya. tentang orang menunggangi Muhammad tadi itu 4 orang, dia belum jawab. Yang Ya, belum terjawab ya. Yang kedua ini cukur bulu kemaluan, gunting kuku, gunting kumis, gunting rambut, dipersembahkan kepada Allah wa Jalla. Tujuannya Korban untuk yang apa? sempurna. Dia korban yang sempurna dipersembahkan Tujuannya kepada untuk Allah. Tujuannya untuk apa? Ya, Dia korban. belum jawab. 2 poin itu dia belum jawab. Kalau gitu mari kita makan malam dulu ya Pak. Mari kita makan masing-masing di rumah masing-masing. Ya. Ya kalau di Kita tunggu 1000 tahun, Pak Lidara. Kita Tunggu kasih 1000 waktu tahun. 5 menit dia Ya. nggak ketemu ya sudah turunkan. Kalau dikasih Sampai waktu 1000 tahun juga banyak, nggak bakalan banyak ada. pertanyaan saya sih tentang ini ya. Ternyata ya kurban itu ya bukan hanya domba, bukan hanya binatang, ternyata bulu kemaluan. Nah, bulu kemaluannya itu diapain gitu maksudnya? Itu dia. Iya. Bisa. Tujuannya juga untuk apa? Iya, untuk apa? Terus dikemanain Iya. kan gitu. Nah, apakah Ismail itu waktu dikorbankan juga memberikan bulu kemaluannya? Kumisnya, kukunya. Iya. Nah itu ada juga Pak Serpis, itu di Sahih Muslim 4969, itu orang Yahudi dan Nasrani dijadikan penebus dosa itu. Parah itu. Iya, nggak apa-apa sih kalau itu kan. Ini baru Kurban. dia belum bisa jawab. 5 menit Pak Lidara, kasih waktu 5 menit. Nggak apa-apa lah, 1000 tahun nggak apa-apa lah untuk Kita Pak 5 Iwan, menit ya, saudara biar kita. kita juga mau ini kan, mau makan masing-masing di rumah masing-masing. Iya.
Ya, jadi supaya ini juga didengar oleh saudara kita yang lain bahwa ketika tidak ada domba yang jantan punya betina itu enggak sempurna. Yang sempurna yaitu bulu kemaluanmu potong aja, itu sempurna. Itu habis lo ini. Udah 3 menit. Pak Serpits. Saya baru tahu ternyata wujudnya Dewa Molok itu ini, Pak. Itu yang sapi betina emas itu loh. Nah, itu kan jadi kitab di sebelah Al-Baqarah. Iya. Iya kan? Al-Baqarah. Molok itu lambangnya sapi betina kok. Ya memang sapi betina. Iya, sapi betina. Iya. Makanya. Lah di sebelah jadi nama kitab Al-Baqarah. Makanya saya bilang itu persembahan kepada Dewa Molok. Menampar muka sendiri. Jadi Dewa Molok. Iya. Kan memang konteksnya di Al-Baqarah itu kan menceritakan tentang ini kan. Orang Bani Israel katanya menyembah sapi betina emas itu. Iya, atau dalam kata lain ya itu Dewa Molok itu jadi nama kitab di Al-Quran itu sapi betina emas. 10 menit lagi. Jangan diputar. Itu kisah Nabi Bani Israel, hewan. Udah, enggak kita bahas itu Ikhwan. Yang ini dulu hadisnya. Kamu jawab aja. Ya itu nanti topik lain nanti kita bahas nanti. 1 menit lagi loh. Diam dulu, tentara Kristen diam Hadis dulu. berapa tadi? Sunan Abu Dawud 2407. Di layar tuh. Sunan Abu Dawud tuh di layar ada. Ya, lihat dulu sudah hampir 5 menit Pak Lidara. Kayaknya 5 tahun. Kalau belum ketemu, kasih PR dia dulu, nanti besok suruh masuk lagi. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Kita istirahat Jadi dulu, kamu ya. jadi PR kamu ya, pelajari kitabmu sendiri. Dua hadis tuh. 2 hadis itu ya, kamu ingat Itu jam baik-baik berapa? ya. Ya kita onnya jam Ya, sore malam ada. Setiap jam 7 antara 7 jam 7 setengah kamu 8. masuk aja. Oh iya. Soalnya banyak kita mau tanya hadis-hadisnya ini banyak sekali. Ini belum saya tanya, tapi nantilah besok ya. Ya, Kalau besok emang aja, Pak. kalau Kita ini tanya belum besok. ketemu, saya mau tanya ngikutin. HP-nya di WA aku. Enggak di sini aja, saya nggak pakai nomor HP. Belum saya tanya ngikutin ajaran siapa korban ini itu belum saya tanya. Nanti besok kita tanya Pak. Baru mau saya kejar ke situ Pak kalau dikasih waktu. Sudah selesai, berarti Pak Lidara kita tutup saja. Oke, nggak apa-apa itu PR ya Ikhwan ya, nggak apa-apa itu. Ya. Untuk pagi. Oh atau Pak Iwan nanti kalau mau bahas ini lagi nanti kita lanjut ke channelnya Kiamat yuk, kita bahas hadis di situ. Besok kita bahas. Jadi PR-nya 2 ya, hadis Iya. tadi tentang Muhammad ditunggangi 4 orang, terus hadis ini. Tapi oke lah, ini terakhir sebelum saya tutup. Saya mau tahu sih, sorry Pak Ikhwan, ngikutin ajaran siapa sih korban ini? Ajarannya siapa? Kalau Di dalam mau dijawab, Al-Quran, ya, tadi saya sudah baca sebenarnya ya. ngikutin Surat ajaran Al-Had, siapa? di antaranya ayat 34, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Allah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserahlah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, ini tentu syariat Islam dan umat Ajaran Islam siapa? ini tentu Enggak, ajaran siapa? dengan Nabi Ajaran Muhammad. siapa? Oh, dari Nabi Muhammad Nabi yang Muhammad suruh saya sudah baca. berkorban Pada ya. umat terdahulu, tentu Allah telah menceritakan juga, telah disyariatkan juga kepada umat terdahulu. Siapa? terdahulu Umat itu siapa? terdahulunya siapa? Juga, Siapa itu? ya, Siapa? Umat terdahulunya. ya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, Siapa? Bani Umat Israel, mana? Umat gini, Ibrahim. sebentar. Nah, kalau Sebentar ditanya Ikhwan. ajaran siapa yang Enggak, ini syariat sebentar. yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada umat Iya, Islam. sebentar. Ya ajaran-ajaran umat terdahulu kan ada Nabatean, ada Quraisy. Nasorean,
ada Quraisy, ada Zoroaster, ada ini, ikut yang mana nih? Umat terdahulu yang mana? Jadi ya, sudah terjawab saya tadi ya tentang ajaran siapa, maka saya juga jawab ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya itu ya. Ya, Kalau terkait jadi umat terdahulu, ya, seperti dijelaskan ya, di dalam umat terdahulunya siapa? Itu pertanyaannya, umat terdahulu yang disyariatkan Muhammad siapa? Allah jelaskan dalam Al-An'am ayat 84. Siapa? Siapa? Dan kami telah menggerakkan Ishak, Yakub pada mereka masing-masing. Waduh, Ishak Yakub yang mana nih? Ishak Yakub yang mana? Sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh. Ishak Yakub yang mana? Sebagian keturunannya Ibrahim. Ishak Yakub yang mana? Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Ishak Yakub yang mana, Pak? Ishak orang-orang yang berbuat baik. Gini, Ikhwan, Ishak Yakub yang mana nih? Ishak Yakub yang mana? Ishak Yakub yang mana, Ikhwan? Jelaskan dulu, Ishak Yakub yang berasal dari mana? Karena banyak nama Ishak dan Yakub. Ishak Yakub yang dari mana? Asalnya Ishak Yakub yang Anda bicarakan nih dari mana asalnya? Silakan, Ikhwan. Dari mana asalnya? Nanti besok kita bahas karena tadi kan menanyakan Ishak dari siapa, saya sudah jawab. Enggak, Ishak Yakub dari mana? Saya tanya itu. Iya, siapa? Juga ada. Saya sudah iya, jawab. Ishak Yakub dari mana? Asalnya dari mana itu saja. Baru kita selesai. Ishak Yakub asalnya dari mana? Iya, Ishak, adik Ismail, putra. Iya, asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Warga negaranya mana? Dia negara mana? Coba, silakan. Ya dari Palestina. Oh, Palestina. Palestina yang mana? Palestina yang mana? Nanti saya kasih tahu kalau kamu belum tahu. Enggak. Ya, di sana ada Baitul Maqdis. Saya udah Baitul. Iya. Kalau Ishak Yakub yang di Palestina atau yang di Israel nggak kenal Muhammad. Jadi nggak mungkin. Ya, yang gini, Ikhwan. Kamu Lidara. Gini Ikhwan. Saya jelaskan dulu ya. Ini bagian saya. Ini bagian saya. Kalau kamu berbicara Ishak Yakub yang di Israel, termasuk Palestina. Ishak Yakub dan Ishak Yakub Nuh segala macam Musa nggak kenal si Muhammad. Nggak kenal sama sekali. Jangan bahasanya beda kamu ya, bahwa mereka nggak kenal namanya penyembahan kurban. Oke, kita lihat. Nafsir sendiri dia. Ini mereka, kita tonton videonya biar Ikhwan ini lebih pintar sedikit, nggak bodoh, nggak idiot. Kita lihat. Kamu mau bawa-bawa orang Yahudi, ya? Oke, kita lihat. Iya. Kalau kita kan tampilkan dalil sesuai dengan yang tertulis. Kalau dia tafsir sendiri. Dia tafsir orang Yahudi nggak ini. Mana dalilmu? Kalau kita punya dalil, ini orang Yahudi sendiri yang ngomong, kita dengarkan. Ya, mereka sakit hati dibilang Abraham dan Ismail pergi ke negara antah berantah mendirikan kotak hitam. Jangan kita dengarkan. ראשי תיבות, קדוש ברוך הוא? לא. זה במכה, זה האבן שהם מסתובבים דרך זה. השאלה שלהם, מי בנה אותו? Ini לא מתייחס tonton pakai mata, Ikhwan. Ini orang Yahudi. Orang Israel yang punya bapak leluhur Abraham, Yitzhak dan Yakub. Ya. Kita dengarkan apa yang mereka katakan. Saya cuma mau ngajarkan supaya kamu jangan ngaku-ngaku lah. Malu. יש משהו ביהדות מי בנה את הקאבה? לא. הם טוענים שזה אברהם. אין בכלל יהדות בחלק המזרחי דרומי של Jelas ya, nggak ada orang Yahudi sampai ke tempatmu bangun Ka'bah, nggak ada. Omong kosong, dongeng, ya itu pembodohan. Ini orang Yahudi sendiri yang ngomong. Asia.
היהדות התחילה בצפון סוריה, בארם נהריים. טוב, פעם היו, בזמן היו. התחיל בארם נהריים, ירדו לארץ כנען, משם ירדו למצרים, הלכו לגליות של בבל באירופה, ורק בסוף בית שני התחילו קצת לכיוון סעודיה. אבל ודאי לא תקופות שמקדשים דברים. הדברים הקדושים ליהדות זה מתקופה של נביאים, שהנבואה, הקדוש ברוך הוא בנבואה אמר שהמקום הזה קדוש. Sebentar, dengarkan dulu. Kita nggak perlu penjelasan Allahmu, kita nggak percaya Allahmu. Kita lebih האם percaya שמעת על orang Yahudi. הקאבה? Maaf ya, Ikhwan. אתה יודע מה זה? אוקיי, קאבה זה במכה של המוסלמים. הדבר הזה שהם הולכים מסביב, שמעת על זה. כן, מסתובבים, כן. השאלה, אם אתה יודע מי בנה אותו. את יודעת מה זה הקאבה? כן, הקדוש ברוך הוא. לא, קאבה של המוסלמים. קאבה של המוסלמים לא. קאבה זה האבן הזה, שהם עושים חאג', הם הולכים במכה, הם עושים... האבן שהם מסתובבים סביב. לא ידעתי. את לא יודעת, אוקיי? את לא יודעת מי בנה אותו. לא. האם יש לך מושג מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה קאבה? האבן של הערבים? בדיוק. יש לך מושג מי בנה אותה? הם אומרים שזה אברהם. בסדר, הם יכולים לחשוב. Itu Ikhwan, orang Yahudi itu kan mau kalian doang, ngaku-ngaku, malu lah. Abraham, ini cucu keturunannya Abraham loh, ya. Cucu keturunan Abraham, Yitzhak dan Yakub yang kamu sebut tadi. Makanya saya tanya, Yitzhak, Yakub dari daerah mana? Kalau kamu bilang dari Palestina, dari Israel, bullshit, omong kosong, dongeng. Ya, ini yang ngomong orang Israelnya sendiri loh, ya, bukan saya. Ya, jangan ngedabrus, omong kosong. Kita lanjutkan. Itu kan mau kalian. Tuh dia yang ngomong, itu kan mau mereka. Ya. אוקיי. אתה יודע מה זה הקאבה? הקאבה? הקדוש ברוך הוא? לא. קאבה בצבא? לא. קאבה בסעודיה שהמוסלמים הם... Mereka ditanya Ka'bah aja nggak tahu. Dipikir Ka'bah itu tenda tentara. Karena Ka'bah itu memang tenda tentara di bahasa Israel, bahasa Yahudi. מסביב, האבן. האבן. קדוש למוסלמים, נכון. אתה יודע שאני הרחבתי 5 יחידות אסלאם, אני לא זוכר, המורה שלי מתהפך בקברו כרגע. טוב, אבל אתה יודע מה זה הקאבה? אתה יודע מי בנה את הקאבה? אני מאמין שלא מישהו מוסלמי. יכול להיות שפנה אותם איזה מישהו, לא זוכר, איזה שלטון, אני לא זוכר מי. לא, זהו עתיקה. אומרים שאברהם. אברהם אבינו? האסלאם. אוקיי. שמעת על זה, זה השאלה. Abraham leluhur kami bangun kotak hitam Ka'bah. Oh no, tidak. Loh. Tidak. Kok kalian ini malah lebih bangga banget ya Ikhwan? Kalian ini bangga banget ya dengan tipu menipu. Ya, ini orang yang bapak leluhurnya langsung loh. Kalau kita yang ngomong oke lah. Ini bapak leluhurnya langsung loh. Kalian lebih pintar dari keturunan Abraham aslinya. Kalian odong-odong tapi nggak. Ada yang dia masih Ka'bah. הקדוש ברוך הוא. Korban dongeng, Pak. Korban dongeng. קאבה. לא. אוקיי, זה בסעודיה, במכה, הם מסתובבים דרך, המוסלמים הולכים דרך, מסתובבים דרך האבן. יש את האבן השחורה. נכון, אבן השחורה זה נחשב הקאבה. השאלה שלהם, זה ממישהו מוסלמי, מי בנה אותו? המכה? מה? מי? מוחמד? Yang bangun Muhammad katanya. וואלה, אני לא יודע מי בנה את המכה. הם טוענים שזה אברהם. לא נראה לי שזה אברהם אבינו בנה. הם טוענים. Nggak pernah itu klaim mereka, omong kosong mereka. Abraham, bapak Abrahamnya tidak pernah keluar dari Israel.
nggak pernah keluar dari tendanya sampai mati. Nggak pernah jalan-jalan, nggak karuanan jalan-jalan yang jauh, ribuan kilometer. Cuman untuk bangun kotak yang warnanya hitam. Itu klaim mereka. Abraham tidak pernah membangun apapun selama hidupnya. Dia hidup dan tinggal di kemahnya tuh yang ngomong. Abraham jangankan di sono, di negara antah berantah. Di Israel aja nggak pernah bangun apa-apa. Dia bukan tukang bangunan. Nggak pernah merenovasi apa-apa. Dia bukan tukang renovasi Abraham. Yismael udah dibuang karena Yismael anak zina dengan babunya bernama Hagar. Dibuang, diusir ke Padang Haran, Padang Paran, Gurun Paran, Kades ya? Beret. Kades Beret. Jadi jangan ngaku-ngaku, kecuali kalau kalian punya Ishak Ismail dari sono antah berantah, silakan. Jangan bawa-bawa ke Israel. Jangan bawa-bawa ke Ishak, Yakub, Abraham yang ada di Alkitab. Itu namanya mencuri. בתקופה של אוהלים. יכול להיות שזה מישהו שבנה אחרי שאברהם אבינו נפטר או משהו כזה, אבל לא נראה לי שזה עבר. Itu pasti dibangun seseorang setelah Abraham meninggal. Jauh. Iya, betul sekali. Jauh sekali waktunya itu. את הנושא של המקה. אני לא ידוע לי על כזה דבר מי בנה את המקה ואת האבן השחורה. אבן שחורה לפחות. אני לא יודע, על כל מקה לא יודע, כי אברהם אבינו לא בנה כלום, כמו שאמרתי. הוא לא בנה כלום בתקופה של אוהלים, לא היה בנייה. אתה יודע מי בנה את הקאבה? Ini yang Muhammad sendiri namanya, yang di Israel aja nggak tahu yang bangun Ka'bah. Ya, ngaku-ngaku Ikhwan kabur dia, kabur dikasih tunjuk fakta. כן, זה בירושלים. שעושים האז', הולכים לעשות האז', נוסעים מסביב הקאבה. כן, אני יודע. אז שמעת על הקאבה, אבל לא יודע מי בנה אותו. כן, אני יודע מי בנה. מי בנה? קוראים לו מוחמד. מוחמד. אתה יודע מה זה הקאבה? לא. זה בסעודיה, במכה, איפה עקבה, כן. לא עקבה, זה בירדן. הקאבה זה מה כן, זה בסעודיה, במכה, איפה שהמוסלמים הולכים מסביב. כן. שמעת מי בנה אותו? לא. לא שמעת על זה? אין משהו ביהדות על זה? אומרים שזה אברהם. אברהם בנה אותו? זה מה שהמוסלמים. את הריבוע הגדול הזה? כנראה, משהו כזה. לא שמעת את זה? לא. אתה יודע מי בנה את הקאבה? אתה יודע מה זה הקאבה? במכה? נכון. מי בנה אותו? אני חושב שזה מטאור. Nuh, dikira batu meteor. Abraham nggak pernah bangun itu. Waduh, batu meteor. Katanya dibawa sama Jibril, kok batu meteor? Omong kosong, itulah pret. Dusta. Ya. Katanya Hajar Aswad dibawa sama Jibril. Itu saja ikhwan ini. Ya. Batu meteor, ya. Yang nurunin, ya. Aduh, kok jadi batu meteor? Katanya dibawa sama Jibril. Itulah kalau benalu seperti itu benalu, ya. Mau nempel aja, ditanya ajaran siapa? Ajaran Ishak, ajaran Ibrahim, Abraham, orang mana? Orang saya baru mau nanya. Orang Israel. Baru mau nanya, Pak. Baru mau nanya, itu bulu kemaluan itu jenis binatang apa, Pak? Baru mau saya tanya. Oh iya, kurban itu kan harusnya makhluk hidup. Waduh. Iya. Kok jadi bulu jembot? Waduh, Dia bahaya. udah kejebak, bro. Dia udah kejebak tadi. Dia kan ngomong itu kan kitab suci juga. Pak servis tadi udah jebak dia, langsung jebret, udah masuk perangkap. Tak masukin kandang udah. Lagi dan dia udah lari dari bawah.
Saya suruh nonton. Udah lari dia, udah mencret ya. Kata Pak Bomom udah mencret. Enggak, yang herannya saya oke lah. Dengan semangat. Korban itu kita mengikuti syariat. Syariat itu terus ikutin ajaran siapa? Oh, itu ajarannya Isa. Orang-orang terdahulu. Siapa orang terdahulu? Ishak, Abraham, Ismail, Nuh, dia sebut. Biji lu. Saya ketawa terus baca yang di LC itu. Cembut katanya. Enggak. Kok yang nggak bisa berdiri sendiri. Oke, kalau mau ikutin ajarannya Ishak sama Yakub, udah dijelaskan, nggak boleh dimakan. Kok bikin aturan sendiri? Makanya dia udah kejebak semua tuh Palidara. Kalau dia bilang ikut Yakub, kita kejar. Kok boleh makan? Kok boleh makan? Orang ikut umat terdahulu, kalau ikut Ishak, nggak makan dong. Ishak, Abraham, Yakub, Abraham, Ishak, Yakub, nggak boleh dimakan. Kenapa lu makan? Ngikutin ajaran yang mana lo? Mundur kena dia. Sapi domba itu bukan kurban yang sempurna. Iya. Ya, betul. Yang sempurna yang tadi itu. Yang sempurna itu tadi bulu kemaluan, kuku, rambut, sama kumis, itu, sama kumis. Lo makan deh, tuh. Lu panggang deh itu udah lu bikin sate. Lu panggang, lu makan deh sate. Bikin soto. Kan dia bilang mau ngajarin lagi. Iya, udah orang nangis Kristen, Bombay dia tuh. Orang Yahudi kan korbanin binatang, iya. Iya, kok orang Kristen ngorbanin manusia, pale lu bau menyan, pala lu peang, yang dikorbanin bukan Yesus ya. Darah. Yesus saja bilang inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi giliran lu Rasulullah lo nyuruh ngorbanin embut. Iya, bulu bawah dikorbanin. Gimana sih? Suruh ngorbanin bulu embuk sama kumis sama kuku, lu makan deh kuku, makan. Palidara. Kejebak dia. Kemarin kan ini di TikTok itu ada yang ngaku Yahudi. Terus aku tanya itu Sahih Muslim 4969 itu orang Yahudi dijadikan sebagai tumbal penebus dosa bagi orang Muslim. Wah, kaget dia. Langsung nggak bisa jawab, dia bilang katanya wah ini nggak sesuai dengan Yahudi, ini nggak ada. Ya, jadi berbeda, Tuhannya berbeda. Nggak, berarti Yahudi odong-odong dia. Kalau dia iya, Yahudi odong-odong itu. Nggak bisa jawab karena kitabnya Yahudi kan nggak mendukung itu. Bro, itulah. Coba baca dulu headline saya tentang Kristus. Mabuk agama, akhir jiwa, Pak. Iya, mabuk agama sakit jiwa. Kasihan ya, kasihan mereka ya, kasihan. Ya memang kasihan Pak, kasihan. Iya, kita hanya membukakan kitabnya saja. Iya, kita tidak menafsir kan? Kita tidak menafsir, membaca doang kok. Iya, dan ya itulah sejarah ya, kita menguasai kitabnya, kita belajar kitabnya, dan kita tunjukkan gitu loh. Iya. Itu bentuk kasih kita kepada mereka gitu loh. Ya, jadi kita menyampaikan bentuk kasih kita kepada mereka, karena mereka selama ini tidak pernah belajar, hanya dengar dongeng mulu. Kasihan. Betul. Nih, kita dengarkan bahkan orang Yahudi tidak orang Yahudi sendiri mengatakan mereka penyembah berhala. Mereka penyembah berhala. Avodah Zarah. Kita dengarin ya, Avodah Zarah. Mereka adalah penyembah berhala. Ini orang Yahudi sendiri yang ngomong, bukan kita. Ya. Kita dengarkan. Kan mereka bilang, orang Kristen dimusuhin oleh Yahudi, pala lu bau menyan. Dimusuhin dari mana? Nggak ada orang Yahudi musuhin. Nggak ada. Kita datang ke sana juga enjoy saja. Ya.
Jutaan umat Kristen Pak bersiarah ke sana untuk wisata. Thank you for joining for another lecture. And friends, today's topic is very, very important. Today, friends, Ini yang berbicara Rabbi Asher Meza. Going to show you why the religion known as Islam falls under the rubric for what is considered idolatry, avodah zarah, according to halakha, according to Jewish law. And I'm also going to explain why many felt that it wasn't idolatry or idolatrous, starting predominantly with the Rambam and why he and others who ruled in that manner did so. Kenapa sih mereka disebut penyembah berhala? Kita lihat karena ini. Mereka adalah penyembah berhala. Really bothers some Jews nowadays, especially because Jews have adopted the practice of praying in the Me'arat HaMakpelah, where the Arabs have told us is where Avraham Avinu was actually buried in. Mainly because it was initially a mosque where Jews just suddenly began to replace one. Kita dengerin, kenapa they are taught. Now, Islam. And friends, I'm glad. Karena ini mereka the man of Mecca, avodah zarah, penyembah berhala. He who uncovers himself before Baal Peor is guilty for. Karena mereka engage the idol worship, menyembah this berhala. mode of worshiping him. He who casts a stone at Marcellus therefore worships it. Now, this certainly does not mention all that is considered idolatry, but it gives us a ball. Semua dianggap penyembahan berhala. Ini penyembah berhala. Hard view of the issue. The question is whether ini juga penyembah berhala menurut Yahudi. Islam or Muslims specifically fit this mold. And if you notice that it's not one clear mode, that there is different levels of idolatry being described here by. Ini juga penyembah berhala. Idol. Penyembah idol tree worship. And friends, from the outset, it seems that yes, Islam would fit this mold because remember why the Rambam wrote Egeret Hashmad in the first place, because the consensus being brought down was that Islam was a form of ini penyembah berhala. Islam idolatry, and then the Rambam felt that he berhala. Had to redirect that opinion. We actually see a similar situation with his letter to Ovadia Hager. Penyembah berhala itu yang mengatakan Rabi, bukan gue, ya, bukan gue. Dan Rabi ini juga mengatakan seperti ini. שהם אומרים אללה או אלוהים, God, כאילו, זה אותו אלוקים? אני לא יודע, נראה לי שלא. זה לא אותו אמונה, אולי זה אותו אלוקים, אבל לא אותו אמונה. אוקיי. אם הם הורגים, אם הם... Tuh, jika mereka Muslim mengatakan Allah Akbar dan membunuh orang Allah Akbar, הורגים אנשים באמונה שלהם. Dengan keyakinan mereka, אין דבר כזה. maka tidak mungkin Tuhannya sama dengan orang Israel. Ya, jelas. Jadi jangan nyamain, ya. Juga masjid, ya. גם המסגד. אם אין להם אמונה, אותו אמונה שיש לנו, זה נקרא עבודה זרה. Avodah zarah, masjid juga avodah zarah dan dilarang tuh. כל אדם שמחזיק באמונה ששונה משלנו. dilarang. בית תפילה, לא זה סתם בבית של מי שאין לו אמונה מותר לי להיכנס, ובמסגד לא. Selain masjid avodah zarah, tempat penyembahan berhala. Tuh kata Rabi, bukan kata gue. Ya, apalagi mau dengar lagi? Ya cuman lucu aja Pak Lidara, lucu aja ya. Jadi daging babi haram, tapi bulu kemaluan malah dikorbankan sebagai. Oke, kita dengar sebelum kita tutup supaya yang live chat yang mulutnya cowong-cowong tahu. Kita dengar orang Yahudi bilang apa tentang Islam. That the Islam is it's a very bad disease, not just for Israel, for not just for Israel. The Islam is it's a apa tuh tulisannya?
Penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya. Ini yang ngomong orang Yahudi. Very bad disease. Not just for Israel. Bukan bagi Israel aja, tapi seluruh dunia. For penyakit all around the world. They think they all have to be Islam. If you're not Islam, they will kill you. I'm an mau masuk Islam dibunuh. Ya. Organization. It's called Lahava. It's against the Jews to marry Arabs. Why do you feel strongly about that? Because Jews is a special nation that God gave it to the Jews, and we don't want Jews to get mixed up together with a different nation. I think Israelis have to take over, and they have to kick them over. Israel harus mengambil alih dan menendang mereka jauh-jauh. Aduh kasihan, nggak tega mau diterusinnya. Itu kata Israel, kata orang Yahudi. Ya, oke ya. Makanya jangan jadi benalu, berdiri sendirilah. Jangan nempel sama kitab orang. Benalu dan halu. Nempel. Jangan jadi benalu, mau nempel aja di kitab orang, malu, itu benalu, akhirnya malu sendiri ya. Kejebak dia. Oke, karena sudah 7:30-nya, kita sudah 6 jam, kita akhiri dulu ya, kita istirahat dulu. Terima kasih di live chat. Oke, terima kasih. Ya, yang sudah memberikan super stikernya luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah mengikuti live ini dari awal hingga akhir, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati juga yang di room, Pak King Dav, Pak Made Sania, Pak Jonathan Nail, Tentara Kristen, Haji Isa, Servis Otak dan juga Special for Mia, dan juga yang sudah turun lebih dahulu, terima kasih, luar biasa. Kiranya Mia tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan berbalik lagi ke dalam kegelapan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pak John, silakan tutup dalam doa, Pak. Silakan. Pak John gini tidur dia. Pak John, oke, Pak King tutup Pak dalam doa Pak, silakan. Dia kurang dengar kali, ada tidur. Ya, ketiduran. Ya, kita berdoa. Ya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa pada malam ini yang luar biasa, di mana live ini telah berlangsung dengan baik dan sempurna, sehingga kami merasakan Tuhan berkat yang luar biasa dalam live ini, yang sudah memberkati kami, bagaimana tuntunan-tuntunan yang luar biasa, yang mengajarkan kepada kami, bagaimana zaman dahulu orang Israel mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya, yang semuanya itu merupakan lambang tipologi daripada Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya, tubuh, nyawanya di atas kayu salib, dan darahnya yang tertumpah itu yang menghapuskan dosa seluruh isi dunia. Terima kasih Tuhan atas segala apapun yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Palidara, baik segala bahan materi juga firman Tuhan yang sudah dibagikan, dan juga teman-teman semua yang juga turut mengambil bagian menyampaikan masukan-masukan dan mengajarkan kepada orang-orang yang belum memahami iman Kristen. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ada di live chat, yang juga setia menulis mendampingi kami semua, sehingga memberikan pencerahan juga kepada mereka yang ada di live chat yang belum memahami iman Kristen. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Palidara yang sudah menjadi saluran berkat buat kami,
Biarlah apa yang dia kerjakan, Tuhan buat dia menjadi berhasil. Berkati keluarganya, istri, anak-anaknya, cucu, mantunya, keluarga besarnya. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan sendiri yang memberkati dan membuat mereka menjadi berhasil dan beruntung. Tuhan yang menaungi mereka, kemanapun mereka pergi, mereka ada di dalam perlindungan Tuhan yang maha dahsyat. Kami berdoa juga Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang menyaksikan siaran ini dimanapun berada di seluruh dunia ini. Biarlah juga mereka boleh mendapat pencerahan, dikuatkan, diteguhkan iman percaya mereka, dan bagi mereka juga yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah pada malam hari ini juga kuasa Roh Kuduslah yang sanggup menjamah mereka dan memberikan kepada mereka jalan keluar, jalan keselamatan, dan membongkar, menggugurkan selaput yang menutup mata hati mereka, baik mata jasmani, mata rohani, yang selama ini membutakan mata mereka. Biarlah dalam nama Yesus, mereka boleh melihat terang Tuhan yang sangat ajaib itu. Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam istirahat kami malam hari ini. Tuhan membungkus kami dengan kemuliaan-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tutup live pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami alaskan doa ini dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lagi yang di live chat, terima kasih. Amin. Amin. Jangan lupa ya rendang bulu itu ya. Iya, jangan lupa. Kiranya yang disampaikan di sini menjadi berkat dan jangan seperti ini. Saya berpesan jangan seperti ini. Ya, kita harus pintar. Jangan seperti ini. Ya. Kita harus jadi orang-orang yang pintar. Cerdas. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan menjadi berkat, dan melalui berkat itu banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih yang di room juga, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. وسطنا تملأنا